Assalamualaikum Bang Zuma. Bang Zuma. Komandan. Assalamualaikum Gurunda. Gurunda, Unik nangis. Parah, kasihan. Abang nggak bohong, aku nggak nangis, enak aja. Mama we. Tes doang. Gurunda, Assalamualaikum Gurunda. Oh, Bang Zuma lagi jauh dari perangkat. Assalamualaikum, Bang Zuma. Nyiapin device itu, Abang Zuma. Lagi nyiapin lab. KW nih kayaknya. Iya, KW. Itu Bang Zuma beneran. Nuripa sehat Uni. Bukan Bang Zuma asli dengkik yuk. Cek. Merdu. Jadi ada yang mau saya sampaikan ya. Kenapa kalau Bentar, Bang Andi. malam hari itu, kenapa kalau malam hari itu kalau tidak ada lampu gelap ya? Karena nggak ada terang. Bang Andi udah ketularan Ciluga. Iya juga sih. Yuk kick aja, ini bukan Bang Zuma asli, udah turunin aja kick yuk. Ini bukan Banyuma asli itu kayaknya. Ya rusak. Bukan, di kick aja, karena aku udah bilang di kick. Tombol kicknya rusak ini. Waduh, nggak bisa. Ini bukan Banyuma kan? Kick ya. Bukan, bukan Bang Zuma. Kenapa Bisa dinaikin? ini? Enggak tahu Jangan siapa. dinaikin, ini palsu. Tendang aja udah. Lo kok nggak bisa di-kick? Aja. Nggak bisa di-kick? Rusak tombol. Nggak bisa di kick, tendang aja udah. Caranya gimana? Gimana? Hostnya? Wah. Loh, turun beneran. Aku nggak nge-kick loh. Aku nggak kick demi Allah, aku nggak kick ya. Aku nggak kick ya demi Allah, aku nggak kick. Yang nge-kick siapa? Ayo, Si siapa? Ayo Kelvin bang, ngaku. si Kelvin yang nge-kick abang bang. Bukan aku ya bang. La ilaha illallah. Parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Rifa bercandanya kurang ajar. Uni Rifa Bukan benar-benar aku kurang nggak ajar pernah, demi sama Allah, Gurunda. demi Allah, Uni Rifa, demi Allah, benar-benar. demi Allah, aku nggak nge-kick demi Allah bang, mati aku kalau Ini- nge-kick. Ini Uni. Saya kutuk jadi Lucifer kalian semua ini ya. Ada. Ini Uni Rifa Gurunda nih gara-gara. Jadi lu cinta aja Gurunda, jadi lu cinta. Tapi kan kalau lu kick Banyuma kan lu puas kan? Ya udah sekali-kali nggak apa-apa biar lu puas. Pas aku lagi beri salam lagi tadi. Iya juga sih. Itu sih. Ini salah Pak Makom ya sih. Jadi Dek, kan naik. anu iki lo sampai kabel nah, dega kabel nah, jeko mani kabel usalai. Mana asing kota. Meta dipakai tuh jadi Ba, anu ya. Pak, arti kabul lampet bang, kabul lampet artinya apa? Saya nggak ada lawan di. kabel ampet itu artinya kabel panjang. Kabel panjang itu artinya kabel ampet. Orang pasti tahu itu. Gurunda. Iya gimana? Tadi saya ngejawab 1999 orang. Gurunda Juma kemana? Bayangin tuh. Sampai segitu banyaknya saya ngejawab Gurunda. Tidak paham. Masya Allah. Gimana keadaan dunia persilatan? Seperti biasa bang, aku tetap manis dan lelah. Terkendali lah. Wah gitu. Alhamdulillah. Kalau gitu teman-teman sekalian. Aman terkendali. Iya kan? Yang jelas selama ini netizen mana Gurunda katanya mana Gurunda. Itu.
Saya bilang Gurunda lagi habis Turunkan ini, turunkan milad. orang ini. Orang ini turunkan, dia cindo loh, turunkan loh, dia cindo loh. Gurunda cuma habis milad, terus sibuk ngurusin tanah warisan. Ya. Tahu aja Bang Andi. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lebih lama Turunkan lagi nih. ini. Mbak Nah, iya. Sehati ini. Gurunda Lebih ini parah lagi. dokter akal ini kemarin kapan? 2 hari kemarin habis dipanggil saksi untuk kasus korupsi timah dia. Wes tunggu udah naik nih. Dokter akal. Saya rusak di tempatku. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi semuanya aman ya? Man, terkendali. Allahu Akbar. Aman. Kabar terbaru itu Julius mau adopsi anak Gurunda, tapi nggak nikah dia adopsi. Nggak ngerti kenapa. Dia free Anak apa? child. Anakku Daniel. anak Zimbabwe. Angkian Tantang mau menikah tahun depan. Ngambil anak yatim dari Uganda Gurunda. Yang belum aman justru saya, Gurunda belum laku-laku. Gimana nih? Gimana? Saya belum aman, belum laku-laku. belum lagi. Udah mulai yuk kita bahas itu. Yuk. Bahas- Jul. Mau bahas apa? Oke, aku mulai prolog. Prolog Oh, dulu, Jul. ini parah Gurunda ini. Parah ini. Apa kita tuh? sakit hati kita. Silakan Jul. Terkait kasus apa ini? Penolakan pesantren di Jayapura. Oh, boleh. Besarin Kang. Ada mau Besar, badanmu kan udah besar, ngapain Udah. besar? Udah lebih besar kan? Oke. Ya, bismillah ya. Ya, jadi gini teman-teman ya, kita ketahui bersama para Polikardus ini kan lagi tantrum ya. Apalagi kita lihat banyak sekali berita-berita yang dibikin atau diberitakan oleh Polikardus yang menyatakan bahwa pembangunan gereja ditolak di mana-mana. Padahal faktanya itu adalah gereja tersebut memang tidak memenuhi izin. Jadi kita tahu di Indonesia itu pendirian tempat ibadah itu harus sesuai dengan peraturan SKB 2 Menteri. Nggak boleh sembarangan. Mentang-mentang lu punya tanah, mentang-mentang lu punya rumah, lu main asal bikin jadi tempat ibadah. Itu nggak boleh. Harus ada jemaat dulu. Bagaimana mungkin suatu tempat ibadah itu bisa berdiri tanpa ada jemaat? Kan konyol gitu. Untuk apa didirikan kalau nggak ada jemaatnya? Jadi kita tahu Polikardus selama ini sangat marah ya, dan pingin sekali kalau bisa ya tempat ibadah bisa dibangun di mana saja dengan tujuan ya tempatnya dulu dibangun. Kalau masalah domba nyusul. Nanti tinggal disulap, manusia jadi domba, kan begitu. Apalagi yang mereka bangun itu kan rata-rata di daerah pemukiman yang mayoritas muslim. Dengan harapan tetangga-tetangganya yang muslim itu bisa terpengaruh untuk menjadi domba. Dan kita tahu mereka sering sekali membuat narasi-narasi memprovokasi saudara-saudara Kristen kita yang ada di daerah-daerah mayoritas Kristen untuk melakukan tindakan pembalasan. Kemarin ada di wilayah Sulawesi Utara ya, di pulau apa itu? Dia salah satu di pulau yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, di mana ada seorang mualaf yang ingin mendirikan musola di rumah dia, itu dilarang. Ditolak pembangunan musola. Dan seperti biasa umat muslim itu nggak pernah tantrum, nggak pernah playing victim, nggak pernah koar-koar nggak jelas lah seperti mereka. Mereka kalau dicolek sedikit aja kan biasa langsung koar-koar. Kalau muslim biasa. Dan baru-baru ini ya, ini baru kejadian teman-teman, terjadi penolakan pondok pesantren di wilayah Jayapura, di kota Jayapura. Ya, ini langsung dengan PD mereka membentangkan spanduk ya. Kalau kita lihat, kami menolak peletakan batu pertama dan pembangunan pondok pesantren Mambaul Ulum Nur Al-Fitrah di perumahan Jaya Abri, Entrop, ya, di daerah Entrop. Dan ini langsung yang tanda tekan adalah Ketua Jemaat GKI Penabur, Pendeta Klasina Karma. Ya, kalau teman-teman baca di sini. Bahkan sebenarnya ya, pendirian ponpes tersebut itu peletakan batu pertamanya itu yang ikut dalam peletakan tersebut langsung gubernur loh. Ya, ini langsung gubernur yang udah ikutan gitu, dan semua syaratnya sudah dipenuhi. Ya, syaratnya sudah dipenuhi. Jadi yang melakukan peletakan batu pertama adalah pejabat gubernur Papua, yaitu Muhammad Ridwan Rumasukun. Ya, ini meletakkan batu pertama. Jadi setelah peletakan batu pertama ini, masyarakat menolak pembangunan ponpes tersebut. Ya, kalian bisa lihat
Gereja Kristen Indonesia atau GKI Penabur Jaya Asri melakukan aksi penolakan terhadap pembangunan pondok pesantren Mambaul Ulum Nur Afitrah di Perumahan Jaya Asri, Entro, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Aksi penolakan terjadi pada hari Minggu 14 Juli 2024 bertepatan dengan acara peletakan batu pertama. Namun acara peletakan batu pertama pembangunan pesantren tetap dilakukan yang dihadiri dan dilakukan oleh pejabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumah Sukun hari Minggu. Ya, jadi seperti itu yang sedang terjadi dan banyak sekali channel-channel Polikardus yang sekarang menggalang kekuatan dengan mengatakan ini wajib ditolak. Ya, wajib ditolak sebagai bentuk perlawanan kepada Islam yang menolak pembangunan gereja di beberapa daerah. Nah, seperti itu. Jadi di sini padahal yang dibangun ini adalah ponpes, teman-teman. Kita harus bedakan dulu ya antara tempat ibadah dan ponpes. Beda syarat. Kalau tempat ibadah itu SKB 2 Menteri harus dipenuhi. Harus ada tanda tangan orang-orang atau jemaat yang ada di sekitar. Sedangkan ponpes itu tempat belajar. Ya, nggak ada hubungannya gitu. Ya, nggak ada hubungannya. Padahal ini juga izinnya sudah lengkap. Ya, dikatakan bahwa mereka membangun pendidikan sekolah sampai hari ini untuk membantu pemerintah dan masyarakat. Ya, jadi yang namanya tempat pendidikan itu kan, ya kita bicaranya itu kan untuk masyarakat. Ya, jadi aneh sekali kalau masyarakat menolak pembangunan ponpes. Kalau masjid oke lah, kalian mau komplain, misalnya syaratnya belum dipenuhi, ya jemaatnya belum ada, nah, itu masih oke. Tapi biasanya umat Muslim nggak pernah seperti itu. Umat Muslim selalu bangun masjid kalau sudah ada jemaatnya. Karena konyol gitu, ada orang bangun masjid tanpa ada jemaat, nggak mungkin. Kita beda sama kalian gitu. Kalau di sebelah kan karena itu kepemilikannya yayasan atau individual yang punya gedung, punya tempat itu pendeta langsung. Misalnya dia jadikan rumahnya sebagai gereja. Oke gitu kan. Karena itu ujung-ujungnya ya, mohon maaf kita katakan jadi kayak bisnis. Kalau masjid nggak gitu. Siapa yang mau bangun? Misalnya Bang Handi. Ya jemaatnya cuma Bang Handi sama Kores. Keluarga Bang Handi sama keluarga Kores digabung cuma 8 orang. Terus mereka dua mau bangun masjid gitu. Pakai uang siapa? Pakai uang mereka pribadi. Ya kalau bisa sanggup silakan gitu kan. Tapi mereka juga mikir gitu. Lu ngapain bangun cuma berdua? Mending sholat di rumah kalau begitu. Nah beda. Kalau mereka belah ini kan memang orientasinya bagaimana supaya orang-orang di sekitar jadi murid. Jadi domba. Besok bisa diambil bulu, susu, dan dagingnya kan begitu. Jadi memang ada perbedaan di situ. Oke, mungkin sekian dulu prolog dari saya. Ya silakan dilanjutkan. Ya, Halo, baik, yang Bang Kores, moderatorin, Uniri Pak. Bang Handi. Kalau aku noise nggak? Kalau aku jadi moderator noise nggak? Enggak, aman. Oke, baiklah teman-teman, itu sedikit prolog dari Julius ya, dimana ini informasi yang akurat, teman-teman bisa cross check sendiri. Nah mungkin sebelumnya kita harus paham ya, kenapa kita angkat ini, motivasi kita mungkin berbeda-beda, tapi kalau saya sendiri ini membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh kaum Polikardus selama ini dengan menuduh bahwa kita umat Islam ini tidak toleransi, tapi justru mereka sendiri yang menunjukkan ketidaktoleransianya, dan mereka tidak punya alasan untuk menolak pondok pesantren, karena itu adalah lembaga pendidikan. Dan mungkin untuk lebih lanjut kita akan minta pendapat dari guru-guru kita atau para apologet di sini. Di antaranya ada Bang Zuma, Pera, Bang Handi juga. Mungkin ke Bang Zuma dulu ya. Bagaimana pendapat Abang terkait tentang apa yang kita saksikan barusan? Silakan Abang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas keadaan beberapa hari ini saya tidak mengudara bersama dengan sahabat dikarenakan ada beberapa kegiatan yang juga penting. Menyikapi hal ini, kedepannya kita akan mengalami keadaan yang saya rasa jauh lebih berani daripada tindakan yang mereka lakukan hari ini. Apabila negara ini sudah diduduki oleh orang-orang yang sepaham, sekeyakinan, seakidah, seagama
dengan orang yang melakukan penolakan terhadap pesantren yang sudah nyata-nyata diresmikan oleh pemerintah setempat, maka akan terjadi hal-hal yang mungkin jauh lebih besar dari yang kita lihat hari ini. Kalau hari ini umat Islam masih mayoritas, dan mungkin di wilayah atau di daerah penolakan ini terjadi mereka mayoritas, sehingga mereka berani kemudian, karena yang mereka lawan ini adalah pemerintah. Maka ini gambaran, saudara-saudaraku, ini gambaran, sahabat-sahabat muslimku, ini gambaran kenapa kita tidak butuh persiapan untuk sempurna menjadi seperti kalian. Kenapa kita tidak butuh kemudian pemahaman yang begitu sempurna seperti kalian, ilmu yang sempurna seperti kalian, bahasa Arab yang hebat kayak kalian, Ibrani, Yunani, Aramaik. Tidak butuh untuk sampai sempurna seperti kalian untuk kami turun sebagai apologet. Inilah yang kita khawatirkan. Jadi kami turun sebagai pasukan yang kemudian minim ilmu untuk membentengi akidah umat Islam bukan tanpa alasan. Kalian boleh mencerca, kalian boleh menghina, mengumbar aib, mengumbar kesalahan, kehilafan. Tetapi sadarilah saudara-saudaraku sekalian, demi Allah, kalau bukan kita yang akan berhadapan, maka anak, cucu, keturunan kita lah yang akan menghadapi masa-masa sulit itu. Jadi sebenarnya di sini siapa yang musuh? Siapa yang tidak mau terbangun? Siapa yang selalu mau tidur dan hanya mencari kesalahan dan makan daging saudaranya sendiri? Di saat musuh sedang merancang, sedang mengadakan, sedang melancarkan aksi permusuhan terhadap agama kita, ente pade malah sibuk mencari kesalahan dan kekurangan saudara muslimmu yang mencoba untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini keadaan, ini bukan mimpi, bukan cerita, bukan khurafat, bukan hayalan, bukan tahayul. Ini fakta di depan kita. Di negara yang mayoritas umat Islam yang diperjuangkan dengan kalimat Allahu Akbar, kepala pergerakan agama Islam, bangunan-bangunan yang akan didirikan untuk membangun akidah akhlak keislaman masyarakat Indonesia justru dihalang-halangi oleh mereka yang menganut agama warisan penjajah. Kapan kita mau menyadari ini? Kapan? Kapan kita mau tersadari? Kapan? Kalau hanya mencari celah, hanya mencari keburukan, hanya mencari kelemahan antara kita, hanya gara-gara salah paham saja, gara-gara sumbangan tidak diumumkan saja, gara-gara sedikit masalah, saudara saling gigit satu sama lain tanpa Anda sadari bahwa musuh kita sedang menertawakan dan sedang menari di atas keadaan yang sesungguhnya. Ayo, apa yang kalian rasakan ketika sekolah yang akan membentuk, membangun, mendidik anak-anak kita untuk mengenal Islam, untuk mengenal Allah, untuk mengenal Al-Quran, untuk mengenal Islam, mengenal Nabi Muhammad SAW, justru dilarang kemudian untuk dibangun. Kalian mau ngapain? Hei, kau yang mengaku aparat, yang mengaku dirimu lebih hebat daripada Satpam yang hanya ribut dengan kata baptis dan wudu. Woi, kau kemana? Itu wilayahmu tuh, wilayah tugasmu. Apa yang kau lakukan dengan keadaan itu coba? Apa? Tidur, coli, 501, menghayal. Itu aja yang kalian kerjakan. Itu yang kamu lakukan. Baptis, wudu, ribut.
Nama Allah dicatut, dikatakan Allah punya anak. Allah punya anak digantung, dibunuh, diludahin, ditampar, ditelanjangin. Monyet! Kau diam. Kau mencari kemudian kelemahan saudara-saudaramu sendiri. Kau makan pahanya, kau isap matanya. Hanya karena kesombonganmu memiliki ilmu sedikit yang dititip oleh Allah. Subhanallah. Apa tujuanmu sujud? Apa tujuanmu sujud? Apa tujuanmu kemudian untuk belajar memahami ilmu? Ilmumu tidak membawa kau menjadi orang yang baik. Ilmumu justru membawa kau menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang paling hebat, menjadi orang yang paling benar, menjadi ahli ilmu, menjadi pakar. Kemudian semua orang salah, benar seperti malaikat. Apa? Kamu lihat dalam keadaan seperti ini itu kenapa? Kamu santai dengan keadaan seperti ini itu kenapa? Orang lagi menyuarakan bagaimana melakukan perlawanan terhadap keadaan yang ada sesungguhnya di balik semua layar yang kita lihat. Justru kamu sibuk mencari kesalahan-kesalahan saudaramu sendiri. Ini di depan mata, ini di tempatmu dinas, ini di tempatmu tugas. Mana suaramu? Hah? Mana suaramu? Ini belum apa-apa ini. Ini belum apa-apa. Mereka baru berapa persen? Belum juga menguasai pemerintahan. Belum. Tapi mereka sudah berani mengunjukkan diri. Berani kemudian melakukan penolakan. Lalu, apa nanti Anda tersadar ketika tiba-tiba anak-anak Anda itu kemudian pulang-pulang tidak lagi menyembah kepada Allah, tapi menyembah kepada manusia yang dibunuh oleh orang Roma? Apa nanti itu baru sadar kalau keadaan itu sudah terjadi? Sibuk aja terus mencari kekurangan, sibuk aja terus memamerkan kehilapan saudara-saudara sendiri. Tapi giliran Al-Quran yang dihina, nama Allah dibawa-bawa, tak ada sedikit pun goresan dalam hatimu. Kau merasa nyaman, enak tidurmu. Giliran saudaramu sendiri salah menurut hitungan ilmu yang kamu punya, kamu takar pemahamanmu dengan pemahaman saudaramu sendiri, dan kau anggap itu salah. Kau umbar aibnya kemana-mana. Kapan kamu bisa sadar? Coba lihat apa yang terjadi sekarang nih. Lihat, kita masih mayoritas loh. Gimana nanti sepeninggal kita ketika mereka yang menguasai negara ini? Sementara landasan yang ada pada diri mereka itu adalah kebencian. Al-Quran yang menorehkan itu. Bukan saya mengada-ngada. Jangan kau pikir lagi, salah kau Suma, salah kamu. Al-Quran mengatakan itu. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudi walan nasara hatta tabi millatahum. Jadi Al-Quran menarasikan itu. Orang-orang ini tidak akan rela kepadamu sebelum engkau mengikuti ajaran mereka. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Qul inna hudallah huwal huda, kata Allah. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Oleh karena itulah saudara-saudara, ya, ini sudah nyata di depan mata kita. Jadi ayo saya menghimbau kepada saudara-saudara yang ada, sahabat-sahabat, jangan kemudian pedulikan orang-orang seperti itu. Tinggalkan aja. Tinggalkan aja. Biarkan kemudian mereka hanyut dimakan zaman, diseleksi oleh alam. Konsentrasi kita bagaimana membentengi akidah. Keadaan ini harus kita lakukan perlawanan. Kita lakukan perlawanan dengan cara yang kita punya. Islam harus tegak di Nusantara ini. Islam harus kemudian ditegakkan di negara yang kita cintai ini. Karena hanya dengan Islam bisa mengantarkan negara yang kita cintai ini bisa bangkit sejajar dengan bangsa-bangsa yang lebih maju.
Al-Quran kemudian menyatakan dirinya, Qul huwa naba'un azim. Itulah Al-Quran, adalah berita yang besar. Antum anhu mu'ridun, yang kamu berpaling darinya. Makana liya min ilmi bil mala'il a'la is yahtasimun. Kata Allah, aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-ma'ul a'la, malaikat, ketika mereka berbantah-bantahan. Ini yang Allah terangkan di Al-Quran. Tentang apa itu? Tentang yang diwahyukan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Iyuha ilayya illa annama ana nadhirum mubin. Tentang Al-Quran. Ketika pesantren ingin didirikan, berarti ingin menanamkan nilai-nilai Al-Quran kepada anak-anak Islam. Dan itu pesan Al-Quran kemudian. Tapi kemudian manusia-manusia laknatullah menghalangi itu. Ya sama halnya dia mengajak perang. Tapi semuanya kita serahkan kepada pemerintah. Kita serahkan segalanya kepada pemerintah. Pesan ini hanya ini kita perlihatkan kepada orang-orang yang mengaku ajaran kasih. Tengoklah saudaramu. Katanya ajaran kasih. Ketika umat Islam ingin mendirikan sekolah, ketika umat Islam ingin melakukan pendidikan agama Islam kepada anak keturunannya, Anda menghalanginya. Mana ajaran kasihnya? Hoi, mana ajaran kasihmu? Yang senantiasa kau umbar-umbar itu, yang senantiasa kau unggulkan itu. Kristen ajaran kasih. Faktanya, duit-duit kami sendiri, tanah-tanah kami sendiri, bangunan-bangunan kami sendiri. Yang mau sekolah juga anak-anak kami sendiri. Kenapa kamu halang-halangi? Hah? Mana ajaran kasihmu? Mana? Buktikan sekarang. Buktikan mana ajaran kasihmu. Ini keadaan, ini fakta yang sedang terjadi di antara kita. Di tengah-tengah kita sedang terjadi bagaimana kemudian pesantren yang didirikan secara resmi pun ditolak oleh kalian. Pikirkanlah itu. Inilah gambaran yang jelas. Kalian masih minoritas sudah kayak begini dakunya. Bagaimana kalau nanti sudah mayoritas? Jadi saya minta kepada pemerintah setempat, kami mohon supaya pembangunan pesantren jangan dihentikan. Ya, karena ini sudah diresmikan, maka ini wajib hukumnya kemudian secara undang-undang tetap berlaku. Siapapun mereka yang menghalangi, itu dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Ya, sebagai prolog dari saya. Nanti kalau ada lagi kalimat yang dipotong-potong lagi sama orang-orang manusia yang suci ini, panitia-panitia surga yang namanya sudah ada di surga ini, ya, itu lagi nanti jadi bahan lagi, jadi bahan baru untuk menista, merendahkan saudara seimannya sendiri. Sementara di wilayah tempat dia bertugas ada pesantren yang kemudian sudah diresmikan malah ditolak untuk didirikan. Saya kira begitu. Saudara-saudara sekalian, saya kembalikan kepada host. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Silakan. Mungkin aku tambah sedikit dulu ya Udi. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa memang ini semua ini kan terjadi karena narasi-narasi kebencian yang terus digaungkan di channel-channel sebelah. Kita tahu jumlah channel sebelah yang terus menggaungkan kebencian ini kan begitu banyak, mempengaruhi orang-orang Kristen di luar sana yang selama ini diam, yang selama ini ya kita kalau bicara secara kemanusiaan, banyak saudara-saudara Kristen kita yang baik. Ya itu harus kita akui, selama ini baik-baik saja hubungan tersebut. Tapi terus dipanas-panasi, terus diprovokasi. Mau diskusi? Islam menolak di sana sini, pembangunan gereja ditolak, kita harus balas. Lama-lama mereka jadi panas. Inilah yang saya bilang, kita cukup menyayangkan ya, channel-channel provokator yang menanamkan kebencian dibiarkan bebas, tidak diproses. Padahal itu jelas-jelas membuat perpecahan di mana-mana. Kita lihat berapa banyak channel Polycardus itu yang selalu menggaungkan, harus ada pembalasan. Bahkan baru-baru ini viral juga, bagaimana mereka begitu marah. Angka Islam di wilayah Mentawai itu naik. Yang sebelumnya di bawah 20%, sekarang sudah tembus 23%. Dan mereka menyalahkan bahwa Pemprov Sumatera Barat itu pilih kasih dibilang. Banyak PNS-PNS yang dikirim itu Islam, mempengaruhi jumlah. Banyak PNS yang dikirim nikah dengan warga lokal, sehingga banyak orang Mentawai pindah menjadi mualaf. Mereka marah. Mereka menyerukan agar Mentawai menolak Islam. Dan mulai kemarin
ada selebaran untuk menolak agama Islam di Mentawai. Dikatakan bahwa orang Mentawai sudah beragama. Jangan lagi tawarkan Islam. Halo, bagaimana dengan agama Islam yang sudah mayoritas di Indonesia, tapi masih kalian tawari agama? Berapa banyak misionaris yang turun ke daerah-daerah Muslim, daerah-daerah pedalaman desa-desa kita yang tidak terjangkau akses informasi, yang mereka pikir, wah kalau mereka lakukan nggak ada yang tahu. Padahal informasi itu selalu masuk. Bagaimana mereka berupaya mempengaruhi saudara-saudara kita. Itu orang sudah beragama juga. Kecuali itu orang-orang yang nggak punya agama, yang mungkin seperti orang pedalaman Amazon gitu ya, yang masih kanibal, masih mempersembahkan orang supaya turun hujan. Nah, itu boleh kalian ajak untuk beragama Kristen. Tapi yang kita lihat, orang-orang yang diajak untuk pindah keyakinan, itu rata-rata sudah beragama semua. Dan agamanya agama yang diakui oleh negara. Silakan dicek ya. Saya dari kemarin men-challenge saudara-saudara Kristen. Kita boleh nih, sama-sama ke lapangan kita survei. Kita tanya kepada orang yang beragama di luar Islam dan Kristen. Kita tanya sama yang Buddha, sama yang Hindu. Pernah nggak saudaramu, temanmu yang Islam ngajak kamu ke masjid, ngajak kamu pindah agama jadi Islam? Silakan dicek. Bagaimana dengan yang mengajak ke gereja? Hampir rata-rata teman-teman saya ya, yang saya tanya, yang dari agama Buddha, dari 10 orang, setengahnya pernah diajak untuk ke gereja. Itu faktanya. Dan kita lihat upaya mereka untuk terus mempengaruhi saudara-saudara kita, mengajak orang pindah keyakinan. Ya, bagaimana supaya membentengi daerah-daerah yang sudah mayoritas supaya jangan jadi Islam. Mereka pinginnya seperti itu kan, pingin nyerang tapi nggak pingin daerah-daerah yang mayoritas non-Muslim itu jadi Muslim. Aneh sekali. Kalau gereja nggak dikasih bangun, itu lantaran memang nggak punya izin, menyalahi aturan pemerintah, disalahkan Islam, kan konyol. Belum lagi banyak pendeta-pendeta yang juga sudah bersaksi, pendirian gereja biasanya yang menolak adalah pendeta dan gereja setempat yang sudah berdiri di sana, takut ada persaingan, sehingga ditolak. Sudah banyak pendeta yang bersaksi seperti itu, silakan dicek. Tapi selalu dituduh apa? Wah, Islam itu yang melarang. Islam takut dengan gereja, Islam takut dengan babi. Halo? Apa yang ditakutkan gitu? Memangnya kalian kuman? Ya, seperti itu sih. Ya, mungkin silakan Unirifah ditambahin. Ya, oke, itu tadi dari abang kita dan juga dokter Akal, apa yang memang harus ditanggapi dari pihak kita. Cuman kalau bagi saya sebagai moderator malam ini, sebelum saya serahkan ke Pera, sedikit dari saya bahwa demi Allah, demi Rasulullah, andai pun kalian mencincang-cincang tubuh saya, andai pun kalian membuka seluruh aib kami, mulai dari saya dilahirkan ke dunia hingga detik ini, jangan bermimpi kalian, saya berhenti, jangan pernah bermimpi, tidak akan pernah Unirifa berhenti berapologet, maju ke depan menyuarakan apa yang sudah saya pelajari. Andai pun seluruh tubuh saya kalian pajang di hadapan seluruh manusia, demi Allah, demi Rasulullah, mati pun saya tidak akan pernah mundur. Lebih baik saya mati ketimbang saya biarkan kalian pemakan babi dan anjing menyuarakan penyesatan dan memberitakan apa yang kalian dustakan kepada saudara-saudara kami. Demi Allah, lebih baik saya mati. Dengar kalian ya, tidak akan pernah saya akan berhenti. Dengar kalian itu. Silakan Pera. Yaks. Mungkin sebelum ke Bang Pera Istar, ke Bang Handi dulu. Bang Handi, monitor. Bang Handi. Ya, jauh dari perangkat mungkin ya. Bang Pera Istar, Bang Kores, lanjut. Bang Kores. Loh, kok di semua unik? Ya, ini ada Ustadz Yusuf dan Bang Mahadewa. Kasih kesempatan Ustadz Yusuf dan Bang Mahadewa sebelum Pera dan Bang Handi mungkin mempersiapkan YouTube mungkin. Silakan mungkin ke Bang Ustadz Dewa, Yusuf dulu Ustadz Yusuf, mungkin. Assalamualaikum. Dan Bang Dewa. Ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Dewa, assalamualaikum. Bang Dewa monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada. Ya, silakan kalau mau menambahkan.
Silakan Pak Yusuf PA lagi. PI, silakan. Ente duluan bang. Wah, gitu. Tapi sepertinya sudah lengkap ya, sudah tadi semua sama Bang Juma gitu ya. Dijelaskan begitu lantangnya suara Bang Juma. Kami tetap akan selalu di belakang Bang Juma ya. Dan orang yang tidak menyukai yang namanya dibangunnya masjid, ya itu tandanya orang itu jelas-jelas iblis. Dan iblis ini memang sulit untuk dilawan ya. Jadi jangan melawan iblis dengan ilmu, karena iblis sangat berilmu gitu. Jangan melawan iblis dengan fakta, karena iblis pandai memutarbalikkan fakta. Jangan mengajak iblis berdebat, karena iblis pandai merangkai kata. Satu-satunya cara melawan iblis adalah dengan rendah hati, karena iblis tidak memiliki itu. Tetapi dalam hal ini memang sesuai dengan apa yang Bang Juma katakan, memang kita tidak bisa diam gitu kan. Kita harus melawan ini Bang. Harus melawan dengan peristiwa ini. Kok begitu luar biasanya mereka ya. Mereka berdiri di tengah-tengah mayoritas Islam, tetapi mereka melakukan hal seperti ini adalah ujaran-ujaran kebencian yang dilakukan oleh mereka. Sementara yang membunuh Tuhan mereka itu bukan kami loh sebagai umat muslim. Bukan. Kami nggak pernah membunuh Tuhan mereka. Mereka dibenci sama Yahudi. Yahudi meludahi mereka. Bahkan ibunya sendiri dikatakan sebagai anak zina. Ini Yahudi loh. Bahkan orang Yahudi mengatakan kalau Yesus itu dibakar di kotoran tinja. Tapi bencinya sama Islam. Ini gak nyambung gitu. Ujaran kebencian mereka itu ternyata bukan terhadap manusia saja. Bahkan kepada Tuhannya sendiri tanpa mereka sadari, mereka sudah benci sama Tuhannya. Tuhannya dijadikan sebagai bahan pelecehan seksual. Tuhannya tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana. Tuhannya diperolok-olok sama mereka. Tapi yang dibenci Islam. Justru Islam datang itu untuk meluruskan mereka gitu kan. Tapi begitu luar biasa ya bencinya sampai ke tulang-tulang sama Islam. Agama manapun juga tidak ada yang benci Islam. Hindu tidak pernah benci Islam. Buddha tidak pernah benci Islam. Yang benci Islam itu adalah Kristen. Sementara Islam datang itu untuk memuliakan yang namanya Nabi Isa alaihissalam. Tanpa mereka sadari, mereka sedang melecehkan Tuhan mereka. Mereka sedang memperolok-olok Tuhan mereka. Dan mereka sedang membenci diri mereka sendiri. Mereka itu ibaratnya apa ya? Punya penyakit hati. Punya penyakit hati mereka itu. Islam tidak punya masalah dengan mereka. Nabi Muhammad tidak punya masalah dengan mereka. Allah pun tidak punya masalah dengan mereka. Mereka sedang bermasalah sama hati mereka. Terakhir dari Dewa, drama manis yang mereka mainkan ketika di dunia, Allah akan balas dengan ajab sadis yang amat menyakitkan nanti di akhirat. Mungkin itu aja. Silakan. Silakan Ustadz Yusuf. Tapi sebelumnya Akang saya turun dulu ganti akun ya, ganti HP maksudnya. Silakan Ustadz Yusuf, saya nih lagi habis ini. Nanti Alvin naikkan. Ustadz Yusuf, Assalamualaikum. Silakan Ustadz Yusuf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Kita mengetahui di Papua tersebut memang mayoritasnya adalah ya kaum sebelah ya, yang menggembar-gemborkan ajaran kasih yang hanya sebuah teori, tetapi tidak dengan prakteknya. Kita sebagai umat Islam jangan takut untuk melawan seperti itu. Karena pesantren yang dibangun tersebut itu sah menurut hukum yang berdiri di negara ini. Makanya diletakkan batu pertama, gubernurnya juga meletakkan, dan bagi yang melawan, maka silahkan untuk dipenjarakan. Bagi yang menolak, silahkan untuk dipenjarakan. Kita memang minoritasnya di Papua itu adalah Islam, kebanyakannya Kristen. Tetapi secara teori ajaran mereka tidak mereka praktekkan di daerah mereka sendiri. Nanti kalau di daerah lain, di Jawa atau di Kalimantan, gereja mau dibangun, kita tolak, mereka paling merasa terjolimi. Sedangkan kita mau bangun pesantren atau masjid, sampai dibakar masjid di Papua itulah. Jadi
Umat Islam tidak boleh diam, umat Islam tidak boleh tunduk, umat Islam harus melawan karena pembangunan pesantren tersebut sah secara hukum. Biarkan orang-orang yang ada di TikTok ini, di YouTube, ataupun di Facebook yang merongrong para debater di sini, udah biarkan munafik-munafik seperti itu. Gak perlu kita gubris. Ayo kita fokus untuk berdakwah, untuk ikhlas menjalankan agama yang kita anut ini. Mari kita tegakkan sesuai apa yang dikatakan Bang Zuma. Tegakkan Islam di Indonesia ini, termasuk di daerah Papua. Mungkin cukup itu yang saya sampaikan. Sisanya sudah dilengkapi tadi oleh Uniripa sama Gurunda Zuma. Silakan host. Baik, Unedi. Oke, sambil nunggu ya. Ya. Diskusi Kores. Jadi nanti banyak nih pertanyaan dari teman-teman. Terus apa yang bisa kita lakukan kan begitu? Ya, yang bisa kita lakukan adalah terus menyuarakan teman-teman. Ya, jadi setiap ada berita kita bisa lihat bahwa ada ketimpangan. Kalau contoh nih, tempat ibadah ataupun rumah orang Kristen yang dijadikan gereja secara ilegal itu didatangi oleh masyarakat Islam, ya, oleh masyarakat setempat yang menolak. Itu biasanya beritanya luar biasa, digoreng sampai gosong. Tapi entah kenapa, kalau yang ditolak itu adalah masjid, ponpes, nah, ini beritanya adem ayem nih. Bahkan kemarin ya, viral itu. Gereja diserang. Ya, gereja diserang teman-teman. Langsung beritanya heboh, wah gereja diserang gitu kan. Seakan-akan ingin menuduh umat muslim yang melakukannya. Tapi begitu ketahuan, yang melakukannya rupanya dari gereja yang lain. Ya, dari gereja yang lain. Langsung beritanya hilang semua teman-teman. Bahkan pelakunya sampai detik ini nggak ditangkap, belum ditangkap. Luar biasa. Jadi memang ya kita harus akui, kita jumlahnya banyak, mayoritas. Tapi secara pengaruh, secara power, ya kita masih di bawah. Itu fakta. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya kita gunakan kelebihan kita jumlah kita. Ya. Walaupun mungkin semua kecil-kecil, tapi kalau semua bersatu ya kita bisa menang. Caranya ya udah. Setiap ada berita apapun bantu share. Setiap ada informasi apapun share, kasih tahu kepada teman-teman. Dan kita bersyukur. Berkat banyaknya Polikardus sekarang, kesadaran umat muslim makin naik, makin tinggi. Kalau zaman dulu, saya ingat sekali ya, banyak sekali orang-orang awam itu yang menolak. Ada yang namanya diskusi lintas iman. Komplain, mereka WA, bilang ngapain bahas agama seperti ini, nggak bagus. Ya janganlah gitu. Tapi sekarang mereka lihat bagaimana agama Islam diserang. Saya bahkan bersyukur ya, waktu Gilbert Lumondong kemarin viral, walaupun dia tidak ditangkap, tapi minimal dengan viralnya dia, orang tahu gitu. Ternyata di gereja itu suka. Banyak pendeta yang mengolok-olok agama Islam. Suka mereka mengolok-olok. Jadinya orang-orang Islam di luar tahu gitu. Bahwa ternyata ya kita yang diserang gitu. Karena selama ini ada di otak mereka bahwa wah itu banyak yang radikal. Wah kalau udah bahas agama tuh Islam yang radikal. Ya yang menolak pendirian gereja itu Islam radikal gitu kan. Padahal dia sendiri pun Islam gitu. Menuduh saudaranya sendiri itu sebagai Islam yang tidak toleransi. Nah, ini kan konyol. Tapi makin banyak Polikardus ini membuka mata orang-orang. Kita bisa lihat di YouTube pun tontonannya kan dari jumlah penonton naik. Artinya kesadaran umat muslim itu makin tinggi. Dan kita bersyukur. Ya, untuk itu kita harus gaungkan terus tuh. Kasih lihat kelakuan Polikardus itu seperti apa. Biar umat muslim di luar tahu yang kita lawan ini siapa gitu. Jangan dikiranya ya kita itu cuman sekedar ya lucu-lucuan, ya sekedar cuman cari gara-gara gitu. Nah, ini yang perlu edukasi kepada masyarakat dan saya harap teman-teman bisa bantu dengan cara share, ya dengan cara memberitahukan kepada orang-orang di luar sana sebenarnya apa yang kita hadapi. Apa yang direncanakan oleh pihak sebelah. Ya, mungkin itu aja dari saya. Ya, lanjut, host. Ya, mungkin dari Perah kalau sudah bisa monitor Perah. Koresnya lagi keluar sama Ustaz Alif. Biasa, lapar tengah malam. Silakan, Bang Andi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya sampaikan, kadang-kadang manusia itu memang kadang lupa kalau dirinya adalah manusia.
Kenapa saya bilang begitu? Kalau dia berbuat sesuatu, dia tidak mengukur dirinya dulu. Cenderung teriak-teriak bahwa ada tikus di luar rumah, padahal tikusnya berasal dari rumahnya sendiri gitu. Ada sampah di luar, pada sumber dari sampah itu dari rumahnya sendiri. Padahal sudah ada hukum yang mengatur bahwa tidak boleh asal bicara tanpa ada landasan hukumnya. Ya seperti bagaimana izin mendirikan suatu rumah ibadah kan jelas di situ ada SKB 3 menteri. Ya begini juga pembangunan pesantren. Ya kalau sudah memenuhi syarat semuanya ya buat apa diprotes? Ya inilah mereka ketidakadilan. Tidak satu pun orang yang sebelah sana berteriak membela, berteriak memberikan reaksi. Bahkan mereka bersatu padu dalam hal apapun itu gitu loh. Kalau dia terzolimi, kami minoritas. Kalau dia bertindak, kami yang benar. Jadi memang umat Islam ini sebagai dakwah yang memang harus disampaikan sih. Kadang-kadang kita perlu bijak, ya kadang-kadang perlu memang kita tingkatkan aksennya sedikit begitu. Contohnya ya, kita cek. Kita selama ini bagaimana memberikan sesuatu kepada saudara-saudara kita yang tidak tersentuh dakwah secara menyeluruh. Terutama guru-guru kita. Ada Bang Juma, ada Bang Dewa, ada Ustaz Yusuf, ada Bang Nandar, ada Ustaz Suki, semuanya lah. Bukan hanya dengan konten YouTube, tapi isinya adalah berkat ini semua kan banyak yang kembali ke Islam. Bagaimana kita protes LAI terjemahannya sangat menista. Bagaimana kita protes LAI sampulnya diganti ya dari Bible menjadi Alkitab, kata Theos diganti menjadi Allah, Allah itu roh melayang-layang, Allah anak. Ini yang sering dikumandangkan. Bagaimana Bang Juma mengedukasi mereka. Alhamdulillah hasilnya banyak ya kok yang kembali ke Islam. Tapi anehnya lagi, ada yang mengkritik, ada yang ingin menghentikan dakwah itu dari lingkungan sendiri. Kalau dia sendiri nggak bisa apa-apa. Nah ini yang perlu kita luruskan. Apa yang telah Anda berikan terhadap agama ini kan gitu. Kenapa saudara Anda yang berjuang, Anda merasa sakit hati? Padahal Anda sendiri yang sering minta tolong kepada kami. Ada apa ini semua ini? Sekali ditolak permintaannya, sekali tidak iakan di permintaannya, ngambek. Mencari pertolongan di luar sana, kemana-mana. Nah, untuk itu mari kita rapatkan barisan. Ada sesuatu kan di belakang layar kita bisa selesaikan dengan baik. Jangan mengkritik di area publik. Jangan seakan-akan sok jago. Itu yang saya pikirkan selama ini. Ada apa dengan kalian? Tapi apapun yang kalian lakukan ya tetap kita harus maju dong. Nggak boleh mundur. Nggak ada urusan mundur. Demi untuk apa? Ya demi untuk kita sasarannya adalah saudara-saudara kita ini yang harus kita edukasi. Jangan sampai mereka dimurtadkan secara apapun oleh mereka gitu. Buktinya baru malam tadi ada yang bersyahadat. Kemarin ada Andreas bersyahadat karena mendengar diskusi-diskusi ini. Tapi saya belum pernah mendengar karena mengkritik Bang Juma, karena mengkritik yang lain. Saya ingin murtad tuh. Nggak ada tuh. Karena Bang Juma katanya menyamakan wudhu dengan baptis. Saya ingin murtad tuh. Nggak ada tuh yang kayak gitu. Malah kalau Bang Juma yang bicara penontonnya banyak kok. Anda yang bicara malah dibully di bawah. Mestinya introspeksi diri dong. Ada apa ini Anda lakukan? Tapi is okay lah. Saya kembalikan ke topik. Bahwa saudara-saudaraku yang ada di Papua, mari kita saling menghormati. Tanah Papua itu ya tanah Papua adalah Indonesia. Ya mari toleransi antar umat beragama. Kalau memang Anda protes, bolehlah memang pasal 28 boleh mengemukakan pendapat. Tapi jangan karena protesnya berlebihan, akhirnya menimbulkan polemik. Jangan sampai gayung bersambut. Karena Indonesia itu bukan Papua saja. Kita ini semuanya se-Indonesia harus saling menghormati satu sama lain. Gitu ya. Pesantren dilarang. Jelas
sekali IMB-nya sudah. Nggak mungkin dong ada peletakan batu pertama disaksikan oleh Musbida. Nggak mungkin dong para Musbida dari gubernuran itu meletakkan batu pertama kalau IMB-nya belum keluar, kan begitu. Tapi ini kok GBI ya Bang Jul, GBI itu tadi penabur gitu loh. GBI. Ya GBI penabur gitu loh. Tapi oke, itu hak Anda kok, nggak ada masalah. Tapi jangan juga nanti Anda framing kalau ada sesuatu kita juga demo. Gitu loh ya. Jangan sampai media ini juga kadang nggak imbang, nggak balance dalam menyampaikan informasi. Alhamdulillah ya berita ini cepat bersebar ya, kita viralkan bahwa inilah yang terjadi. Ya orang sebelah juga ya bikin reaksi dong. Ada apa? Kemarin ya betul kata Jul, ada di Karawang itu. Pertama orang ibadah diganggu. Orang-orang yang nggak ngerti apa-apa langsung main bikin konten. Yang melarang orang rumah ibadah, orang sebelah umat Islam melarang orang ibadah. Ternyata apa? Ya ini urusan intern antara mereka yang ribut. Baru kemarin apa? Kontennya dihilangin, kan malu. Begitu juga di Sulawesi Selatan, yang membakar gerejanya sendiri, jamaahnya sendiri, di framing bahwa umat Islam lagi yang melakukan. Ini tidak cek dulu barang itu, langsung bayang embat. Yang penting apa? Yang penting Islam itu jelek. Islam itu jelek. Semua yang jelek-jelek Islam. Apalagi dia nggak tahu kontribusi umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan ini bagaimana? Yang diusir siapa? Itu loh. Mereka ini tidak suka sama Islam, gitu loh. Tapi kehidupan sehari-hari ke-Islaman. Dia tidak suka Islam, tapi istilah-istilah Islam dipakai, disalahgunakan. Tidak suka Islam, tapi dia menjadi seorang Islam untuk mencari mangsa. Ini ada apa fenomena kayak beginian? Beruntunglah ada kita semua ini, ada media sosial. Biar saudara-saudara kita itu yang ada di mana-mana, yang jarang tersentuh dakwah, ya mari bersatu. Jangan sampai mudah terprovokasi. Semoga kedepannya kita lebih baik. Sebelum bertindak, cek dan recheck dulu. Sebelum berbicara, sudah A1 atau sudah menjadi fakta atau belum. Hindari gosip-gosip yang tidak diperlukan. Terutama juga saudara-saudaraku di luar sana, kalau tidak setuju dengan dakwah kami, ya janganlah Anda protes yang berlebihan. Kalau sekiranya ada keliru dari kami, ya tegur aja kami secara baik-baik. Kan masih bisa lewat telepon kok. Kita kan saling masih kenal. Kenapa di area publik dan seterusnya itu? Ada apa gitu loh. Kalau memang ada sesuatu ya hubungi kami lah. Saya humas dari AFI, hubungi saya siap kok menyampaikan kepada siapapun. Tapi kalau bermain sendiri ya hati. Tapi kalau Anda jatuh sakit, hubungi juga kami. Anda terkesan apapun itu, hubungi kami. Habis itu Anda berbicara di luar. Ada apa dengan Anda semua ini? Mari rapatkan barisan, semua kedepannya lebih baik. Makasih, sampai jumpa. Lanjut lagi kembali ke host. Oke, itu tadi dia dari Bang Handin ya. Kalau Perah sudah bisa bersuara, Perah. Sebelum kita lemparkan ke Bang Zuma kembali. Ustadz Alif sama Kores lagi makan. Oke. Silakan kita lanjut ke Bang Zuma untuk memberikan paparan atau kajian pada malam kali ini terkait tentang apa yang kita bahas. Silakan Bang. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, kembali saya menginformasikan jika sampai ini terjadi benar-benar pesantren ini betul-betul kemudian dihentikan pembangunannya oleh karena penganut agama Kristen, maka saya boleh dong menghimbau juga kepada umat Islam, ketika di sekitar kalian ada didirikan sekolah Kristen, agar supaya juga kita larang juga pembangunannya, gitu ya. Hentikan juga pembangunannya, biar adil kan, gitu. Masakan sekolah yang akan didirikan untuk bagaimana anak-anak Islam bisa belajar kitab sucinya, belajar agamanya, dan itu sudah resmi kemudian dilarang, ya kan? Nah, maka kami juga akan melakukan hal yang sama, bahwa
kapan terjadi pemberhentian pembangunan pondok pesantren yang sudah diresmikan oleh pemerintah setempat, maka saya menghimbau kepada umat Islam di seluruh Indonesia, ketika di wilayah kalian akan didirikan sekolah agama Kristen, agar melaporkan kepada teman-teman yang ada di API, agar kita turun ke jalan untuk melakukan boikot pembangunan sekolah penyembah Lucifer. Setuju ya? Setuju dong. Setuju. Yang di bawah tulis setuju. Masa kita yang mayoritas di Indonesia ini mau-maunya kemudian dipecundangi oleh mereka yang menganut agama yang dibawa oleh penjajah? Nggak boleh dong. Nggak boleh. Terkecuali terjadi pemaksaan. Kita memaksakan kemudian pembangunan pesantren di wilayah minoritas Islam, di mana pemerintah setempat tidak menyetujui, ya kita juga tidak akan pernah mengatakan itu melanggar, karena memang tidak disetujui pemerintah. Tapi ini masalahnya disetujui oleh pemerintah setempat, bahkan sudah diresmikan. Peletakan batu pertama, peletakannya sudah diresmikan, sudah diadakan. Nah, apalagi di tempat kita, kalau belum ada persetujuan, ya kita punya hak juga dong. Kita juga punya hak untuk menolak. Kita juga suarakan tolak pembangunan sekolah Kristen dimanapun di Nusantara ini. Apabila ya ternyata betul-betul penolakan mereka itu disetujui oleh pemerintah, atau ada alasan ketakutan terjadi keributan, terjadi kemudian huru-hara sehingga pesantren diberhentikan, maka kita juga akan mengadakan hal yang sama. Agar supaya tidak terjadi huru-hara, maka pembangunan sekolah Kristen itu juga harus dihentikan. Nah, kenapa saya menghimbau ini? Supaya pemerintah mengambil keputusan yang benar-benar kemudian tidak membatalkan apa yang sudah diresmikan, bahwa pesantren itu wajib hukumnya sesuai dengan perundang-undangan didirikan dan dilanjutkan kemudian pembangunannya sampai operasional ya sekolah tersebut, sampai anak-anak kita bisa mengerti Al-Quran di sana, sampai anak-anak yang ada di Papua sana, anak-anak Islam yang selama ini belajar tidak sistematis, bisa belajar di pesantren yang diresmikan ini. Saya kira begitu himbauan dari saya. Jadi apabila, sekali lagi, apabila pesantren yang sudah diresmikan oleh pemerintah ini dihalang-halangi sampai dibatalkan, maka saya menghimbau kepada seluruh umat Islam yang ada di Nusantara ini, ketika ada terdengar akan didirikan sekolah Kristen di tempat kalian, sampaikan kepada kita, biar kita turun untuk melakukan demo penolakan terhadap pembangunan sekolah penyembahan terhadap anak manusia. Setuju ya? Setuju dong. Yang di YouTube juga setuju, pasti setuju. Oke, sepakat. Kecil itu mah, kecil. Anda menolak, kami pun bisa melakukan hal yang sama. Anda berani, Anda menghitung, kemudian kami pun akan membilang. Kami tidak akan pernah mundur selangkah pun. Ya, meski kalian didukung oleh para munafikun, orang-orang munafik, orang-orang syirik, orang-orang iri dengki, kami tidak akan pernah takut. Nah, termasuk ini saya ingin menghimbau kepada teman-teman sekalian. Kalau ada akun yang suka memecah belah, menghina para apologet, ya, naik ke dalam di atas komalnya, persyaratkan orang-orang yang sudah mengaku Islam kemudian nyata-nyata Islam bersyahadat, lalu kemudian merubah-rubah syahadatnya umat Islam dengan menambahkan kata Yahweh, maka mohon supaya direport aja akun-akun seperti ini. Jangan biarkan mereka beraksi, karena mereka ini hanya berdasarkan cemburu ekonomi, cemburu ketenaran, iri dengki. Mereka hanya ingin pansos, ya ujung-ujungnya give. Sudah puas menghina agama orang, sekarang yang dituduh kita yang menghina. Sudah puas kemudian melecehkan sembahan orang, sekarang kita yang balik dihina.
bahwa kita difitnah, kita yang menghina, kita yang menghujat. Dia tidak bisa membedakan antara pembelaan akidah dengan menghujat agama orang lain. Dia nggak bisa membedakan. Namanya aja logika, tapi lo gila, lo tidak punya logika sama sekali. Saya kira begitu ya. Orang yang numpang tenar, orang yang numpang hidup, cari muka kepada orang-orang kafir agar dikasihani. Karena kemarin ketika apa istilah itu, pargoi, dia tidak mendapatkan apa-apa, gipnya juga paling 2.000-3.000 rupiah, tidak bisa beli tusuk gigi, maka dia mencoba dengan cara yang lain, ya, cari simpatik dari yang tadinya dihujat, Tuhannya dihujat, nabinya dihujat, semuanya dihujat, bahkan kitab sucinya diinjak sehina-hinanya. Kemudian manusia Islam adalah mereka yang menginjak kitab sucinya agama saudaranya sendiri. Para apologet Islam yang ada di API itu tidak pernah memperlihatkan hal-hal yang seperti itu. Tapi anehnya orang yang diinjak kitabnya justru berkongko-kongko sekarang, membuktikan bahwa mereka ini adalah memang golongan orang-orang yang sakit jiwa. Memang cocok lah namanya lu gila. Oke, saya kira begitu teman-teman, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, Uni, maaf sebentar sebelum ke Uni, saya sedikit prolog. Gurunda ada satu keluarga, bukan satu keluarga, satu orang yang orang terpelajar, orang yang cerdas, orang yang berpikir, tapi dari Kristen. Ini ngepen banget sama Gurunda, ngepen-ngepennya sama Gurunda. Insya Allah selangkah lagi beliau akan menginjakan kakinya di Islam Gurunda. Tapi amin, ngobrol sama Gurunda nanti habis acara ini selesai. Gurunda orangnya ada di bawah tuh, tapi malu-malu kucing. Ya lanjut tuh nih. Ada juga yang japri saya di nomor Excel saya, satu keluarga juga mau bersyahadat, tapi dari kemarin baru saya buka HP, saya telat balas, mungkin belum monitor. Itu yang kemarin saya kirim ke WA Gurunda, yang semalam itu. Oh iya, ini beda lagi. Tapi yang ini mah, tapi saya lihat tadi Gurunda ngelepin pagi-pagi di YouTube, itu orangnya. Oh siap. Malah debat sama Oten. Uniri Pak, lanjut. Iya, Bu sebelum Nora, Assalamualaikum. dilanjut sama yang lain, saya mau kasih informasi ya, Waalaikumsalam. biar tidak ya. Sebelum terjadi lagi apa yang dialami oleh logika si Taufik ya, yang tadinya dia berkata dia membela agama Allah, kemudian berujung menghina agama orang lain, lalu berkongko-kongko dengan orang Kristen. Sekarang dia membuka aib, kata dia mencoba untuk menyerang psikologi para debater. Nah, dia mengimbau buat teman-teman muslim untuk mensupport. Saya punya web store di mana web itu akan didedikasikan menjadi tempat berjualannya para apologet. Nanti di situ ada Zuma Store, Mahadewa Store, Unirifa Zuma All Shop. Di situ akan ada semua produk para mualaf, produk para apologet, supaya kita membuktikan bahwa Islam ini berdiri dengan harga diri. Kita tidak meminta-minta, kita tidak mengharapkan umat Islam memberikan tangannya. Kita berharap justru meletakkan tangan kita di atas seperti yang dilakukan selama ini oleh abang kita, Bang Zuma. Dan kita berharap ketika kita berdiskusi lintas agama ini, apapun yang Allah berikan itu adalah bonus, bukan menjadi tujuan kita. Maka saya menghimbau teman-teman, insya Allah tanggal 30 website saya akan dibuka dengan nama Mesiah dan Unirifa Store. Di situ akan ada tampilan barang-barang jualan dari Bang Dewa. Beliau menjual kaos, misal nanti ada skincare dari Sadli yang mana nanti sekian persennya akan masuk ke dalam APII sebagai berbelanja sambil beramal. Maka kalian mensupport perekonomian umat, juga menghalangi orang dari kufur atau menghalangi orang menjadi gila seperti logika. Dan insya Allah di website saya itu nanti akan ada author-author yang adalah scholar, dan di mana nanti juga ada para penulisnya termasuk para apologet yang juga akan memasukkan buah pikirannya ke dalam website tersebut. Seandainya ikhwah semua mensupport website dan
all shop itu hanya akan menambahkan, bukan hanya menambahkan finansial, menguatkan finansial para apologet, tapi juga akan mengalirkan dana kepada lembaga-lembaga yang sudah dibawahi oleh guru kita untuk pemberdayaan para apologet dan para mualaf. Niat saya adalah untuk apa? Untuk supaya finansial umat juga kuat, sebagaimana ilmu kita juga harus diperkuat. Karena yang membuat orang seperti logika itu hadir dikarenakan miskin dan lapar, karena butuhnya akan uang. Karena ketika dia tidak punya uang, Rasulullah sudah katakan hari ini dia beriman, besok dia menjadi kafir. Nauzubillah min dzalik. Maka cara mensupport kami para apologet bukan saya sendiri tidak membutuhkan gift, paus, atau ya kalau itu adalah bonus, tetapi yang paling saya butuhkan kalian mensupport perekonomian kami dengan cara apa? Support jualannya Bang, apa namanya, ada desain itu produk-produk skincare atau baju Bang Dewa atau produk jualannya Kores nanti insyaallah, dan semua apa yang kami upayakan. Mungkin itu saja dulu yang saya sampaikan. Silakan dilanjut. Si Yes. lu gila menitip jualan, katanya jualan aib. Bisa nggak di Ya. Ya, Saya mau sapa dulu. Silakan, Bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz kayak nama ada di bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz kayak nama kan mau naik mungkin ya. Saya sebentar aja. Nggak Enggak, apa-apa. Alpi Ya. nanti gantian dulu ya Alpi, tapi monitor terus di bawah. Dewa aja turun, nggak apa-apa. Dewa turun. Naikkan Ustadz kayak nama. Kalau misalkan Saya pakai cuma Pimo sebentar, saya cuma mau menyapa-nyapa aja. naik, baik Bunda. kan Bang Zuma Kalau aja lah, misalkan yuk pakai Pimo turunkan naik, Bang silakan. Zuma aja yuk. Ya, Boleh, boleh. baik. Terima kasih banyak kepada Enggak bang, enggak bercanda. Nanti saya pergi ke roomnya Enggak, Bang, enggak, Bang. Pergoy. Jangan Bang, jangan. semuanya ya. Terima kasih banyak. Oke, Bang. Terakhir Ya, dari Bang Dewa. Dewa. Janganlah mendirikan gereja lagi. Yang ada aja pada dijual. Nggak usah mendirikan gereja ya. Ya itu Bang aja. Dewa, Terima kaos kasih. kita udah siap, Bangku. Hari Jumat selesai semua hari Jumat. Dicantumkan wajah siapa di situ? Wajah Bunda Nora, wajah Uni Ripa, wajah Masya Bang Allah. Juma, wajah Dewa. Wajah Bang Dewa nggak usah lah. Nanti ditanya aku siapa ini, Mak? Nggak tahu juga aku. Ya, nggak usah lah, Mak. Apa ya? Makasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz kayak nama dikirim permintaan naik Ustadz. Saya sedikit aja saya ya, abangku Bang Siap. Kian Santang, ya Lanjut. Bang Zuma izin, saya sedikit saja, ya. Apalagi beberapa minggu ini ya, mungkin beberapa minggu ini dunia apologet ini sekarang lagi dihantam badai dari saudara seiman sendiri. Betul ya Bang Zuma ya, Uni Rifa ya. Jadi Itu seiman kita ya? ya Lupa saudara aku. seiman, Udah masih bukan seiman Bang. Oh, Masih seiman. Masih seiman Bang. masih seiman. Masih seiman Bang. Oh gitu. Iya, Iya, iya. mending kita Bentar, menghantam Ustadz, kayak namanya konten apa sih? daripada saudara Kok ada? seiman sebenarnya. Jadi makanya kalau saya lihat ada saudara-saudara kita yang mengatakan bilang logika lebih bagus murtad, Yuni lebih bagus murtad, yang satu itu lebih bagus murtad. Ya saya jujur kalau emosi saya bilang iyalah lebih bagus dia murtad daripada jadi duri kan. Tapi kalau saya pikir-pikir lagi sih Bang Juma, saya minta sama Allah mudah-mudahan Allah tuh memberikan hidayah ya, karena memang mungkin lagi diuji sama Allah ya. Ketika ekonomi lagi bobrok, ada satu pengharapan yang dulu diharapkan dari Bang Juma tapi nggak dapat. Cuman masalahnya kenapa sih kita itu jangan berharap pada manusia, berharaplah pada Allah. Betul ya Bang Zuma ya? Iya, Ya, betul, betul. insya Allah nanti kan rezeki dari yang lain lagi. Itu menurut saya gitu Bang Zuma. Karena rezeki ini kan datang secara tiba-tiba yang tidak kita ketahui gitu. Allah tuh maha tahu. Kita tuh memang lagi dalam keadaan susah. Tiba-tiba ada orang yang tidak mungkin kita kenal atau yang kita kenal memberikan bantuan kepada kita. Masya Allah, makanya kalau satu orang itu tidak bisa membantu kita bukan berarti dia tidak mau. Mana tahu ada kepentingan yang lebih penting daripada kepentingan kita. Ya, tapi manusia itu kan tidak sama sifatnya ya Bang Zuma ya. Jadi Iya, betul. iya Bang, saya kadang mirisnya itu saja alasan pertamanya ya. Tapi nggak usahlah sebut namanya siapa. Yang pasti tadi Bang Zuma udah tahu siapa. Cuman itu sajalah
kalau kita sakit hati sama seseorang gara-gara materi, ya satu yang harus kita apakan ke dalam diri kita bahwa materi ini tidak menjanjikan kebahagiaan. Memang semuanya pakai materi, tetapi bukan berarti materi itu bisa membuat kita senang atau kaya atau menjadi kepuasan abadi bagi kita. Itu kalau menurut saya. Jadi kita sehat-sehat selalu semuanya yang di sini. Terus saudara-saudara kita yang berjuang menjadi garda terdepan menghantam hujatan. Walaupun sekarang ini sudah banyak juga dari saudara-saudara muslim yang tidak setuju dengan perdebatan seperti ini. Tapi saya maklum saja. Kenapa? Karena mereka merasa nanti akan terjadinya perpecahan di antara NKRI ini. Tapi Masya Allah, semoga kita diberikan kesabaran dari Allah ya. Jadi sehat-sehat semua di sini ya, Bang Zuma, Ustadz Yusuf, Bang Handi, semualah yang ada di sini dengan saudara-saudara kita yang di bawah. Saya itu saja yang mau saya sampaikan, Bang Kian Santang. Saya orang yang tidak terlalu lama-lama karena saya suka yang cepat-cepat. Nah, nggak bakal jadi anak kalau cepat. Iya pacar si papa jahat ini. Jangan kayak gitu. Ustadz, Saya izin. namanya boleh di tapping lagi nggak di komen biar Alfi tarik ke atas. Ustadz ke nama naik ke atas. Katanya apa? Pribadi? Apa? Privat. Privat. Bukan bisa ditarik kok tadi tuh Alfi bisa narik dia tuh. Cuman lagi penuh. Mana tadi? Coba gitu komen ya. lagi. Ini lagi dicari lagi. Iya, saya izin turun aja nggak apa-apa. Biar sediakan sama yang lain, mungkin ada yang lain yang mau naik. Ya, izin turun semuanya. Sehat selalu ya Bang Zuma, Unirifa, Ustadz Yusuf, Alfi, Andi, Bang Handi, Kores. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ada yang masuk, ada KND nih, muslim atau non muslim. Oh, turun. Bang Kevin naik aja sekarang, Bang Kevin. Gak apa-apa, naik aja. Non muslim ya, Kang. Itu yang ngepen ke Gurunda Juma. Oke, silakan buat Bang Kevin naik ke atas, dan ini kita sudah masuk sesi diskusi ya. Teman-teman non muslim yang ingin bertanya jawab silakan. Sekali lagi saya himbau teman-teman supaya kita tidak kufur karena miskin, maka mari kita sama-sama, saya pribadi mengajak umat Islam mensupport para apologet untuk mensupport bisnis mereka, jualan mereka yang insya Allah bisa membuat mereka tidak jadi seperti logika ya, yang menggadaikan imannya hanya karena rupiah, membicarakan saudaranya karena rupiah. Nauzubillah min dzalik. Itu saja mungkin, silakan naikkan ke atas umat teman-teman Kristen. Ya, silakan moderator yang Kristen dinaikin. Ya, moderator. buat teman-teman Kristiani yang ingin bertanya jawab tentang agama Islam, silakan naik ke atas. Ini ada Adir nih. Oke, ini Adir ini tadi malam Adir naik lagi. Ya, assalamualaikum. Bunda. Ya, gimana? Calon istriku Bunda tadi malam dia muntah dia muntah dan sakit kepala, dia baca Matius 7 dua berapa? Matius 7 berapa ya tadi? 27 sama 23 dia muntah, dia baca kok Yesus dia berdoa. Makanya tadi saya panggil Bunda dia muntah bukannya berdoa. Bun, iya, Kristen. Iya. Bentar Kang, bentar biar dilanjut. Bentar Adir sebentar, tenang, relax. Begini ya ikhwah, beliau ini akun Adir ini itu punya pasangan calon istri, tetapi agamanya berbeda. Lalu si Adir ini berusaha untuk mengkomunikasikan calon istrinya ini ke kita dengan bertanya jawab Islam. Cuman tadi malam dia muntah gara-gara dia tunjukkan ayat Tuhannya berdoa gitu. Jadi mual dia gitu. Jadi nggak jadi ngobrol sama saya. Silakan majukan saja pacarnya itu atau calon istrinya itu Adir. Mudah-mudahan malam ini dia melafazkan kalimat syahadat sehingga amin ya Allah. Untuk mencerai Unirifa suaranya putus. Silakan majukan saja. Signal saya lagi di jalan Akang. Oh iya. Ya mungkin bisa dihadirkan Bang Adir. Kebetulan ada Gurunda Juma di sini. Bang, begini Bang. Tadi ini Bang saya ke rumahnya, baru ada bapaknya sama maknya
Pas saya masuk dia makan babi. Astagfirullah ya Allah. Makan babi. Maka ini iya dia makan, tapi ya anungku tidak makan dia bang. Dan makan terlalu sedikit saya panggil ayat mi kita masuk di kemalinnya Banjumang sama Universitas apa bilang tunggu masih sakit kepalanya bunda, masih dia muntah, masih dia berpikir bilang ayat mi supaya kalau Allah sudah menghidayatkan kamu, saya bilang tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang kita sembah itu adalah Yudas. Makanya saya bilang begitu bunda. Di luar Islam kalau meninggal tempatnya neraka jahanam. Neraka jahanam di luar Islam. Bang. Jahanam. Ya. Jangan nyindir Bang Zuma lah. Bang Zuma kalau bilang ikan itu Ikang. Gurunda ada temannya berarti ini. Orang Makassar bang, saya bang, orang Makassar. Ya. Jadi itu bang, jadi dia bilang oke lah, besok katanya besok siang lah baru bisa karena saya tadi bujuk kubujuk ayat mi masih muntah bunda, demi Allah muntah ilahi ta'ala bunda semenjak dia baca itu. Nggak masalah. Nggak masalah. Dia bilang, Iya. Makanya Dia belum baca itu Amsal pasal 7:18, mungkin lebih muntah lagi, nggak apa-apa, ya udah. Iya bunda sudah baca. Kok tuang. Wih, kok Yesus berdoa? Makanya itu di situ lah mulai berpikir. Puran jolong dikasih. Puran jolong. Iya bang. Ya. Jadi Mungkin datangkan saja beliau besok biar beliau bertanya jawab tentang Islam. Itu lebih bagus ya. siap. Oke, mungkin begitu saja Bang Adir. Iya bunda, Ya. ya bunda, ya. Makasih banyak bunda. Iya. Di sini bang dia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita tunggu 2 slot kosong untuk umat Kristiani yang ingin membantah argumentasi kami atau ingin meluruskan kami menurut kalian ya. Kalau menurut kalian kami salah, naik ke atas. Kalau kalian jemaat awam bertanya saja. Kalau kalian punya ilmu mari diskusi. Kalau lebih jago daripada kami bantah kami. Tapi kayaknya itu Masih ada juga yang Dek, masih ada juga yang lebih hebat dari saya. siapa? Enggak, aku bang, aku. Ku bilang tinggal saya, ternyata masih ada juga. Ku pikir saya lebih hebat jiwede. dari abang. Maka serton jaki kita tidak begitu sekali kapam. Kacau. Silakan Alfi dipandu dulu, soalnya Uni lagi di jalan ini signalnya putus-putus. Alfi disapa dulu yang 2 itu, kalau enggak Alfi nanti dipecat. Aduh, ada Bang Juma nih. Ya, gimana Bang? Sakit hati juga sama Bang Suma? Cemburu juga? Enggak, Islam ini Bang. Iya Islam, tapi cemburu juga sama aku gitu. Iri juga rupanya. Sampai berak pun lupa cebok. Gara-gara sakit hatinya dan iri dengkinya sama Bang Suma gitu. Udah kalah duluan kalau ada Bang Juma nih. Terus kenapa sebut-sebut nama saya? Kenapa sebut-sebut? Iri juga, cemburu juga? Enggak lah. Dulu. Makanya kalau mau kayak Bang Suma ya baik-baiklah hidup. Belajarlah. Oh, pembeli cukur Islam. Beli silet untuk cukur kumis aja susah. Iya. Nah nih ada lawannya lah. Abang di mana ini? Abi mana? Di mana, Bang? Tinggal di mana? Jawa Barat, Bang. Jawa Barat, Manado, dekat Palu itu. Naik sepeda pun bisa. Waktu SD bisa aku naik sepeda ke situ. Salah. Jauh. Jawa Barat. Bang. Bang Abi mana? Apa yang kira-kira mau disampaikan? Abang mau kukirimkan ini. Gak ada lawan. Hadiah silet, Bang. Mau silet. Melayu loh, dikira nggak bisa Melayu. Nangis abang ini loh. Ini Kristennya keluar semua nih. Iya Bang. Kristennya lagi dididik sama Tuan lu gila.
Aris Syuhada. Aris Kemana? Syuhada. Turun kah? Aris Syuhada, silakan Aris Syuhada. Open your mic, kalau nggak kita turunkan. Ayo Aris sudah. Silakan buka mic-nya. Buat umat Kristiani silakan kalian naik ke atas. Room ini sepertinya menakutkan buat kalian, tapi tenang aja, kita bisa terapi kalian. Silakan naik. Ini Bang Hanif. Halo, assalamualaikum. Silakan. Moderator nanti yang Kristen dulu ya yang dinaikinnya. Ya, kita prioritaskan 2 slot ini untuk umat Kristiani ya, biar mereka diterapi. Uniri Pak, jangan keras-keras lah. Saya dari Kalimantan. Saya tidak pernah makan ikan. Kalimantan. Silakan yang moderat Afi, naikin yang non muslim aja Alfi dulu Ini ya. ada postal Sirait. Alfi dari tadi nggak ada naikkan orang, nggak tahu siapa yang naikkan. Wah, Kang itu. Enggak tahu moderator. Nggak tahu. Kalau bisa yang muslim tahan dulu dulu ya. Maaf ya saya turunkan. Kita prioritaskan umat Kristiani untuk menunjukkan ajaran kasihnya ya. Moderator yang Oke, di bawah Bro ditahan Sally. dulu. Atur jangan sembarang naikin orang ya. Saya turunin loh Bang Zuma nanti loh. Bro Sally, silakan. Iya, assalamualaikum. Kedengaran suara saya? Suaranya kecil, muslim Iya, atau non muslim? waalaikumsalam. Kedengaran, Pak? Iya, iya kedengaran ya. Iya, kedengaran. Nggak hanya sekilas saja mau menyampaikan apa namanya? Apa tuh, Bang? Kan kita dalam berdebat Ya. mungkin ada sedikit pembicaraan yang harus kita layani mereka dengan keharmonisan lemah lembutnya kayaknya ya. Oh iya. Apa namanya soalnya mereka itu kan manusia kalau udah nyasar dari agama dasar yang benar-benar harus disembah tapi udah nyasar, itu kebanyakan dari zaman-zaman Nabi dahulu kala memang sudah ada sejarahnya. Jadi manusia buta mata penerangan pikiran dan mata penerangan hatinya. Makanya semakin kita bicara kasar sama mereka, itu semakin mudah setan itu menggoda mereka. Bahkan mereka bisa Iya, iya. Emang kadangu gurunda? Ya. Kadangu. Ya, dengar. Kedengaran. Ya, kedengaran. Jadi sifatnya watak yang dari Kristiani dari semenjak sebelum turun Injil dulu sudah ada sejarah-sejarahnya itu. Wah, hebat kali abang ini tahu Injil sebelum turun. Memang keturunan penyesat. Jadi ibaratnya kalau iblis terlahir dari sebelum ada manusia, mereka juga keturunan itu. Makanya di saat kita ingin menyadari dia, jangan tersindir dengan suara yang mereka ingin bicarakan dulu. Jadi kita kasih peluang buat dia berhappy. Iya bang, iya bang. Baru kita skak dengan cara-cara keimanan yang sebenarnya. Iya, oke bang, makasih ya bang. Terima kasih. Buat abangku. Ya izin saya turunkan. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Semoga diberi urapan Roh Kudus. Amin. Luar biasa. Silakan naik ke atas teman-teman non Muslim yang ingin bertanya, ingin membantahi Bang Zoma, ingin membantah Pera, naik ke atas. Kalau kalian punya ilmu, silakan sampaikan. Kalau tidak punya ilmu, tanya aja. Tanya kawan. Tuhan Yesus sayang kalian. Apa? Kok turun? Apa tanya? Apa dia bilang tadi? Tuhan Yesus lancar kencingnya. Maksudnya? sayang kalian. Oh, sayang kalian. Bang Sedan itu tadi Pikir harus tadi. yang naikin itu. Pikir tadi gini katanya. Ya, Tuhan Yesus belum gajian katanya. Naik lagi bang, Alfi yang naikin tadi itu. Naik lagi bang. Aduh, sedot WC ada aja kau. Nggak apa-apa. Kita ngobrol santai aja di atas bang. Naik Kok lagi bang. getar kalian? Kenapa kalian takut di bawah itu? Aku nggak ngapa-ngapain loh. Bang Zuma pun nggak ngapa-ngapain. Kok takut kalian? Bang Zuma lagi buat kopi campur masako itu. Janganlah yang naik, yang muslim jangan naik dulu lah daripada kukunya nanti. Gak usah naik. Jangan naik yang muslim. Woi bandal kali pun kalian, woi. Gak usah kalian naik. Yang Kristen aja udah. Ih. Ada dua jenis muslim, bukan muslim.
Silakan Bang. Bang Radu ya. Turunkan Alfi, turunkan. Terima kasih. Halo Bang Radu ya. Waduh, janganlah yang muslim kalian naik pula. Aduh, bandel kali pun. Kalau ingin pemahaman Islam lebih lanjut, masuk ke mal internal Islam. Ada ulama-ulama yang ngajarin. Kita ini lagi diskusi lintas agama, woi. Gak usah naik, nanti aku kick kalian, berdosaku. Gak usah naik, nanti aku kick kalian, berdosaku. Gak usah naik, Halo Mbak Ama. nanti aku kick kalian, berdosaku. Aduh. Ya, halo Ama. Buka mute ya. Muslim atau non-muslim. Halo Ama, muslim atau non-muslim. Oke, assalamualaikum. Turunkan Alfi. Aduh, kalian ngerjain kami aja. Moderator di bawah ditahan dulu dong. Udahlah, aku mau sedikit kajian, boleh nggak Bang Zuma? Iya, silakan deh, silakan. Saya sambil Berdasarkan, ya abang bikin ketupat campur ikang aja dulu. Jadi teman-teman ya, tadi apa yang disampaikan oleh Bang Zuma, Julius, itu semua fakta. Bahwa lip service yang mereka sampaikan kepada kita itu hanya hoax. Faktanya secara realitas sejarah. Coba perhatikan, coba kalian bayangkan kampung Tuhan mereka sampai sekarang berantakan. Coba kalian perhatikan kampung Nabi Muhammad sampai sekarang menjadi tempat teraman. Bagaimana mungkin mereka mengatakan mereka ajaran kasih hampir berabad-abad lamanya. Yerusalem itu digoncang oleh perang. Apa nama perangnya? Perang salib. Tahu kalian perang salib? Tahu kalian inkuisisi? Tahu kalian inkuisisi adalah bagaimana cara tutorial menyiksa manusia dengan cara baik dan benar dan menyakitkan. Lalu kalian percaya dengan kata-kata mereka? Kami ajaran kasih. Nothing gitu, dusta. Maka teman-teman, kenapa kita belajar kristologi? Supaya kita paham bahwa apa yang mereka imani itu isinya semua apa? Kebencian. View di mute dulu. Isinya kebencian. Dari mana Unirifa bisa mengatakan isinya kebencian? Perhatikan. Di ajaran kitab mereka dituliskan bahwa bahkan kalau ada yang mukul budak yang bukan dari Ibrani, itu diizinkan asal nggak mati. Lalu boleh membunuh anak kecil. Oh ya, karena ini berisik, mungkin dilanjut dulu Kang. Rame kali pun kayak di pasar. Ya, untuk sahabat-sahabat Kristen yang ada di bawah, yang sekiranya memiliki kapasitas ilmu untuk memberitakan Injil, silakan naik ya. Himbauan terbuka untuk teman-teman yang di bawah. Ya, itu banyak sebenarnya OT-nya. Semalam juga di sini sampai jam 9 pagi tuh. OT-nya ngantri terus dari semalam. Ayo teman-teman, silakan naik ya, bawa ilmu dan jangan lupa akalnya jangan diparkir. Ya, lanjut. Bukti bahwa Kristen ajaran buatan manusia yang menentang ajaran para nabi Bani Israel. Salah satunya apa? Bagaimana mungkin kalian percaya Tuhan kalian naik ke surga bapaknya nggak bawa mamanya? Kok kayak gitu woi? Afi lagi cek-cek tamu nih, Kang Santang ya. Mana tahu ada terselip. Oh iya Bang Handi, itu udah standby belum Bang Koresnya Bang Handi? Itu lagi pada di rumah Bang Handi Gurunda mereka. Kalau saya insya Allah besok. Bang Kores. Oh, assalamualaikum. Masuk, masuk. Waalaikumsalam. Oh iya. Woi sakit woi telinga woi, sakit woi telinga woi. Wah, anjir mantep nih. Mic-nya knalpot Mega Pro. Suaranya nih. Kuping sakit woi. Syukurin. Sakit kuping woi. Kita bahas apa sekarang? Tadi udah beres yang itu. Ini nunggu. Oh ya udah. Bahas itu. Itu tadi lah. Naik sini lu, Tritung goblok. Bukan. Galak. Mana sini?
Mana para penyembah berhala kawin? Ya noise banget ya. Ompong, selamat malam Ompong. Malam. Kristen apa Muslim bang? Muslim bang. Alhamdulillah. Ada yang mau Mau disampaikan nanya bang? dikit aja bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan murtad bang. Murtad Siap. Tuhannya tukang kawin semua. Iya justru itu pengen nanya. Kalau misalkan kita cosplay jadi Yesus itu penghinaan nggak itu ya? Sukacita. Soalnya kan banyak yang kalau di luar negeri itu main skateboard gitu kan, terus macem-macem lah. Itu aja sih. Oh, nggak tahu kalau kayak gitu bang. Nggak Itu ya? mungkin bentuk. Enggak, itu bukan menista Pera. Kayak mana mau dibilang menista? Tuhan Lah, aja cosplay jadi manusia. Aku Tuhan bilang aja sukacita. cosplay jadi manusia. Sukacita itu nggak apa-apa, lakukan aja. Kita dukung, kita support. Siap Uni, nanya aja Uni. Oke, makasih Uni ya, semua ya. Pera noise banget, Kelvin noise banget. Kelvin, ini anak noise banget loh, kuping kita sakit tahu. Silakan. Lu pengen benci Gurunda? Bikin masjid, goblok. Lalah, silakan Lalah. Ya, Silaban. selamat malam Kak. Ya malam Silaban. Dari Kristen ya bang? Ya, saya non Muslim. Baik, ada yang mau disampaikan atau mau diskusi? Silakan bang. Saya mau nanya Bang. Hal utama yang harus saya ambil dulu untuk bisa masuk ke Islam itu apa gitu Bang? Baik, di ini ya bang, di mute ya bang. Itu aja bang. Ada lagi? Bang Kores, diam dulu Bang Kores, noise itu kenceng. Tadi disuruh ngomong. Ini mau ngomong nggak boleh ngomong. Itu noise kenceng. Apa dulu gitu loh? Apa hal utama yang pertama yang harus saya pegang supaya bisa masuk Islam gitu? Sekarang noise nggak? Nggak aman. Oh iya. Kali suara Bang Kores itu. Iya. Oke. Itu pertanyaannya Gurunda. Yang pertama, akal dulu. Kalau mau masuk Islam itu, yang pertama harus digunakan ini adalah akal. Karena akal akan mengantarkan manusia kepada kebenaran hakiki, atau hakikat kebenaran itu hanya bisa ditemukan oleh mereka yang berakal sehat. Dan Islam itu satu paket dengan akal. Al-Quranul Karim menjelaskan kemudian dalam surah As-Sumar ayat 9 bahwasanya orang yang bisa mendapatkan pelajaran adalah mereka yang berakal sehat. Orang yang berakal sehat artinya orang yang memelihara akalnya untuk dijadikan sebagai panduan di dalam meniti sebuah keyakinan, bukan hanya berdasar terhadap doktrin dan kepercayaan saja. Jadi yang pertama sekali lagi adalah akal. Pembandingnya itu di Islam, ketika umat Islam kemudian kami nih ceritanya punya anak, kenapa mereka sholat? Karena mereka diperintahkan untuk sholat melalui kitab suci mereka yang disampaikan oleh kedua orang tua mereka. Nah, bagaimana orang yang pergi kemudian hari Jumat? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Orang Islam ada perintahnya untuk kemudian ibadah Jumat. Ada perintah. Dengan akal kemudian manusia dihantarkan kepada keadaan tunduk berserah diri kepada perintah Tuhan. Nah, bandingkan kemudian ketika Al-Quran menarasikan di dalam surah Al-Baqarah, surat yang kedua di Al-Quran itu di ayat 170 ya. Di situ kemudian diterangkan bahwasanya di luar Islam mereka bertuhan, mereka beragama, mereka melakukan ritual itu hanya karena ikut-ikutan nenek moyang mereka. Mereka tidak menemukan di dalam kitab suci yang mereka anggap suci. Misalnya perintah hari Minggu, ibadah Minggu, tak ada di dalam kitab mereka.
Lalu mereka melakukan itu kenapa? Karena ikut kepada nenek moyang mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Karena mereka mengikuti nenek moyang mereka. Nenek moyangnya ibadah minggu, mereka ibadah minggu. Ditanya, mana perintahnya? Tak ada. Jadi kalau di Islam itu ketika saudara ingin belajar tentang Islam, maka simpul yang digunakan itu adalah akal. Itu demikian. Silakan. Ya. Pertama itu akal ya Pak ya. Iya betul. Iya. Terus yang untuk orang-orang non Islam nih seperti saya atau banyak yang lainnya gitu, apakah mereka memiliki akal? Alasannya gimana Pak? Orang di luar Islam khususnya Kristen, saudara Kristen ya? Betul Pak. Ya, khususnya Kristen itu mereka beragama itu landasan pijakan keyakinannya itu adalah aliran kepercayaan. Apa itu? Adanya satu kondisi yang diciptakan kemudian oleh orang tua untuk ikut kepada prosesi sembahyang yang dilakukan oleh orang tua mereka terdahulu. Apakah itu berdasarkan akal? Bukan. Kenapa demikian? Karena memang Paulus dalam 1 Korintus 1 nomor 19 di situ menekankan bahwa dirinya kemudian mendirikan sekte di luar daripada Yahudi ini dengan cara apa? Mematikan, menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir orang cerdas itu dilenyapkan kemudian. 1 Korintus 1 nomor 19. Nah, kenapa kemudian orang Kristen itu hanya berkecimpung dalam dunia dogma dan doktrin? Karena memang agamanya, keyakinannya itu tidak masuk akal, irasional, tidak seimbang antara akalnya dengan buku yang dianggap sebagai kitab panduan. Coba aja Anda lihat apa yang Yesus lakukan dalam kehidupannya, dalam keadaan beragamanya Yesus. Hubungannya dengan Tuhan, apa yang Yesus lakukan? Bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh orang Kristen. Sama tidak? Tidak. Laksana langit dan bumi. Tapi anehnya, Kristen dengan mulutnya mengaku Kristen ini pengikut Yesus. Dan itu mereka percayai dan mereka hidup dan mati di situ. Berarti itu kan namanya konyol. Konyol itu namanya. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka orang-orang kafir ini adalah seburuk-buruknya makhluk. Karena mereka diberi akal tapi tidak dipakai. Diberi mata nggak difungsikan, diberikan kuping nggak dipakai, dikasih kalbu, kasih hati nggak dipakai. Hidup saja apa adanya, ikut-ikutan, nyanyi-nyanyi, minggu-minggu, makan babi, makan anjing. Ada perintahnya? Tak ada. Ada larangannya? Ada. Tapi dilanggar, tapi mengaku paling suci, mengaku paling benar, mengaku paling hebat, mengaku paling dekat dengan Tuhan, bahkan mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Tapi konyolnya, semua yang mereka lakukan prosesi ibadah sembahyangnya tak ada satu pun yang esensinya menyentuh kepada ajaran para nabi. Apa coba yang Kristen lakukan yang sesuai dengan ajaran nabi? Tak ada. Tak ada satu pun. Tapi merasa paling suci, merasa paling benar. Nah, itulah dia. Kenapa demikian? Karena mereka dikatakan oleh Al-Quran khairukum ulaikahum syarrul bariyah. Seperti itu Bang. Oke. Tadi saya mau ambil poin dari kata kakak Juma. Iya. Tentang yang diajarkan Yesus tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen ya Pak. Ya Kak ya? Betul sekali. Iya. Sebagai manusia di dunia ini, baik agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, saya rasa tidak ada hal yang berbeda apa yang dilakukan di dunia ini. Semua sama-sama melakukan hal-hal dosa. Betul Kak? Ya, manusia tak terlepas itu. Betul? Ya, manusia tak terlepas dari dosa. Saya mau ambil poinnya di situ. Kan manusia semua melakukan kesalahan Kak, ya kan? Ya. Baik mau Islam, Kristen, mau Hindu juga sama.
Tapi dari ajaran Kristen gitu ya. Ya. Memang manusianya yang menganut agama Kristen ini banyak melanggarnya, Kak, memang. Tidak sesuai yang diajarkan oleh Kristus gitu loh, Yesus. Betul. Nah, yang salah agamanya apa manusianya, Kak? Mohon maaf. Yang pertama, agamanya. Saya jawab, kok bisa kayak gitu? Ya, karena Yesus jadinya diutus hanya kepada Bani Israel. Kata siapa? Kata Yesus. Mana dalilnya? Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Pertama. Yang kedua, Yohanes 11 nomor 42. Dunia tahu bahwa setiap aku meminta, pasti engkau telah selalu mendengarkan aku, wahai Bapa. Tetapi aku mengatakan semuanya, aku sampaikan semuanya kepada mereka, orang-orang yang banyak mengelilingi aku ini, agar mereka percaya, agar mereka tahu, agar mereka paham bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau agar orang-orang Yahudi meyakini, mengimani dia adalah rasul, dia adalah utusan Allah. Itu maunya Yesus. Tapi apa yang dilakukan oleh kemudian pendiri sekte Nasrani ini, yang diterangkan kemudian di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah tokoh dari agama Nasarius, agama Nasrani atau agama Kristen. Sementara Yesusnya mengajarkan dia mau dipercaya sebagai utusan, tapi Paulus mau orang-orang Kristen percaya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Berarti agamanya yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah agama yang salah, orang-orang yang berkecimpung dalam agama yang salah ini pasti salah. Karena kalau agama bermasalah, maka penganutnya sudah pasti bermasalah. Apa bukti bermasalahnya orang Kristen? Satu, dikatakan bahwa mereka ini bukan Yahudi, bukan keturunan daripada Yakub, tapi mengaku-ngaku sebagai domba, mengaku-ngaku sebagai pengikut. Yesus mengaku dirinya hanya utusan untuk Bani Israel. Kristen bukan Bani Israel, tapi ngaku-ngaku sebagai pengikut. Timpang. Artinya benarlah apa yang Yesus katakan dalam Matius 15 dan Matius 24. Waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar-nyamar sebagai domba. Yesus berpesan kepada orang sesamanya, yaitu Bani Israel. Wahai Bani Israel, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Maksudnya, waspadalah kepada non-Israel yang datang-datang kepadamu ngaku-ngaku sebagai Bani Israel. Siapa itu? Kristen. Yang ketiga, ini fatal. Yesus mengatakan kepada pengikutnya, waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Matius 15. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau bisa mengenal pengikutnya. Apa itu? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu tertulis di dalam Bibelnya orang Kristen. Tapi apakah orang Kristen ngeh? Tidak. Yang lebih fatal lagi, apa itu? Yesus berpesan kepada pengikutnya bahwa akan datang Yesus palsu dan nabi-nabi palsu. Camkanlah, kata Yesus, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu, bahwa akan datang nabi Mesias palsu. Artinya Yesus palsu dan nabi-nabi palsu. Mereka akan melakukan mujizat sehingga mereka bisa menyesatkan orang-orang pilihan juga. Apalagi kalau orang bukan pilihan, orang biasa aja. Itu kata Yesus.
Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik penjara, jangan kau percaya, kata Yesus, sebab kedatanganku yang kedua ditandai dengan cahaya yang bersilau, berkilat dari timur sampai ke barat. Itu kata Yesus. Berarti ada Yesus palsu di padang gurun, ada Yesus palsu dalam bilik. Apa yang terjadi? Kata Yesus, waspada, akan datang Yesus palsu. Begitu Yesus terangkat ke langit, muncul Yesus 20 tahun kemudian. Muncul makhluk 20 tahun kemudian mengaku sebagai Yesus kepada Nabi Paulus. Apa katanya? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau niaya. Ini Yesus palsu nih. 70 tahun setelah Yesus terangkat ke langit, muncul lagi mengaku, akulah Yesus, tunas Daud, aku adalah bintang timur. Bintang timur, Helael bin Zakar dalam Yesaya 14 itu adalah iblis. Berarti yang datang mengajarkan kemudian buku wahyu kepada penulis buku wahyu itu adalah Lucifer. Fatalnya orang Kristen menyembah kemudian orang-orang kepada orang yang mengaku sebagai Yesus. Akulah Yesus, tunas Daud, bintang timur. Padahal bintang timur itu ada Lucifer, tapi disembah oleh orang Kristen. Makanya Yesus berpesan dan memberikan ultimatum dalam Yohanes 8. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Nah, bapak ini adalah Lucifer. Mari kita buktikan. Atas keinginan siapa Kristen menyembah Yesus? Atas keinginan siapa kemudian Kristen ibadah hari Minggu? Atas keinginan siapa kemudian Kristen tidak bersunat? Atas keinginan siapa kemudian Kristen makan babi? Siapa? Atas keinginan siapa kemudian Kristen percaya kematian di atas tiang salib itu adalah penghapus dosa? Atas keinginan siapa? Atas keinginan siapa Yesus ditangkap dan dianiaya? Atas keinginan siapa kemudian Yesus ini dibunuh? Iblis. Dengan kata lain, sinkron antara iblis, antara pekerjaan iblis ketika merasuki Yudas berakhir pada penyaliban, dan sinkron dengan munculnya makhluk yang mengaku Yesus dan mengaku bintang timur. Anehnya lagi, muncul Kristen juga yang mengajarkan menyembah kepada sang bintang timur. Berarti Al-Quran betul. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Adalah orang-orang kafir, penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada pencipta alam semesta. Itu Al-Quran mengatakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yukasirun. Saudara iblis adalah orang-orang kafir. Mereka akan saling membantu satu sama lain untuk menyesatkan, dan tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia. Tengoklah pendeta-pendeta itu, tengoklah pastor-pastor itu, mengajak orang setiap hari. Hari Minggu mereka ajak supaya mereka menyembah kepada makhluk yang datang kepada penulis Bible, Wahyu, dan mengatakan, akulah bintang timur. Siapa bintang timur ini? Tanya orang Yahudi. Wahai orang Yahudi, siapa bintang fajar, siapa bintang timur yang ada dalam kitab Yesaya? Apa kata mereka? Itu adalah iblis. Berarti iblis datang mengaku membawa nama Yesus. Inilah yang Yesus katakan, waspadalah kepada Yesus palsu. Nah, jadi yang pertama tadi kembali kepada akal. Kalau Anda menelaah penjelasan saya ini yang terukur dengan akal yang sederhana berdasarkan data-data dalam Bible dan sandaran kepada Al-Quran, maka Anda akan sampai kepada Islam. Tapi kalau akal Anda matikan, Anda menutup dengan bernegative thinking kepada Bang Suma, maka percuma. Landasan awal akal Anda matikan, tidak bisa sampai ke Islam. Sekiranya begitu, silakan. Sama-sama. Gini Kak Juma, ini saya kan termasuk banyak saudara-saudara saya baik dari saudara bapak saya juga masih yang Muslim kan gitu. Jadi kalau saya bedakan dengan kami nih ya, kami yang dari agama Kristen dengan saudara kami yang Muslim gitu loh. Kalau saya bedakan itu mereka itu sangat taat banget gitu loh ibadahnya. Aku gimana ya ngelihatnya, kayak
syirik gitu loh, rajin banget ibadahnya gitu loh ya kan, ke masjid sholat gitu loh, di rumah sholat gitu. Tapi yang membuat saya untuk terikat dengan agama Islam itu belum ada yang saya pegang Kak gitu. Ya itu dia. Islam itu sekali lagi akal. Akal. Coba Islam itu ya, Bung. Mereka disibukkan dengan ibadah. Apa-apa ibadah. Tidurnya pun ibadah. Bangun tidur ibadah. Berjalan pun ibadah. Duduk ibadah. Baring ibadah. Itu Islam. Kok sibuk kali ibadah aja terus? Padahal ketika ditanya, apakah Anda yakin dengan ibadah Anda akan masuk surga? Apa kata umat Islam? Insya Allah. Banyak orang yang memaknai kata insya Allah itu, ya belum tentu. Belum tentu terjadi. Umat Islam selalu menyandarkan itu. Meskipun Al-Quran sudah menggariskan bahwa umat Islam itu adalah pewaris daripada surga Firdaus. Al-Quran jelas. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah kemudian orang-orang yang beriman, orang Islam. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu mereka yang mendirikan salat dengan sungguh-sungguh. Kenapa mereka beruntung kata Allah? Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, ulaika humul warithun. Sebab mereka yang salat adalah orang yang akan mewarisi. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Yaitu mereka yang salat ini memiliki warisan berupa surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Udah jelas kok. Tapi atas ajaran kasih yang ada pada diri Islam, mereka tidak ingin mendahului Allah. Mereka masih tetap mengatakan insya Allah, jika Allah menghendaki, jika Allah mengizinkan. Padahal sudah tertulis, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang Islam itu. Ulaika humul warithun. Mereka itulah yang akan mewarisi, yaitu mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalam. Sudah ada kok yang namanya warisan, yaitu hak milik mutlak sang pewaris. Tapi umat Islam dengan tidak sombongnya masih mengatakan insya Allah. Artinya ilmu tauhidnya benar-benar kena. Segala-galanya hanya bersandar kepada Allah. Tapi kalau orang Kristen ditanya, apakah kalian mati disiksa di kubur? Oh tidak. Lalu kami langsung ke surga. Dalilnya dalilnya mana? Matius 7 nomor 22 nomor 23. Nah itu bukan dalilnya, itu mah warisan neraka. Barang siapa yang memanggil aku Tuhan tetapi tidak melakukan kehendak Tuhanku yang ada di surga, kata Yesus, mau dia bernubuat pakai namaku, mengusir pak bom-bom pakai namaku, bermujizat pakai namaku, semuanya akan aku katakan enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sedangkan pembuat kejahatan menurut Bible itu sendiri, Matius 13 nomor 50, akan dilemparkan ke dalam api neraka. Berarti Kristen mewarisi neraka. Tapi mereka percaya diri mengatakan, kami adalah anak-anak Tuhan, kami ini adalah penghuni surga, kami ini akan menghakimi bersama dengan Bapa kami di surga, kami akan duduk di atas tahta. Mana dalilnya? Kucluk. Gak ada dalil. Tapi kalau umat Islam, qad aflahal mu'minun, ya, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Tapi ada nggak pernah melihat atau menemukan umat Islam sombong dengan warisan surga yang mereka punya? Padahal mereka ahli ibadah. Orang masih tidur subuh aja mereka sudah bangun. Musim hujan, petir menyambar, kilat di mana-mana, mereka masih berjalan menuju ke rumah ibadah mereka. Tengah hari, terik matahari, mereka berjalan menuju rumah ibadah mereka. Sore hari, mereka ke rumah ibadah. Petang hari ke rumah ibadah mereka. Malam hari ke rumah ibadah mereka.
begitu dilakukan, bukan cuma sehari 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, tidak, tapi sepanjang usia. Tapi pernahkah mereka menyombongkan diri, mengatakan kami ini adalah ahli surga karena kami sudah punya warisan? Apa ayatnya dalam kitab suci kami ada? Adakah mereka sombong? Tidak. Mereka dengan rendah hati mengatakan insya Allah. Kenapa? Karena ketetapan itu datangnya dari Allah, janji itu datangnya dari Allah, maka yang menunaikan janji itu adalah sang pemilik, yaitu Allah. Tapi kalau orang Kristen, wah, percaya diri, mati siksa kubur. Oh enggak. Kenapa? Ya, Yesus kami ada di surga, berarti mati ya langsung ke surga. Faktanya ente dikubur, kucluk. Nah inilah tidak rasional, tidak seimbang antara isi buku, keyakinan, kepercayaan dengan fakta yang ada. Ya, saya kira begitu saudara ya. Islam menjanjikan fakta, tidak menjanjikan mimpi, halusinasi, khurafat, hayalan dan angan-angan. Demikian sebentar, silakan. Oke, baik Kak Zuma, terima kasih. Sama-sama Dinda. Semoga kedepannya tidak ada saudara-saudara saya yang umat Islam yang membuat saya nanti kedepannya untuk ragu masuk ke agama Islam. Lalai mau masuk Islam? Ya, gimana? Sekarang mau masuk Islam sih belum Kak, cuman gimana ya? Karena melihat dari saudara-saudara saya itu loh gitu. Kenapa saudaranya? Saya lihat gitu loh di rumah. Bang Kores, rajin volumenya ibadahnya, dikecilin. gitu loh, sholat gitu Kak. Mereka kenapa? Rajin sholatnya gitu. Ya itulah alhamdulillah, karena perintah, ada Iya. perintahnya. Jadi kalau saya bandingkan dengan kayak kami orang yang Kristen gitu ya, dari kalangan kami yang bersaudara nih ya, bersaudara, masih itu pun sekali seminggu masih belum ke gereja gitu ya kan. Nah di situ saya mulai tertariknya gitu loh Kak. Cuman yang membuat saya untuk meyakinkan untuk yang saya pegang dari agama Islam ini belum ada Kak, gitu. Cuma masih berminat gitu aja. Ya kami hanya bisa tadi mendoakan sekian panjangnya. semoga dapat hidayah. Amin. Iya. Tapi tadi sekian panjangnya perkataan Kak Juma ya lumayan baik lah, saya terima di pikiran saya gitu. Mantap Gurunda. Ya, makasih. Jadi esok hari ketika saudara ini melihat satu hal yang timpang di umat Islam itu oknum. Islam tidak demikian. Ajaran Islam itu include, karena gini, Allah itu Tuhan menciptakan alam semesta ini tentu adalah Tuhan yang maha mengetahui. Tuhan yang maha mengetahui pasti akan memberikan sinyal ke makhluk yang ditunjuk sebagai pemimpin di atas muka bumi ini. Sinyal yang saya maksud di sini adalah kitab suci. Carilah kitab suci yang sejalan dengan akal manusia. Sebab apabila ada sebuah buku yang dianggap suci bertentangan dengan akal sang pemiliknya, ada dua hal. Yang pertama, yang kalau ini berasal dari Tuhan mereka, maka pasti Tuhan mereka ini adalah Tuhan yang cacat, Tuhan yang tidak berpengetahuan. Kenapa? Karena Tuhan ini gagal mensinkronkan antara ciptaannya berupa akal dengan buku panduan yang juga adalah buatannya. Berarti Tuhan ini tidak layak disembah oleh manusia yang punya akal. Karena Tuhan ini Tuhan gagal, tidak mampu memberikan sinyal kesinambungan antara kitab suci yang dia firmankan dengan manusia yang dia tunjuk sebagai pemimpin. Nggak cocok. Berarti Tuhan ini Tuhan gagal karena tidak ada pengetahuan yang sempurna. Sedangkan Tuhan yang benar tidak mungkin memiliki kecacatan, tidak mungkin memiliki kelemahan, tidak ada titik noda di situ. Makanya Tuhan itu wajib maha suci, wajib maha mengetahui, wajib maha perkasa, maha bijaksana.
Nah, bukti bahwa itu semua adalah sifat yang dimiliki Tuhan, maka kitab suci yang adalah firman-Nya tidak boleh bertentangan dengan akal manusia ciptaannya. Ibarat pabrik ketika membuat sebuah produk atau ada produksi semisal mobil misalnya. Pabrik ini membuat mobil, tapi buku panduannya ternyata tidak cocok, malah isi panduannya itu hanya untuk sepeda. Maka pabrik ini gagal. Pabrik ini tidak layak kemudian kita membeli kendaraan pada produknya dia. Kenapa? Bukunya beda dengan kendaraan yang keluar. Tapi kalau Tuhan pabrik yang betul, kendaraan yang keluar sama persis dengan buku panduan yang ada. Itu baru pabrik yang hebat. Begitulah pencipta alam semesta ini. Kalau pabrik buatan manusia aja nggak boleh salah, apalagi sang pencipta. Tidak mungkin kemudian melalui firman-Nya terjadi kesalahan antara firman-Nya dengan akalnya. Tidak mungkin. Contoh, ketika dikatakan kemudian di dalam Yeremia 10 nomor 6, Aku Tuhan yang maha tinggi, yang tidak serupa dengan apapun, tidak sama seperti manusia, tidak serupa dengan manusia. Tiba-tiba muncul konsep firman-Nya beberapa abad kemudian mengatakan bahwa Dia yang Tuhan yang berfirman tidak serupa dengan manusia tadi, tiba-tiba serupa dengan manusia. Dia yang maha tinggi, tiba-tiba turun di atas muka bumi, berak di celana sendiri. Tuhan yang mengatakan dirinya maha suci, kemudian pipis di celana. Tidak sinkron. Berarti ada yang salah. Apakah Tuhannya yang salah atau buku ini adalah buku yang bermasalah? Kalau bukunya bermasalah, maka yakin dan percaya agamanya bermasalah. Kalau masih ada yang menganut agama yang bermasalah, berarti penganutnya bermasalah kepada logikanya sendiri. Itu pasti. Itu bisa dipastikan. Bagaimana mungkin kemudian kita bisa mengatakan orang itu waras ketika kita menunjukkan seekor sapi? Bos, ini lo, perut lu besar, ya, kepala lu besar, ya, mata lu bola, ya, bibirmu tebal, ya, bom namamu kan? Yes. Kutanya samamu, ini apa? Dia mengatakan, oh, itu ayam Bang Suma. Padahal jelas-jelas ini adalah seekor sapi. Coba, apakah ini terjadi kepada oknum-oknum Kristen? Yes, terjadi banget, sangat banget. Apa buktinya? Tanya Maria, yang keluar dari lubang hidungmu itu apa? Maria atau bukan Maria? Bukan Maria, itu ingus. Yang keluar dari matamu itu apa? Maria atau tai mata? Tai mata, bukan Maria, bukan. Apakah itu ciptaan? Ciptaan. Apakah itu benda ciptaan? Ciptaan. Yang keluar dari vaginanya Maria apa? Ciptaan atau pencipta? Maka orang-orang Kristen mengatakan, pencipta Bang Suma. Tapi saat itu dia datang sebagai manusia. Nah, coba. Ayo. Bermasalah enggak otak itu? Bermasalah. Yang mati di atas tiang salib ini siapa? Tuhanmu? Yes. Sembahanmu? Yes. Pencipta? Yes. Anak Maria pencipta atau bukan? Bukan. Anak Maria Tuhan atau bukan? Tuhan. Dia melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Melahirkan manusia. Wih. Manusia bisa mati? Ya. Tuhan bisa mati enggak? Enggak. Yesus Tuhan? Ya. Bermasalah. Psikomotoriknya rusak. Bagaimana mungkin seekor ayam disebut sapi? Bermasalah. Tapi lagi-lagi kata Al-Quranul Karim, mereka beragama bukan karena mereka itu paham. Tidak. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Apabila kamu katakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, mereka akan menjawab, tidak, kami cukup mengikuti apa yang kami dapati dari nenek kami. Padahal nenek mereka tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan petunjuk apapun. Ini kenapa terjadi? Ada hal apa kemudian hal ini bisa terjadi?
Karena Al-Quran mengatakan bahwasanya mereka hanya mengikuti apa yang kemudian diperintahkan oleh iblis kepada mereka. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 120, Bismillahirrahmanirrahim, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan kepada mereka belaka. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Ini awalnya kemudian. Ini awalnya. Siapa makhluk yang datang mengaku Yesus ini? Ini yang harusnya diselesaikan oleh saudara-saudara Kristen. Demikian, silakan. Maaf kepanjangan, silakan yang mau menambahkan atau ingin mengurangi. Silakan. Oke, baik Kak Juma. Silakan. Terima kasih banyak ya. Dan Ya, semuanya sama-sama. Ibu dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cepetan syahadat aja dulu, belajar di dalam. Takut besok meninggal masuk neraka. Oke, makasih Pak ya. Siap. Ya, sama-sama. Oke. Waalaikumsalam. Bunda Sarah, assalamualaikum Bunda Sarah. Bunda Sarah, nggak ada suaranya. Saya sedikit, ada yang naik nih. Adli, selamat malam. Adli, selamat malam Padli. Oh, ada suara. Yang Kristen dulu ya, yang dinaikin ya. Gurunda, saya mohon izin Gurunda mau menyampaikan sepatah kata Gurunda. Silakan. Ingat ya, sepatah kata ya, lebih langsung diturunin. Buat orang yang jolim ya, ingat ya. Buat orang yang jolim, siapapun anda ya, apapun jabatan anda akan berhadapan dengan semua muslim ya. Apapun jabatan anda. Aduh, ini turunin dulu Alfi. Assalamualaikum. Jangan pernah mencaci dan memaki sahabat muslim kita ya, terutama Mbak De. Mbak De ini orang yang paling baik di dunia apologet ini. Sama kita itu baik. Kenapa kalian ini mencaci, memaki terus? DM kayak gitu terus, merendahkan Mbak De. Mbak De itu seorang sosok selayaknya Khadijah, membantu perjalanan semua apologet di sini untuk berdakwah. Biadab kalian itu, monyet kalian itu, tahu nggak? Monyet kalian itu. Ayo ketemu sama gua. Lu di Jakarta, gua di Jakarta. Ketemu hari ini juga. Apa besok ketemu sama gua? Ayo. Udah tan. Monyet. Kenapa? Itu monyet itu merendahkan Mbak De. Merendahkan, mencaci maki Mbak De. Apa-apaan itu? Dasar monyet. Apa hubungannya? Anjing. Pelan. Nanti rungkat. Kenapa Mbak De dibawa-bawa? Itu Mbak De dicaci, dimaki, nangis-nangis ke saya Gurunda. Gak tega saya lihat Mbak De. Mbak De perjuangan ke kita itu kayak gimana itu Mbak De. Dari dulu saya yang paling tahu itu. Masya Allah. Cemburu kali. Anjing ini nih, monyet setan lu. Nanti rungkat roomnya Kang. Nanti rungkat roomnya. Pelan-pelan. Cemburu kali. Karena pilihan Bang Suma itu kemudian jatuh pada Mbak D. Mereka cemburu, mereka dengki, mereka cemburu sama Mbak D itu. Cemburu, dengki, padahal Mbak D itu selama ini membantu teman-teman sekalian. Ya mungkin ya harta milik pribadi ya kan, bukan milik bersama ya kan. Jadi kalau misalnya beliau membantu orang yang disayang, orang yang disukai, ya kenapa ente yang cemburu? Jangan kayak gitulah. Sebenarnya yang mau diserang itu saya, tapi nggak berhasil. Iri, dengki, ya.
Sehingga orang-orang yang kemudian membantu perjalanan Pulau Gate ini juga jadi cercaan, jadi serangan, jadi titik serangan mereka. Kemudian cemburu aja, tapi telan aja. Ngapain Anda DM orang? Untuk apa coba? DM orang menyakiti orang kayak begitu. Emang salahnya dia kepada kalian itu apa? Hah? Pernah kalian dirugikan apa? Beliau itu pinjam duit sama kamu apa? Dan saya tahu kok, setiap hari betapa banyak orang-orang yang dibantu sama beliau. Asal kalian tahu ya, asal kalian tahu ya, ratusan anak yatim piatu yang disantuni dia setiap bulan. Asal kalian tahu. Cemburu kali kalian, iri kali kalian. Nggak boleh kayak gitu, saudara. Nggak boleh kayak gitu ya. Orang baik itu yang tidak pernah kemudian tampil. Coba lihat, ada juga orang yang memberikan kita impak 50 rupiah, tapi dicerita sampai di langit ketujuh. Ya kan? Dicerita sakit hati, tidak diumumkan namanya. Mbak D mau tahu sumbangannya kemana-mana. Asal kalian tahu. Bahkan kepada pembenci-pembenci api yang benci kepada Bang Suma pun dia tidak tebang pilih. Dikasih juga santunan. Dan dia tidak pernah cerita kepada saya. Asal kalian tahu. Dia nggak pernah cerita. Orang yang cerita kepada saya, orang lain yang sampaikan itu kepada saya. Baru-baru ini Bang Handi curhat lagi. Bukan curhat, nyampaikan lagi ke saya. Waduh, luar biasa Mbak di Bang Dinda. Kenapa? Bla 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 dan seterusnya. Terus kenapa kalian cemburu? Kenapa kalian iri? Ganggu-ganggu orang, DM orang. Sakit hati rupanya. Ya sudah, sini nomor rekeningmu, biar ku sampaikan ke beliau. Gila aja lo, cemburu aja lo pada ya. Aku tahu kenapa mereka cemburu sama Kak D. Karena aku sama Kak D terlalu cantik, Bang. Wajar. Bukan karena Bang Suma pilih beliau, bukan? Itu satu. Yang kedua, yang enggak itu cuma dua. Yang pertamanya kami cantik soalnya. Bukan karena beliau punya skincare, bukan? Oh ya, gini sedikit. Beliau barusan DM. Saya mau nyampaikan juga ya, ikhwah, tolong ya. Kalian netizen, baik kalian entah perempuan atau laki-laki, dan terkhusus untuk perempuan, mohon maaf, izin saya tidak pernah bersuara. Kali ini saya harus bilang nih, buat kalian para perempuan-perempuan di luar sana, kalian menghormati katanya Bang Zuma, entah kalian muslim atau non muslim, entah kalian adalah penipu sekalipun, tolong kalian hentikan untuk mendm Kak D dengan kata-kata buruk kalian. Pertama, tidak ada manfaat buat kalian. Yang kedua, tidak ada gunanya juga buat kalian. Udah, yang pertama tadi udah tuh. Apa kalian tidak malu harga diri kalian sebagai perempuan ketika kalian menghujat Kak D? Dan apa ya, kalian hanya akan merendahkan martabat kalian sebagai wanita. Come on ya. Apalagi kalau kalian sebagai seorang muslimah, demi Allah saya malu kalau memang itu terjadi. Izin ya netizen, entah kalian muslim, kalian non muslim, tolonglah, nggak perlu seperti itu. Silakan lanjut Mas Bo. Kira-kira apa masalahnya ya? Mbak Ya, dia nggak pernah nyenggol siapapun. Begini. Saya paham Bang. Ini analisa saya pribadi ya. Jadi ikhwah, Bang Zuma kalian serang, beliau berdiri kokoh. Bang Zuma kalian hujat, beliau berdiri kokoh. Mungkin dengan cara kalian mendekati orang-orang yang ada di sekitar beliau, seperti Kak D, kalian menghajar saya, kalian menghajar Ustadz Naja, Ustadz Tahta, kalian menghajar orang-orang yang selama ini dekat dan disayang oleh Bang Zuma. Percayalah, dengar kalian, percuma. Kalian tidak akan pernah sedikit pun menyentuh. Ini cemburu monyet satu ini cemburu. Bade maju aja terus, jangan mundur. Bade maju Bade, kita di belakang Bade maju. Ini monyet setan ini cemburu dia. Sabar Akang sabar Akang. Mbak De mau disuruh maju kemana ini? Udah maju aja Mbak De. Maju kemana? Apa ya namanya? Ini apa? Ini orang-orang. Kalau saya sih Dek, ditutup aja ininya, supaya orang-orang itu nggak bisa DM. Iya, di private, di private aja, betul. Kalian kalau lapar kalian bilang sama Kak D, dikasih kalian itu, tapi ya jangan. Iya, bilang ke aku kalau misalnya siapa tuh yang benci kakak ipar itu cara minta-minta uangnya tuh membenci gitu.
bilang ke aku yang jujurnya, ntar aku sampein gitu, siapa tahu ditransfer kan gitu. Sama ini satu lagi ya, ini Gurunda kakak ipar itu masih ketawa-ketawa, masih bercanda gitu. Kalau mereka udah serius, mati kalian mati gitu. Ini masih ketawa-ketawa, awet-awet ketawanya bro, gitu. Tidak lah, jangan pancing kita untuk melakukan mengambil tindakan ya, Iya, saudara ini ya. masalahnya gini bang, masalahnya ada orang-orang yang sebenarnya ya mungkin karena faktor kecemburuan mereka menyerang secara pribadi. Padahal kan tahu sendiri beliau tidak pernah hadir di publik bicara lintas agama. Beliau mensupport kita dari belakang dengan nasihat-nasihatnya dan beliau betul-betul mengagumi bagaimana kita membela agama Allah. Ada ini menimbulkan faktor kecemburuan dari orang-orang yang mungkin lapar. Jadi saran saya daripada kalian menghujat, mending kalian minta duit aja sama beliau, dikirim itu. Itu belau memang. Oke, kembali kepada tema kita, biarkan mereka mati dalam cemburunya. Dibakar api cemburu itu memang gak enak toh. Oke, lanjut teman-teman. Untuk teman-teman Kristen yang di bawah, baik dari kalangan jemaat ataupun pendeta, boleh naik, Alvin naikin teman-teman, di request saja di multigunanya. Kita prioritaskan dulu teman-teman dari kalangan Kristen ya, teman-teman ya. Kak Sarah ini biar bicara dulu, mungkin ada yang mau beliau sampaikan dulu. Nah iya, ini aja diserang nih, Kak Sarah jadi serang, Ini serang habis. Serang, nggak apa-apa, Mobilnya jual, banyak, dijual nih. mobilnya banyak. Jualannya nih, nggak apa-apa dijual. Halo Kak Sarah, assalamualaikum. Jual aja sekalian. Halo Mbak Sarah, assalamualaikum. Tidur dia naik cuma parkun aja ini, ada aja ini. Udah sampai Padang itu mimpinya Uni. Jual Bu Darni, jual. Ukti kalau tidur di koma kita turunin loh. Tidur sepertinya mungkin. Beliau jam segini biasanya tidur. Turunkan aja Alfi, nggak apa-apa. Turunkan aja Kak Sarah. Naikkan aja non ya, Mbak Sarah ya. Ustaz Alif naikin. Iya. Maaf ya Gurunda, mohon maaf teman-teman yang di bawah, saya kalau emosi, aduh Masya Allah saya nggak bisa bener-bener. Nggak bisa, apalagi aduh Hadijah kita yang dihujat, yang di ini, nggak bisa kita mendiamkan. Buat teman-teman yang nggak tahu, assalamualaikum Ustaz Alif. Mohon maaf teman-teman yang di bawah, bahasa saya kasar ya. Waalaikumsalam. Gurunda, mohon maaf Gurunda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para guru semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh sakit telinga Bang Kores, kecilin lah. Parah woi Kores. Ketua umum kita udah hadir teman-teman. Ya gimana teman-teman dari kekristenan, ada yang ingin naik silakan request. Gak ada yang mau naik, ya udahlah saya turunin Bang Zuma aja. Turunkan Kores. Ya. Turunkan sambil Akang. menunggu ya. Sambil menunggu. Aku jualan aja lah dulu Alfi. Oke, baiklah teman-teman ya. Kalau kalian ingin cantik, maka belilah desain ya, dimana itu penuh dengan mutiara-mutiara kalbu yang membuat kulit kalian glowing. Kalau kalian ingin ganteng seperti Bang Zuma, beli tas saya. Harganya murce, 300.000 saja. Ayo naik kau aja apa kau? Apa kau teraja, diam pula kau naik ke atas ini. Hehe, woi. Kok diam-diam pula, apa lagi Toraja? Toraja mah nggak debat itu, turunin, nggak debat dia. Woi, kok naik pula Toraja? Di bawah aja tap-tap layar. Orang lagi mau promosi. Itu ya Ustaz Alif nge-WA ke saya, Bang Kores emang parah itu, suaranya kacau katanya. Ustaz Alif ayo. Saya sampai Ini ngajak perang lagi. Ada tamu, oi. Selamat malam. Ya, selamat malam, silakan. Ini tappingannya tentang apa, Bang?
Sama kita di sini Typingannya fasilitas tanya-tanya ke agama. netizen. Yang typing di bawah bang. Typingannya ini ada typing. woi, ada waktu tolong, ada soalnya ngadepin orang kampungan harus gitu. Banyak typingan. Oke. Topik mungkin ya? Ya topiknya kan gitu. Topiknya silakan. Oke. Gini, saya mau bertanya tentang, coba dulu pastikan ke saya tentang apa namanya yang membuat saya percaya dengan Muhammad itu. Coba jelaskan ke saya. Oke, silakan Bang Zuma. Gas Gurunda, mantap. Mantap. Salif mau salam lagi nggak? Enggak, dengar dulu. Tapi saya bisa tanya jawab kan? Tanya jawab. Boleh dijawab dulu yang tadi, oke? Tanya-tanya terus juga lagi. bisa, nggak pakai jawab. Tanya, nggak dijawab. Tapi kalau saya tanya, jangan berbicara gitu. Udah kita udah tahu ya. Silakan Bang Zuma. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Buat dulu kepada saya kalau saya benar-benar percaya kepada Muhammad itu. Buat Anda dibuat apa ini? Dibuat jadi apa? Ya, Dibuat percaya, gitu katanya. Dulu tentang saya. Kepribadian Muhammad itu gitu. Iya. Berbicara mengenai pribadi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita hidup jaraknya 1400 tahun silam. Maka fakta sejarah menorehkan dengan sangat jelas bahwa Jazirah Arab 1400 tahun itu adalah bangsa jahiliyah. Berubah kemudian menjadi bangsa yang beradab oleh satu manusia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita lihat justru yang terjadi di atas muka bumi ini itu tidak kemudian dipelopori oleh umat beliau. Justru beliau datang di atas muka bumi sebagai rahmatan lil alamin. Dia datang memperbaiki kemudian akhlak, etika, moral manusia. Dan itu terbukti bagaimana Rasulullah kemudian menciptakan satu keadaan di mana bangsa Arab yang tadinya jahil, beringas, menjadi teduh, berakhlak kemudian menyebar sampai ke seluruh pelosok bumi, sampai ke Nusantara ini. Jadi kalau kita mau bertanya tentang dirinya, lihat aja umatnya, lihat ajarannya. Karena kita tidak lihat beliau pada masa itu, kita tak ada. Maka apa yang kita bisa lihat? Lihat bagaimana kemudian ajaran yang muncul di tengah-tengah saudara yang bernama agama Islam ini. Jangan lihat penganutnya, tapi lihat ajarannya. Siapa yang mengajarkan kemudian manusia untuk taat kepada pencipta langit dan bumi? Ibadah dengan begitu sempurna. Beliau. Siapa yang memuliakan sosok yang datang di tengah-tengah Bani Israel, yang difitnah, ditampar, diludahin, ditelanjangin, dibunuh? Beliau. Tunjukkan di dalam Al-Quran ada yang menghina para nabi. Tunjukkan, tak akan pernah ditemukan. Ada kata-kata kutuk kepada para nabi? Tak ada. Atau ada kalimat-kalimat kasar terhadap kedua orang tua? Tak ada. Jadi berbicara mengenai Nabi Muhammad, beliau datang kemudian untuk menyempurnakan akhlak manusia. Beliau mengajarkan bagaimana manusia berhubungan kepada pencipta langit dan bumi, dan bagaimana berhubungan kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia. Itu intinya, hablum minallah wa hablum minan nas. Umat Islam tidak ditanamkan kemudian untuk membenci ya para nabi, tak ada ajarannya. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan itu. Nah, itu adalah salah satu bukti akhlak yang diajarkan oleh beliau. Tidak ada hinaan terhadap para nabi. Berbeda dengan kitab yang diajarkan oleh banyak orang, lalu disatukan menjadi bundalan, lalu disebut Bible. Itu menghujat, menista seluruh nabi yang ada di dalam buku itu sendiri. Saya kira itu satu pembanding yang sangat-sangat
normal bagi saya. Silakan. Oke. Tadi tentang akhlak ya Bang ya, akhlak ya. Iya. Oke. Akhlak itu berarti tidak pernah, tadi Abang bilang, aku kutip tadi, tidak pernah membenci para nabi ya. Iya. Oke. Kalau Isa itu di dalam Islam itu dia nabi atau enggak? Nabi dan rasul. Nabi dan rasul. Oke, nabi dan rasul. Tapi kenapa para penganut Nabi Isa selalu dibenci pada umat muslim? Nah, itu. Oh, Anda salah. Tidak pernah ada Bang, aku pernah. Siapa penganut Nabi Isa yang dibenci? Hah? Perasaan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu tidak sezaman. Tidak sesama. Oke, tidak sesama. Oke, bikin. Tidak sesamanya gimana? Oke. Iya, siapa umatnya yang kemudian dihinakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW? Bukankah yang menghinakan para nabi itu adalah justru yang tertulis dalam kitab saudara? Kalau Nabi Muhammad nggak pernah mengajarkan menghinakan seorang nabi pun. Tidak pernah. Yes. Oke. Berarti kenapa para umat Islam selalu memusuhi dan menyatakan bahwa umat Kristen itu adalah orang kafir? Nah, ayo. Orang Kristen itu bukan umat Nabi Isa. Orang Kristen itu penyembah Yesus, penyembah makhluk yang mengaku Yesus. Oh, berarti Nabi Isa Anda di Al-Quran sama Nabi Isa kami yang di Alkitab berbeda? Beda. Oh, beda. Terus kenapa Anda kalau berbeda, kenapa para umat Anda selalu mencorengkan nama baik daripada Nabi dan Tuhan di kitab kami? Nah, itu, ayo jelaskan. Mencorengkan. Ya. Bukankah justru Al-Quran memuliakan sosok yang datang kemudian di tengah-tengah Bani Israel dengan sebutan alaihi salam, semoga keselamatan atasnya. Oke, karena selalu ada debat-debat seperti ini Bang, Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Oh, bukan kan. Itu kan menghina namanya. Debat ini berlangsung karena umat Islam kemudian ingin mendamaikan Kristen dengan akalnya, Kristen dengan kitabnya, Kristen dengan Yesus. Oke. Karena selama ini Yesus dan Kristen itu musuhan. Kristen dan Yesus musuhan. Musuhan, betul. Dari mana jalannya? Yesus mengajarkan dirinya kepada Bani Israel sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan Tuhan. Utusan Tuhan. Yang disembah oleh orang Kristen di dalam gereja setiap hari Minggu itu siapa? Maksudnya? Tadi Yesus mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan di tengah-tengah Bani Israel. Nah, yang disembah oleh Kristen di hari Minggu itu siapa? Yesus. Nah. Bertentangan bukan? Bertentangan di mana? Loh, Yesus mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Kristen ke gereja hari Minggu menyembah Yesus. Kan bertentangan. Dia utusan Tuhan dan sekaligus dia anak Allah. Nah, ini di mana Yesus pernah mengatakan dia adalah anak Allah? Tolong tunjukkan dalilnya. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia anak Allah. Nah, tapi Yesus mengatakan dirinya sebagai anak manusia. Inilah kedatangan umat Islam untuk mendamaikan kalian dengan Yesus. Mendamaikan dari mana? Anda mengatakan Yesus anak Allah, Yesus mengatakan dirinya anak manusia. Mana yang betul? Anda atau Yesus? Yesus anak Allah. Yesus pernah nggak mengatakan aku adalah anak Allah? Dia tidak pernah mengatakan. Dan dia tidak pernah. Tapi dengar dulu Bang, dengar dulu. Kan aku bilang tadi kalau saya bicara abang diam dulu kan gitu kan. Nah, Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia itu anak Allah. Udah, tetapi banyak orang saksi-saksi yang sudah terdaftar di dalam sejarah. Udah, bagaimana kemuliaan Yesus yang sudah dimuliakan, yang sudah diperbuatnya selama di bumi. Dan dia juga hidup dan bangkit dalam 3 hari. Semua apa yang dikatakannya itu jelas dan tercatat dalam sejarah. Bung, kalau Anda berbicara mengenai bangkit,
Ya. Justru Yesus mengatakan yang bangkit itu adalah anak manusia. Matius 12 nomor 39. Karena dia lahir sebagai manusia. Ya, justru itu. Justru itu Yesus mengajarkan dirinya sebagai anak manusia. Anda mengajarkan Yesus sebagai anak Allah. Kira-kira yang benar Anda atau Yesus? Yesus yang benar. Nah, berarti Anda salah. Saya salah. Loh. Yesus mengatakan dia anak manusia. Anda mengatakan dia anak Allah. Mana yang benar antara Anda dengan Yesus? Yesus yang benar. Berarti Anda yang salah. Dia kan datang sebagai anak manusia. Abang ngerti nggak? Dia datang sebagai anak manusia. Dia datang sebagai anak manusia. Yesus juga mengaku sebagai anak manusia. Dia lahir. Ya, dia lahir sebagai manusia. Ya, oke, berarti dia anak manusia kan? Anak manusia. Terus ilmu Anda mengatakan dia anak Allah itu dari mana ilmunya? Udah. Nah, ilmunya sampai Anda mendapatkan pemahaman dia anak Allah itu dari mana ilmunya? Oke. Oh, ilmunya. Oke ya. Abang tahu otoritas nggak? Otoritas. Tahu. Otoritas iblis, manusia dan Tahu. Berarti iblis itu tidak bisa menyamai seperti manusia ya kan? Karena manusia di atas iblis. Ya. Oke. Tapi iblis bisa mengaku sebagai manusia, bisa mengaku sebagai malaikat, bahkan mengaku sebagai Tuhan pun bisa iblis itu. Bisa. Oke ya. Berarti iblis mempunyai integritas. Oke ya. Benar. Abang tahu cerita yang di Gerasa kan? Tahu. Nah, di situ iblis menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Berarti Anda dan iblis sama. Anda dan iblis sama. Yesus mengatakan dirinya anak manusia. Iblis mengatakan Yesus anak Allah. Anda juga mengatakan Yesus anak Allah. Berarti Anda dan iblis sama. Dengar dulu. Dua versus satu. Dengar dulu Bang, kok belum posisi? Ya, Yesus sendiri Anda berdua dengan setan. Dengar dulu Bang. Makanya kan saya bilang, saya kalau berbicara, Abang diam gitu kan. Berarti integritas iblis kan gitu kan, integritas iblis yang lebih rendah daripada manusia yang kita sandingkan, yang disandingkan bahwa di setiap Alkitab ataupun kitab suci, iblis itu disandingkan dengan hewan ya kan, benar kan? Iblis disandingkan dengan hewan. Bukannya Yesus yang disandingkan dengan hewan, anak domba katanya. Yesus iblis rupanya. Dengar dulu Bang, makanya saya bilang. Kalau saya bicara diam gitu ya? Iya saya diam. Silakan. Berarti kan kalau iblis mengatakan bahwa Yesus itu anak Allah sampai dia ketakutan menyatakan bahwa itu anak Allah, kan gitu kan? Berarti di setiap agama yang tidak mencantumkan bahwa Yesus itu anak Allah, berarti lebih dari iblis. Itu intinya Bang. Loh, Yesus mengaku sebagai anak manusia. Saya kasih contoh ya, di dalam Matius 26 ketika dia dihakimi. Ya, Yesus tetap diam. Ya. Lalu imam besar berkata, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau ini Mesias anak Allah? Ya. Atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia. Yesus mengaku sebagai anak manusia kok. Anak manusia yang akan bertata di dunia kan? Iya, itu ajaran Yesus. Bertahta di dunia juga itu bukan ucapan Yesus. Berarti dia akan menjadi raja daripada setiap manusia. Di mana dalilnya? Kan jadi RT aja Yesus tak pernah. Kok jadi raja? Pernah nggak Yesus jadi RT? Dulu nggak ada RT Bang, cuma di Indonesia nggak ada RT. Ya minimal dia bisa menguasai Bani Yerusalem pada saat itu. Bisa nggak? Dulu tidak ada RT, udah. Iya, minimal dia bisa memerintah di Galilea atau di tanah Yudea. Pernah nggak Yesus jadi pemimpin di situ? Banyak kok pengikutnya Bang. Siapa pengikutnya? Yang berbondong-bondong mendengar dia berkhotbah. Iya. Anda kan mengatakan raja. Ya. Di dunia, di mana apa nama kerajaannya?
Dia tidak pernah membuat sebuah kerajaan dan dia tidak Salah lagi. Tadi katanya raja di dunia. tidak Tidak pernah bikin kerajaan. Salah lagi. Dia tidak pernah mau membuat kerajaan karena kenapa? Dia sudah mempunyai kerajaan, yaitu kerajaan surga. Nah, tadi kerajaan di bumi, sekarang kerajaan surga. Ngapain? Mana yang betul? Makanya dia datang ke dunia untuk menyelamatkan, menghapus dosa manusia. Dengan cara apa Yesus mengajarkan menghapus dosa manusia? Ya dia menjadi korban dong. Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Ya, kata siapa? Dia menjadi korban. Ada tertulis di Alkitab. Nah, inilah yang saya katakan, ingin kita mendamaikan Yesus dengan Kristen, karena Yesus mengatakan A, Kristen mengatakan K. Yesus mengajarkan penghapusan dosa itu dengan menggunakan hewan. Kristen mengatakan penghapusan dosa itu dengan menggunakan Yesus. Sekarang gini, udah gimana? Selama abang membaca di Alkitab, apakah ada salah satu dosa yang dibuat Yesus selama abang membaca Alkitab? Kalau Yesus ini Anda katakan Tuhan, maka dia adalah pendosa paling nomor wahid di dunia. Kalau Yesus yang Anda tuhankan ini betul-betul Yesus yang asli, maka Yesus adalah manusia pendosa, pembohong, pendusta yang licik, picik seantero jagat bumi. Mau bukti? Itu satu ya, aku pegang itu ya, aku pegang. Ya, saya akan buktikan itu. Ya. Sekarang gini, saya tanya. Di dalam agama abang, ya, yang abang imani, yaitu Muhammad, ya kan? Iya. Bagaimana ajarannya kepada abang? Aku tanya dulu tentang soal tentang berpesta dengan 7 bidadari lah, apalah segala macam lah, kawin sampai beberapa cewek lah gitu. Apakah itu tidak dosa? Enggak dosa. Yesus pun di Matius 19 nomor 29, Yesus menjanjikan 100 bini, 100 istri untuk pengikutnya di surga. Siapa yang menjanjikan? Yesus. Enggak ada yang janjikan itu. Enggak ada yang janjikan. Kalau ada dalilnya gimana? Enggak ada yang janjikan. Kasih tahu kepada saya dalilnya. Kalau ada dikatakan di Alkitab ada dikasih 100 bini, mana? Silakan adik-adik yang bisa buka kamera, bantu saya. Nah, izin ya. 100. Yesus yang berkata ya, Yesus yang berkata di ayat mana? Matius 19 nomor 29. Itu sesuai perikop ya, sesuai perikop. Jangan mencopot-copot ayat. Namanya pengakuan Yesus, mau satu perikop, satu apa? Jangan mencocol-cocol ayat. Soalnya kalau mencocol-cocol satu ayat, nah, itu enggak. Saya minta Anda mencocol satu ayat Yesus mengaku anak Allah saja Anda nggak sanggup. Tapi Anda ngotot mengatakan dia adalah anak Allah. Sudah saya bilang tadi, iblis saja mengatakan dia anak Allah. Berarti setiap berarti Anda pengikut iblis. Setiap agama yang tidak mengaku. Data ada 100 berarti istri. Anda pengikut iblis. Apa? Lah ya kenapa diikutin iblis ya? Iblis kalau A kalian harus B. Itu apa? Apa tuh? Original teksnya tolong tunjukkan. Ya. Enggak apa-apa, kita baca. Bible. Iya, silakan. Iya. Original. Nah, iya, santai. Di dalam Matius 19:29 kan dikatakan. Perikopnya apa, Pak? Perikopnya apa? Antar saya buka Alkitab saya. Ya kok yang buka di situ baca perikop, ngapa kayak nyuruh orang. Sesuai perikop, perikopnya perceraian. Karena gini, Bang. Perikopnya perceraian. Dengar dulu. Karena gini, setiap kalian itu membuat suatu debat, kalian mencocol-cocol ayat tanpa melihat perikop. Jadi seperti ini, Bang. Seperti cerita. Gini loh, Bang. Saya diam dulu, mau dibacain dulu, sialan, diam dulu mau dibacain. Oh iya, ini kan buka aja Kejadian sampai Wahyu, kita baca yuk sampai pagi. Gini, ini kan udah ditunjukin nih, perikopnya kan perceraian. Nih, perceraian. Matius 19:29. Nah, coba dicocolnya gimana tuh kalau perikop judulnya perceraian, gimana dicocolnya tuh, coba. Dan setiap orang yang meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ya bentar Mas, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya,
akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ya, di sini kan nggak ada kata istri nih. Tapi kalau kita lihat di versi Inggrisnya, di sini ada kata wife, Bang. Sebentar ya. Nih, nih di versi RNKJV nih. And everyone who has left houses or brother, ya, or sisters or father or mother or wife di sini. Bener nggak nih? Ada kata istrinya di sini. Nah, kita lihat di dalam teksnya. Di dalam original teksnya, nih ya, Matius 19:29, Textus Receptus ya. Kai pas os afeken oikias i adelpos i adelpas i patera i metera i gunaika. Di sini ada gunaika nih. Gunaika ini artinya istri. Tapi itu hanya untuk pengikutnya. Anda kan bukan pengikutnya Yesus. Tadi kan saya dan terus di terjemahan bahasa Indonesia tadi ada nggak dikatakan istri? Ya dihilangkan. Hah? Dihilangkan LAI, Bang. Dihilangkan sama LAI. Kenapa? Karena di Indonesia ini bukan pengikut Yesus. Di Indonesia ini pengikut Paulus. Dihilangkan gimana? Ya tadi original teksnya ada istri Guneka. Kita buktikan aja dihilangkan. Kalau di terjemahan baru edisi 1974 kan gak ada kata istri. Coba kita lihat di MILT tahun 2008, di sini ada kata istri nih. Setelah kata atau ibu atau istri nih. Bahasa Indonesia ya. Ya. Nampak? Oke, udah. Nah, berarti LAI kita baca dengan tenang. Silakan. Kita baca dengan tenang. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anaknya atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Abang ngerti nggak maksudnya itu, Bang? Abang ngerti nggak maksudnya itu? Oke, kita bikin di situ ada istri, kita bikin di situ akan menerima 100 kali lipat. Abang ngerti nggak artinya itu? Ya ngertilah. Apa? Siapa yang meninggalkan kemudian istri akan mendapatkan 100 istri. 100 istri. Iya. Abang bisa tahu retorika pemikiran nggak? Jangan ajarin saya kalau itu. Iya. Anda jangan mengakal-akali. Bukan mengakal-akali. Lah itu fakta. Sekarang pertanyaan saya, kenapa lembaga Bible Anda di Indonesia menghilangkan kata istri? Kenapa 70 kali? Kita buat itu kan aku bilang, kita buat itu ada istri. Kita buat ada istri. Oke. Akan mendapatkan 100 kali lipat. Oke. Apakah dikatakan situ Anda akan mendapatkan 100 istri berkali-kali lipat? Apakah di situ dikatakan begitu? Dalilnya sudah sangat jelas pun, masih dibantah. Nah, kenapa Anda sewot? Ini Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya. Anda bukan pengikutnya. Kenapa Anda yang sewot? Retorika pemikiran Bapak itu terlalu berbahaya gitu. Kok terlalu berbahaya? Sedangkan di dunia aja Yesus mengajarkan banyak istri, apalagi di surga. Di surga, apakah dikatakan di situ di surga? Loh, ini di surga ini. Apakah ada dikatakan di situ di surga? Ini berbicara mengenai surga. Jadi maunya Anda itu berbicara di dunia poligami gitu. Dengar, oke. Di surga dan memperoleh hidup yang kekal. Tidak ada dikatakan di situ di surga. Karena di surga itu tidak ada yang namanya bercocok tanam. Siapa bilang? Mana dalilnya? Mana dalilnya di surga tidak ada bercocok tanam? Mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya. Makanya kalian di sana itu cuma nge-seks doang. Ya, larinya menghujat. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Yesus mengatakan di surga tak ada kawin mawin, itu dalilnya mana? Tunjukkan kepada saya. Mana? Banyak saya lihat. Silakan satu aja. Karena nanti ketika di surga kan gitu kan. Mana dalilnya? Ente ngomong dari tadi, kita tampilkan dalil, Anda bantah.
Kenapa Anda bantah? Saya nggak perlu dalil. Ya, itu namanya cuplis, cukup percaya iblis. Tadi di awal Yesus mengatakan dirinya sebagai anak manusia, Anda mengatakan anak Tuhan karena iblis pun mengatakan Yesus anak Tuhan. Berarti ente itu pengikut iblis. Kan udah jelas ku bilang. Saya menyatakan bahwa Kristen di Indonesia itu adalah penyembah Lucifer. Masih kurang? Enggak lah. Loh, buktinya Anda membuktikan sendiri malam ini. Yesus mengatakan dirinya anak manusia. Anda mengatakan dia adalah anak Allah. Karena iblis juga mengatakan dia adalah anak Allah. Lagian juga di Markus 5, orang yang kerasukan setan lah yang menuhankan Yesus. Itu fakta itu. Oh, tidak juga, tidak juga. Nah, itu fakta, saudara. Saya tunjukkan dalilnya. Markus 5 dari nomor 1 sampai nomor 20 Anda baca. Ketika orang itu tidak lagi kerasukan setan, dia tidak lagi menuhankan Yesus. Sekarang saya tanya, atas perintah siapa Anda menuhankan Yesus? Nah, kasih dalil. Kasih dalil, ada nggak? Apa? Tanya. Atas perintah siapa Anda menyembah Yesus? Ada dalil nggak? Oke. Itu ya. Atas perintah siapa? Iya, perintah siapa? Mana? Oke ya, aku buka, aku baca. Silakan. Oke, Pasti atas perintah iblis. Kalau tidak, silakan Anda tunjukkan. Karena hanya ada dua otoritas, Yesus atau iblis. Mana tunjukkan? Oke. Di luar pernyataan iblis terkait penyembahan kepada dirinya, berarti di luar pernyataan Yesus berarti iblis. Mana coba? Sembahlah aku, ibadahlah kepadaku, sembahyanglah kepadaku. Mana perintahnya? Mana 7 juta kali. Kalau saya bilang saya berbicara, Anda diam. Diam juga kalau Anda berbicara tak ada dalil, percuma. Ayo, mana dalil? Oke, dengar, makanya ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus terus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di dan Samaria sampai ke Udah. Apa mana sembah aku mana? Ya. Kalau kamu menjadi saksi yang benar, maka kesaksianmu akan sama seperti kesaksian Yesus. Matius 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa seluruh mujizat yang aku lakukan, mujizat itulah yang sedang bersaksi tentang aku. Bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Yesus bersaksi tentang dirinya utusan Bapa atau dia sendiri Bapa? Ayo. Jadi utusan Bapa. Ya utusan Bapa. Berarti Anda mengakui bahwa Yesus bersaksi dirinya adalah utusan Bapa. Terus siapa yang mengajarkan Anda bersaksi Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Siapa yang ngajarin? Ketika Yesus dibaptis, terdengarlah suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi. Terus Bapa langsung berkata, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Mana perintahnya untuk menyembah anaknya? Kepadanya aku berkenan. Berarti setiap apa perkataan dia, berarti itu sudah berkenan di hadapan Allah Bapa. Ya, mana perkataannya untuk menyembah dirinya mana? Ini aneh. Kok jadi aneh? Bego jadinya orang kau bikin. Ya. Mana dalilnya? Di dalam Matius 3, coba Anda baca. Matius 3 nomor 16. Begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, maka Bapa menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya. Sekarang Yesus mengatakan apa? Bapak aja mengatakan bahwa itu anaknya. Ngapain? Orang Yahudi ketika berbicara mengenai anak Elohim, itu berbicara mengenai orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Elohim. Tidak perlu pula. Mana dalilnya? Nyembah Yesus mana? Perintah nyembah Yesus. Karena Yesus itu tidak kekurangan otoritas kalau dia tidak mengatakan. Kata siapa? Siapa yang ngajarin Anda bicara kayak gitu? Siapa? Tidak kekurangan otoritas. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu kata Yesus. Memalukan. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu otoritas Yesus. Tak bisa melakukan apa-apa tanpa ada otoritas tertinggi Bapa yang mengutus dirinya. Ente ini pasukan iblis yang mengajarkan manusia menyembah kepada anak orang. Dengar.
Lebih besar Apalagi? siapa? Lebih besar siapa? Lebih besar siapa? Muhammad Anda atau Allah Bapa? Iya. Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi. Tuhan yang disembah oleh Bani Israel itu adalah pencipta alam semesta yang maha besar. Masa Anda sandingkan dengan nabi? Berarti pencipta alam semesta berarti Allah Bapa ya kan? Kami menyebutnya Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi menyebutnya Elohim. Orang Kristen menyebutnya apa? Allah Bapa. Kami menyebutnya Allah Bapa. Oke. Apa itu? Udah, Anda sudah kacau. Anda sudah kacau. Saya serahkan kepada teman-teman. Ini udah kacau ini. Tidak ada data, tak ada dalil. Allah Bapa Cuman percaya cuplis. Dengar dulu makanya. Allah Bapa aja mengatakan bahwa itu anaknya. Iya, anak itu artinya hamba tuh, Yul. Hamba Tuhan. Seperti saya membuat sebuah cerita kepada Anda ya. Saya membuat sebuah cerita. Jangan ajarin saya kayak gitu-gitu. Saya bukan tipenya tipu-tipu kayak gitu. Saya pertama cerita kepada Anda. Pertama dari awal Anda sudah keteteran. Ya, enggak Ini yang keempat. Tadi Yesus menyajikan 100 istri, Anda keteteran lagi. Makanya Anda. Sekarang Yesus menyembah kepada dirinya, Anda keteteran lagi. Terus apa yang harus saya dengar? Anda dengar saya dulu, udah. Saya membuat cerita kepada Anda, udah. Ketika Anda seorang bapak mempunyai anak dan ada pengerja Anda di situ yang tidak ada utusan darah, oke ya, yang tidak sedara. Apakah Anda berani memberikan harta Anda kepada orang lain, kepada anak Anda? Saudara, orang berdiskusi itu pakai dalil. Kalau tidak dalil itu dongeng namanya. Kita berasumsi apa? Yesus aja mengajarkan kepada umat-umat Kristen itu tentang perumpamaan. Udah. Yesus yang Anda maksud itu, Yesus yang Anda maksud itu adalah makhluk. Makanya yang datang ngaku-ngaku Yesus. Orang Kristen itu tidak mendengar yang namanya apa katanya. Loh, mana buktinya? Mana katanya? Mana ucapan Yesus sembahlah aku? Apanya? Dia tidak perlu mengatakan seperti itu. Cuman Yesus memerintahkan menyembah kepada yang di langit atau menyembah kepada dirinya yang ada di bumi? Ini namanya Anda masuk ke Trinitas. Ini namanya Anda masuk ke Tritunggal. Mulai ngaco lagi, lari saya ke Tritunggal katanya. Berarti Yesus itu juga Trinitas Tritunggal karena Yesus mengajarkan menyembah kepada yang di langit. Aduh, kacau Anda. Iya. Saudaraku, mending Anda turun daripada Anda babak belur. Kan tadi Anda bertanya, Islam ini kenapa selalu bahas-bahas? Karena Islam ingin mendamaikan Anda dengan Yesus yang asli. Karena Anda itu pengikut Yesus yang palsu. Di mana Yesus yang asli? Yesus yang asli mengajarkan dirinya sebagai manusia. Yesus yang palsu mengajarkan dirinya AO, Alpha dan Omega. Mengaku bintang timur, mengaku Lucifer, mengaku iblis. Itu Yesus yang palsu. Kacau pemikiran Anda ini. Kacau. Sekarang saya tanya, siapa yang datang mengaku Yesus kepada Paulus? Akulah Yesus yang kau niaya. Siapa itu? Ya Yesus lah. 20 tahun setelah Yesus naik ke langit, muncul suara didengarkan oleh Paulus. Akulah Yesus. Itu siapa? Ya Yesus sendiri. Dari mana Anda tahu bahwa itu Yesus? Sementara di situ tak ada wajahnya. Karena dikatakan Yesus. Dari buahnya lah engkau mengetahui. Sekarang lihat buahnya. Dari pengajaran makhluk yang bernama Yesus itu kepada Paulus, Paulus mengajarkan kalian menyembah kepada Yesus, betul? Ya. Bagus. Itulah buahnya. Coba baca Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Allah. Apa? Dia adalah Allah. Kata siapa? Kata siapa? Aniaya itu. Iya, makhluk itu mengaku, aku adalah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Itu pengakuan makhluk itu. Yesus sudah 20 tahun di langit, muncul makhluk itu. Itu makhluk siapa yang ngaku-ngaku Yesus itu siapa? Dari mana dasarnya Anda mengatakan bahwa suara itu adalah Yesus itu sendiri? Apa dasar Anda mengatakan itu Yesus? Anda tahu Paulus?
Tahu dia adalah nabi palsu. Itulah Anda terlalu bodoh pemikirannya. Kok jadi bodoh saya, Bung? Yesus mengatakan begini, ya, apabila sang pembinasa keji duduk di atas tempat yang suci atau berdiri di atas tempat yang kudus, seperti yang dinubuatkan kemudian oleh Nabi Daniel. Apa yang terjadi? Tanda-tandanya sang pembinasa keji adalah apabila ada orang berkata, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya, sebab Yesus palsu beserta nabi-nabi palsu akan datang dan menyesatkan banyak orang. Terus itu kata Yesus. Pertanyaan saya, tunggu. Kau dengar saya dulu, Bang. Ya. Di situ Yesus mengatakan kepada muridnya, akan datang Yesus palsu. Mengaku Yesus palsu, mengaku Yesus tapi Yesus palsu. Matius 24 nomor 24. Pertanyaan saya, kalau Yesus mengatakan akan muncul Yesus palsu, mana Yesus palsu itu? Tunjukkan ke saya. Kalau tidak ada berarti Yesus pembohong. Mana? Sekarang gini. Kok sekarang? Yang begini itu Yesus palsunya mana? Makanya saya berbicara, Anda diam. Udah, Anda Yesus palsunya tunjukkan. Anda mengatakan Yesus palsu. Oke. Ya. Udah. Kutanya sama Anda, yang diajarkan Paulus itu apakah dia sebagai Yesus atau dia mengajarkan tentang Yesus? Ada makhluk yang datang kepadanya mengaku Yesus. Alamak. Setelah makhluk itu datang mengaku Yesus, dia tiba-tiba menjadi nabi. Pertanyaannya, 20 tahun setelah terangkat ke langit, ada makhluk datang mengaku Yesus kepada Paulus. Makhluk ini siapa? Siapa yang mengangkat Paulus menjadi nabi? Kutanya dulu. Loh, dia sendiri yang mengaku nabi. Di Kristen tidak ada mengatakan bahwa Paulus itu nabi. Dia adalah rasul. Disitulah kesalahan Anda. Nabi itu penerima wahyu. Sekarang saya tanya, 13 buku yang ditulis oleh Paulus ini wahyu atau bukan? Gimana? Ya nggak tahu. Gimana tadi? Jangan belagak budak, bro, dengerin orang ngomong. Iya, gimana tadi? Gimana? 13 buku yang ditulis oleh Paulus itu wahyu atau karangan saja? Wahyu. Berarti dia nabi. Di Kristen tidak mengatakan bahwa Yesus itu terserah. Ini sekarang tak ajarin yang disebut nabi itu penerima firman. Dia tidak pernah disebut sebagai nabi. Dia tidak disebut nabi. Kenapa? Karena takut kemudian nabi palsu itu ketahuan kalau dia itu adalah dirinya. Dia tidak pernah disebut nabi. Loh. Jelas di dalam Matius 24 nomor 24. Berarti Anda yang mengarang-arang bahwa saya tidak sedang mengarang. Saya tidak sedang mengarang. Yang disebut nabi adalah orang yang mengaku bertemu dengan Tuhan dan menuliskan sebuah firman yang berasal dari Tuhan. Menuliskan firman. Sekarang pertanyaan saya, apakah Anda pernah membaca Bilangan 12 nomor 6? Jika ada di antaramu seorang nabi, aku Tuhan akan menyatakan diriku kepada mereka melalui mimpi, melalui penglihatan mereka, dan berkata kepadanya melalui mimpi. Sekarang pertanyaan saya, yang dituliskan Paulus itu firman Tuhan atau bukan? Anda akan mengatakan firman Tuhan. Berarti dia nabi. Meskipun Anda tidak mau mengakuinya. Tapi ingat, sekali lagi, ingat tapi. Saya balik lagi, tapi ingat, sekali lagi, ingat tapi. Dalam Kisah Rasul 13 nomor 1, Paulus disebut nabi. Tidak ada disebut nabi di situ. Baca Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Paulus disebut nabi dong. Tidak ada di situ disebut nabi. Baca. Ayat berapa? Aduh, ayat berapa? Kisah Para Rasul berapa? 13 nomor 1. Cak Ayu, kamu tuh membantah aja tapi dia tahu dalil. Dari tadi nggak ada bawa dalil. Makanya diam kalau saya lagi diam. Ayo silakan Dinda Alfi dibesarin. Udah?
pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar yaitu Barnabas, Simeon, Niger. Tidak ada dikatakan Paulus. Itu yang di terakhir itu apa? Kamu pikir itu bom? Itu ditunjukkan. Nah, besarin. Nah, tuh. Nah, besarin lubang hidungmu supaya kau bisa baca. Nah, apa itu? Saulus. Siapa itu? Dan dia tidak disebut nabi. Lah, dalilnya sudah begitu, Bro Kele. Itu namanya sudah tertulis dan itu dikatakan nabi di Antioquia. Pengikut Nabi Saulus pertama kali lah disebut Karisteng. La haula wala quwata illa billah. Inilah tujuan Islam hadir, supaya Islam membantu kalian untuk selamat dari lingkaran setan. Tuh 13 buku dikarang oleh Paulus. Kalau Anda mengatakan itu bukan wahyu, itu bukan firman Tuhan, keluar segera dari Kristen. Tapi kalau Anda mengatakan itu adalah firman Tuhan, maka tanamkan dalam hati Anda, berarti Paulus itu adalah nabi yang menyembunyikan identitas kenabiannya. Kenapa? Karena Yesus berpesan, waspadalah kepada nabi palsu. Pintar dia, nggak mau mengaku nabi. Kenapa? Karena yang datang setelah Yesus itu nabi palsu. Coba Anda baca Matius 24 nomor 24. Baca. Selami baik-baik. Sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan muncul. Nah, mana Yesus palsu itu? Kalau Anda mengatakan bahwa yang datang kepada Paulus, akulah Yesus yang kau niaya, itu bukan Yesus palsu, maka tunjukkan kepada saya mana nabi Yesus palsunya. Ada. Tidak ada di situ dikatakan bahwa dia itu Yesus palsu. Itu Bung, baca tuh adik saya tuh. Itu baca tuh. Paulus itu dulu membunuh Kristen. Setiap umat beragama Kristen itu dibunuhnya. Bagaimana mungkin Kristen belum ada pada saat Yesus ada? Jangan dengar. Kristen itu di Antioquia baru ada. Gini Bang, biar nggak tafsir bebas ya. Di sini kan dikatakan nih, pada Prakais pasal 13 butir 1, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, ya. Lalu ada Lukius orang Kirene dan Menahem yang diasuh bersama Raja Herodes dan Saulus. Kalau kita lihat di sini Bang, di sini kan ada tafsiran dan catatan nih. Biar kita nggak tafsir bebas nih. Alfi menukil dari misalnya nih kita ke Yerusalem ya. Pada footnote atau catatan kaki ya, Yerusalem ini dikatakan begini mengenai nabi ya, karunia yang menjadi ciri khas pengajar atau didaskalos bahasa Yunania menyanggupkan dia memberikan pengajaran akhlak serta etikat kepada para saudaranya. Pengajaran karena biasanya berdasarkan pada kitab suci, kelima nabi dan pengajar yang disebutkan di sini. Ini kelima nabi dan pengajar yang disebutkan di sini. 5 orang tadi itu nabi dan pengajar. Oke, 5 orang itu nabi dan pengajar kan? Nabi dan pengajar. Ya. Sabar, saya belum selesai. Kan? Sabar, saya belum selesai. Ini udah kena Anda. Oke, nabi dan pengajar. Oke. Sabar, saya belum selesai. Boleh enggak? Saya lanjutkan. Nah, ini kan baru di Yerusalem. Sekarang kita ke Matthew Henry. Kalau Anda nggak tahu Matthew Henry ini parah sekali Anda. Kalau kita lihat di dalam Matthew Henry sendiri, di sini ya, kita lihat di ayat 13:1-nya. Nih, dijelaskan di sini. Banyak yang menjadi pengajar tetapi bukan nabi. Namun mereka yang disebutkan di sini ya, Kisah Para Rasul 13:1, mereka yang disebutkan di sini ada kalanya mendapat ilham ilahi dan menerima petunjuk langsung dari langit, ya, sorga katanya, pada kesempatan-kesempatan khusus yang membuat mereka disebut nabi. Disebut apa, Bang? Udah bisa. Disebut apa? Udah bisa saya bicara? Disebut apa? Oke, Disebut nabi. apa? Oke, nabi. Nabi kan, nabi. Siap. Oke. Udah bisa saya bicara? Iya. Ya, oke. Udah ya. Kalian bilang Paulus itu nabi kan? Bukan saya yang bilang, Bang. Kitab Anda yang bilang. Ya, kitab saya tidak ada pernah mengatakan bahwa dia nabi.
Dia rasul, pengajar. Udah ya. Dengar. Makanya saya bilang jangan baca-baca seperti itu. Udah. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Oke ya. Nabi dan pengajar. Yaitu Barnabas dan Simeon ya, yang disebut Niger, dan Likius orang Kinere, dan Menanhem. Sampai Menanhem itu ialah nabi yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Itu yang mengasuh Menanhem itu adalah Raja Saulus dan adalah Herodes dan Saulus. Saulus itu seorang rasul, bukan nabi. Jangan Anda samain itu semua. Makanya jangan baca-baca seperti itu. Anda tidak mengerti Alkitab, malah Anda mengatakan bahwa dia nabi. Izin ya sekali lagi. Menanhem itu diasuh oleh Saulus. Izin ya sekali lagi, izin besarkan layar. Jangan Anda lama-lama saya lihat. Gajah mentolongkan orang. Iya, Bang, gini. Ini sebenarnya guru-guru saya capek nih, makanya izin ya. Oke, kita sebenarnya yang lebih berotoritas itu bukan Anda, Bang, tapi siapa? Matteo Henry komentari gitu. Saya membawakan langsung dari website Alkitab Sabda ya. Ini website milik orang yang nggak sunat, nggak sholat Jumat, pemakan B2 aja. Sabar bang. Sabar dulu. Aku bicara. Udah. Jangan Anda mengklaim kebenaran yang hanya dicabut-cabut dari sini, yang dikatakan ini. Sekarang saya berkata kepada Anda, ketika manusia disebut dari monyet, apakah itu langsung diklaim benar? Gini bre, aku ngambil ini dari website Islam nggak, itu pertama. Ini sabda ya, di bawah naungan LAI, lembaga. Diam dulu, mute dulu. Bisa nggak di mute dulu? Ini di bawah naungan Lembaga Alkitab Indonesia. Ini Matteo Henry, ini bukan lagi tingkat nasional tapi internasional. Itu komentarinya diakui gini. Bahkan sekelas Pak BN pun, Bambang Nursena pun, dia mengambil tafsiran dari sini nih. Kalau Anda kenal siapa Bambang Nursena, Anda pasti tahu siapa Matteo Henry. Itu pertama tuh. Kalau Anda menolak apa yang dinyatakan oleh Matteo Henry, wah, mohon maaf bre. Gitu. Baiknya Anda kembali lagi ke sekolah tinggi teologi dulu untuk belajar lagi. Anda yang harus belajar, Bang. Udah di situ dikatakan beberapa nabi dan pengajar, bukan beberapa nabi. Kalau ada beberapa nabi tidak disebut di situ pengajar, nah berarti fix dia itu nabi. Ini dikatakan beberapa nabi dan pengajar. Udah. Dan sampai di Menanhem itu adalah nabi yang diasuh oleh Saulus di wilayah Herodes. Izin dulu. Anda tadi kan suruh saya belajar. Tolong ngajarin saya baca ini dong. Saya tidak mengerti baca-baca seperti itu. Anda yang baca. Ya udah. Udah kelihatan kok kapasitasnya kawan-kawan. Silakan. Saya hanya memegang Alkitab saya. Ya, jadi udah kelihatan lah kapasitasnya. Matteo Henry ditolak, Griko ini nggak bisa baca ya. Allah alam bisa jawab. Silakan guru-guru Alfi yang lain. Syukuran kasiran. Jadi seperti ini, jangan menganggap bahwa Paulus itu nabi. Jangan. Karena di Alkitab itu jelas-jelas dikatakan dia itu rasul dan bukan nabi. Dia itu seorang pengajar. Makanya di situ dicatat ialah nabi dan pengajar. Kalau cuma nabi disebut itu berarti dia fix nabi. Ini nabi dan pengajar. Sampai di Menanhem itu adalah nabi. Menanhem itu yang diasuh oleh Saulus di wilayah Herodes. Udah ngerti? Anda jangan membodoh-bodohi Kristen. Enggak bang, aku lebih percaya Matteo Henry daripada kamu. Kamu nggak ada kapasitasnya, baca Griko ini aja nggak bisa. Itu fakta itu. Anda mengerti paragraf itu nggak? Anda mengerti paragraf itu aja susah. Bukan, saya lebih mengakui tafsir Matteo Henry daripada kamu. Pemikiran Anda itu berat, gitu loh. Bukan. Anda tidak mengerti. Gini, saya lebih mengakui siapa pakarnya yang diakui oleh kalangan mayoritas kekristenan daripada tafsiran kamu sendiri gitu. Matteo Henry itu mengatakan itu apa? Nabi dan pengajar juga kan? Enggak, ya aduh ya Allah. Makanya Nabi dan pengajar di situ dikatakan juga nabi dan pengajar. Kau diam. Gimana kata pengajar di sini? Kau diam ya.
Kok diam. Ini ya, makanya kalau orang naik tuh biasakan nyimak, jangan menyemak gitu. Ya. Nih ya, sekali lagi ku tampilkan nih Matthew Henry komentari. Ini guru-guruku capek juga nih menghadapimu sebenarnya. Aku ulangi sekali lagi baca ini. Bentar ya, Prakais 13:1 tadi. Nih. Dari sini nih. Itu apa itu? Itu apa itu yang dikatakan pengajar-pengajar itu? Kau baca dulu nih. Kau baca yang baca sendiri. Kau yang baca sendiri. Enggak, kau yang baca sendiri nih. Banyak yang kau yang baca sendiri deh. Ah ya. Oke. Baca. Nih. Kan dikatakan banyak pengajar. Anda tahu pengajar? Anda tahu pengajar nggak? Dibaca bang, dibaca. Banyak yang menjadi pengajar, baca. Susah retorika Anda berpikir susah. Nah Serius. itu dangkalnya pikiran Anda. Pada saat dikatakan banyak yang menjadi pengajar tetapi bukan nabi, namun mereka yang disebutkan di sini, namun Anda tahu makna namun nggak? Hah? Banyak yang menjadi pengajar tetapi bukan nabi, namun mereka yang disebutkan di sini, Prakais ya, ada kalanya mendapat ilham ilahi dan menerima petunjuk langsung dari surga dalam kesempatan-kesempatan khusus yang membuat mereka disebut sebagai apa? Mana kata pengajar di sini? Oke, yang disebut nabi. Namun, apakah namun itu langsung dikatakan fix benar? Loh. Namun itu tidak harus dikatakan fix benar. Kalau namun udah, tapi kalau pasti itu baru fix. Betul ya kawan-kawan ya. Tritung ini jangankan Greko ini atau Yunani gitu ya. Bahasa Indonesia aja masih gagal paham mereka gitu. Baca kitab ini kitab full subtitle. Gini bre, kitab Anda ini udah full bahasa Indonesia, full subtitle gitu. Ini aja bahasa Indonesia aja kalian masih gagal paham. Apalagi kalian digiring ke Greko inanya. Gitu. Sekelas Matthew Henry aja ditolak loh. Kurang ajar nih memang tritung-tritung ini ya. Itu dikatakan namun. Anda mengerti namun nggak? Apa definisi namun di dalam KBBI? Apakah namun itu langsung disebutkan langsung namun fix? di dalam KBBI? Apa definisi namun di dalam KBBI? Coba dulu. Apa definisi namun di dalam KBBI? Namun Ya, itu, kan Anda paling namun paham. itu apakah itu disebut langsung fix atau hanya berandai-andai atau hanya apa gitu loh? Apa definisi namun di dalam KBBI? Itu tidak harus dikatakan fix kalau namun. 2, 3 nggak tahu. Siap. Gimana Ustadz Alif, Daeng Handi, Bang Perah, Ustadz Yusuf, Bang Zuma, monitor? Oke lah. Sulit Pi. Menghadapi orang seperti ini nggak bisa kita. Tapi kasihan juga ke Yesus turun yang kedua kali saja nggak akan bisa nyembuhin dia, nggak akan bisa. Fakta sudah diperlihatkan, tetapi dia berusaha untuk memutar balikan fakta. Kami di sini bukan merangkai kata, Pak, tetapi kami berdasarkan apa yang tertulis di dalam data. Ya, yang namanya beragama itu, Pak, harus menggunakan data, bukan menggunakan retorika. Kenapa dicabut? Kenapa dibuang? Ya sudahlah. Moderator. Baik, naikin aja yang lain. Kelasan Bang Juma aja nggak mampu nyadarin dia, apalagi kelasan seorang Mahadewa yang nggak bisa apa-apa. Iya, Alfi pun capek ini. Guru kita capek ini kawan-kawan. Iya. Silakan naikin yang lain. Kita kalah cerdas, Pi, sama orang Kristen, Pi. Cerdas sekali mereka, Bang. Iya. Cerdas sekali mereka itu. Betul. Saking cerdasnya orang Kristen, Tuhan saja mereka ciptakan, Pi. Orang menciptakan mobil, kereta api. Orang Kristen mah beda. Tuhan ya mereka ciptakan. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, Tuhan di poligami juga ya.
Iya. Ya, selamat malam menjelang pagi menuju siang. Mitos. Apa lagi ini? Ya Allah, ya Rabbi. Assalamualaikum Bang. Udah ngorok orangnya. Udah mimpi. udah sampai Dubai itu mimpinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Aduh, dengernya tadi ini bikin emosi ya Bang. Kayaknya gue nggak cocok jadi apologet ya. Soalnya kesabaran gue setipis tisu. Kalau ada yang tadi itu gue anjing-anjingin, semua boleh gak sih? Gak bisa ya? Jangan. Nggak boleh. Simpen di hati. Sumpah, udah dijelasin data dan faktanya di Bible, mereka sendiri masih menyangkal, masih nggak mau nerima. Terus mau mereka apa gitu loh. Gue langsung dibawa, anjrit, ini udah dibacain sejelas itu, sedetail itu, masih denial gitu. Harus ada Bang orang seperti itu Bang, harus ada. Kalau nggak ada orang yang seperti itu Bang, kerjaan Bang Juma nggak ada Bang. Nih buat jadi mau daftar buat apologet ini, soal kesabaran setipis tisu, soalnya nggak bisa nih gue banting-banting yang ada. Itu HP robekin aja, itu HP-nya robekin. Ya ampun, pantesan gitu ya, kayak kalau mau jadi salah satu syarat apologet itu harus banyak sabar, harus kuat mental ngadapin ya ini ketololan itu. Padahal ketololan itu mereka buat sendiri, udah dikasih data dan fakta, masih aja ya udahlah gitu. Emang nggak cocok lah jadi apologet. Dia gini loh, Alfi sebenarnya bukan apologet ya. Ini abang Dalfi semua yang di atas ini yang apologet sebenarnya. Alfi cuman bantu inilah sebisa Alfi gitu. Namun yang Alfi ketahui, setipis-tipisnya pengetahuan Alfi ya, ini untuk teman-teman di bawah juga ya. Alfi ini mengasih ilmu turun-temurun juga. Sebelum kita memberanikan diri untuk dialog ke saudara-saudara sebelah ya, Kristen itu, akidah kita dulu yang kita benerin tuh. Pengetahuan kita dulu yang kita matengin gitu. Soalnya kalau kita mau ikut medan perang tapi nggak bawa peluru, nggak bawa AK-47 kan ya sama aja bohongan gitu misalnya ya. Iya, setuju. Kita harus persiapkan juga. Kita bisa kasih analogi seperti gini loh. Kan teman-teman tahu permainan sepak bola semua ya. Permainan sepak bola itu kan ada posisi-posisinya tuh ya. Ada sebagai lini penyerang, ada lini bertahan juga kan. Nah ini susah nih dimakan semua nih gitu. Jadi kita harus ikat satu materi gitu ya. Entah kita mau jadi seorang defensif atau ofensif gitu kan. Mau menjadi seorang yang menahan atau ya seorang yang menghantam, itu tuh beda-beda tuh babnya. Nanti tuh masuk ke tiap-tiap tema dan materi-materi lagi tuh. Harus diikat satu tema, pelajari sampai mateng, simpan data-datanya semua gitu. Iya sih, tapi kalau dari tadi pas ngeliat siapa tadi tuh yang barusan turun ini, itu kan udah ke pojok banget gitu kan, tapi kita kan udah tahu ya itu dengan datanya itu udah ke pojok itu masih mau muter ya, nama mungkin debat kali ya, dia mempertahankan argumennya dia gitu kan gitu. Tapi kita udah tahu itu udah, kalau dalam istilah percaturan udah skakmat lah gitu. Iya, oke Bang. Makasih ya Bang ya. Oke Bang, terima kasih semuanya buat Buruda semuanya ya. Assalamualaikum, selamat tidur ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi umat-umat Kristen, Kristiani, bagi yang ingin berdiskusi silakan naik. Jangan lupa dibawa akalnya ya. Tap layar teman-teman. Ustaz Alif monitor. Ustaz Yusuf, Bang Dewa, Bang Kor. 86 90 101 siap. Banyak. Bang Juma, monitor Bang Juma. Lupa kemarin Bang mengucapkan selamat ulang tahun. Oh ya, Bang Juma kemarin ulang tahun ya. Iwan ya. Mantap. 2 hari yang lalu. Masya Allah. Itu baru betul. Ya. Makasih semuanya atas doa-doanya. Semoga panjang umur Bang ya. Semoga panjang umur selalu. Semoga omongannya Bang yang Dewa. terbaik lah.
Sejak kapan Gurunda ngebetulin omongannya Bang Dewa nih baru kali ini? Ya teman-teman, Masya Allah, Bang Zumanya baru milad ya kemarin ya. Semoga Bang Zumanya bisa menjinakkan Pak Bom Bom serta kawanannya, amin ya. Ini juga teman-teman di bawah baru 3 hari Gurunda nggak nongol, ributnya minta ampun. Saya ngejawab mereka dari 1999. Wah pokoknya kakek itu Gurunda kemana? Gurunda kemana? Baru 3 hari. Enggak, beliau kan lagi acara milad, ya mungkin berpuasa. Biasanya kalau Dewa berpuasa ya, kalau milad itu ya. Kalau hari kelahiran itu. Dan Bang Juma sibuk, mungkin kalau Bang Juma ulang tahun bukan tiup lilin Bang ya. Bang Juma ini luar biasanya, bakar rumah dia itu. Ditiup sendiri sama dia, makanya 3 hari. Emang aneh-aneh, kok aneh. Kalau tiup lilin kan cuma sebentar Bang. Kalau bakar rumah kan bisa 3 hari ya Bang niupnya. Udah nggak Bang? Ya silakan Oten yang mau naik. Ya, ucapkan selamat ulang tahun kepada Bang Juma. Doakan Bang Juma sehat selalu ya. Iwan Pila ya. Bang Andi ganti akun kayaknya. Ini request lagi. Mana Oten ini? Tanya dulu asli apa bukan? Assalamualaikum Bang Andi. Dia diterusin dulu, masih ngobrol. Siap. Itu lagi ngumpul itu sama Ustadz Alif Gurunda di rumahnya Bang Andi. Mumpung nunggu tritungnya naik nih Iwan Villa, kita tetap menyuarakan ya, dan gak akan capek menyuarakan untuk jangan meramaikan room Kristen. Itu pesan yang paling harus ditanamkan tuh. Jangan pernah meramaikan room Kristen. Alfi masih sering lihat ya, room Tritung itu masih sering lewat ke FYP, berarti masih rame itu room mereka itu. Kecuali kalau sepi room mereka itu nggak akan lewat FYP Alfi itu. Lalu untuk ini ya, mungkin di bawah ada juga teman-teman Alfi yang memang punya basic dan tamatan dari pondok pesantren terutama ya, para dai yang memiliki keilmuan. Ayo teman-teman, kita sama-sama bahu-membahu untuk saling menjaga akidah teman-teman kita yang mohon maaf mungkin dari segi ilmu tauhidnya pun masih kurang gitu. Jadi mudah dimanipulasi, bahkan dipelintir pemaknaan Al-Quran melalui terjemahan-terjemahan. Itu kan harus kita luruskan tuh teman-teman ya. Lalu poin ketiga yang ingin Alfi sampaikan, tetap support para penggawa kita nih ya teman-teman ya. Di sini ada Kang Kian Santang, Bang Kores, Bang Handi, Ustadz Alif, Ustadz Yusuf, Bang Dewa, Bang Zuma, dan yang di luar dari sini ya ada Ustadz Wafi, ada Ustadz Tata, Bang Madukubah, Bang Daman, Bang Jibril, Unirifa tadi ya, dan lain-lainnya. Tetap kita support ya teman-teman ya. Karena biar gimana pun, meskipun kita nggak ada kontribusi apa-apa gitu ya, memberikan apa-apa, hadirnya kita pada saat mereka itu menjadi narasumber itu udah membangkitkan semangat mereka. Benar, ada Ustaz Hanafi juga, lain-lain lah, mohon maaf yang nggak Alfi sebutkan gitu. Hadirnya kita pada saat mereka itu menjadi narasumber ya, meskipun kita nggak bisa ngasih kontribusi apa-apa, setidaknya hadir lah, itu udah bisa memberikan semangat lah untuk mereka insya Allah gitu. Oh iya itu Bang Kevin, Bang Dewa suruh naik, tadi pengen ngobrol. Bang Kevin naik. Oh siap. Mumpung lagi nggak ada outline Bang Kevin. Oh iya Bang Dewa, Bang Kevin tadi mau naik ya? Ya silakan Bang Kevin. Masih naik ke sini mumpung ada Bang Juma, dan Dewa ucapkan terima kasih ya. Kemarin Dewa dikirim madu buat keperkasaan. Padahal Dewa udah perkasa. Besok dikirimnya. Oh besok. Iya makasih Bang banyak. Kevin ya? Naik Bang Kevin ke sini. Ayo ngobrol, mumpung ada Bang Juma, dia ngefan banget sama Bang Juma, bahkan istrinya pun sangat suka dengan pemaparan Bang Juma, Bang.
istrinya ini Bang, Bunda Lingling. Ya Silakan sekalian Bang Bunda Ipin. Lingling naik, Bunda Lingling. Kuat Bang Kevin semalam sampai begadang sampai pagi jam 9. Belum ada request beliaunya. Malu mungkin beliau ya. Malu mendengar suara Bang Juma katanya bergetar katanya. Ini pingsan ini anak perawan orang kalau dengar Bang Juma ngomong. Luar biasa bener. Silakan Bang Ipin. Request saja Bang Kevin, Alfi nggak jumpa di tamu nih, udah scroll sampai ke bawah nih. Di request saja. Mana? Ada? Belum ada. Ini nih, ada Bang Rili nih. Bang Rili? Ya, Selamat malam. shalom. Assalamualaikum Bang, Abang. Waalaikum. Ada yang ingin disampaikan Bang? Nggak ada sih. Oh nggak ada. Ada yang ingin ditanyakan barangkali terkait Islam? Apa ya? Bentar Bang ya. Atau saya aja yang nanya ya, Bang. Boleh nggak? Boleh Bang. Nah, kenapa orang Kristen menyembah manusia, Bang? Tuhan kan kalau di kitab kami kan itu bukan antara sperma dengan sel telur Bang. Itu kan Roh Kudus memang yang datang kepada Maria Bang. Jadi tidak sepenuhnya itu memang dari manusia Bang. Kalau menurut keyakinan kami. Jadi kami tidak bisa membilang itu juga 100% memang sama seperti kita gitu Bang. Ini Bang Dewa. Maju Bang Dewa. Gimana? Itu gini, di Roma 1:3 dikatakan dari mohon maaf ya, dari benih Daud lagi. Itu bahasa Yunaninya spermatos. Ya itu kan keturunannya sampai ke Maria kan keturunan sampai Daud. Berarti ada benih dong. Iya dari Maria. Soalnya di dalam Roma 1:3 Yeshua itu atau Yesus itu dikatakan berasal dari benih Daud. Aku sebelum kita lanjut, aku Katolik Bang ya. Paroki mana Bang? Janganlah. Ya jadi itu Bang tidak seperti yang kami kalau kami berpikir begitu juga, kami udah lama juga nggak di Kristen juga Bang. Tapi kan dia ada tanda-tanda apa yang dia lakukan gitu loh Bang. Jadi ada nubuat juga dari Nabi Yesaya gitu loh Bang. Jadi memang sudah dinubuatkan itu Bang. Dan itu yang ditunggu itu ya sudah datang. Ya Roh Kudus. Yesaya berapa? Yesaya berapa Bang ya itu? Bentar Bang. Seru ini. Bang Sumaya lagi buat kopi barangkali ya. Kita tunggu ya teman-teman ya. Kadir. Wis Mas. Kadir. Doyok. Doyok itu. Langsung hadir nggak tuh? Kadir. Yesaya 53 ya. Gimana? Waalaikumsalam pada Daidi. Gimana Bang? Membahas Lagi nubuatan nyari ini data. Bang. Lagi nyari data dulu. Tak ada nubuatan tentang Yesus di Yesaya. Nubuatan tentang Yesus itu adanya di Yohanes 11. Nubuatan. Yohanes kan nubuatan Bang. Iya. Nubuatan yang dibuat hari itu juga. Kita bacakan ya, kita bacakan. Karena kalau kita berbicara mengenai nubuatan dalam kitabnya orang Yahudi, maka yang lebih paham tentang kitab itu bukan kita. Yang baca Ibrani aja nggak bisa, bukan kita.
Yang pantas berbicara tentang Yesaya 53, Yesaya 52 itu adalah mereka Bani Israel. Lagian kalau ingin tahu tentang Yesaya 53 itu baca Yesaya satunya. Itu berbicara mengenai nubuat tentang keadaan raja-raja Yehuda. Jangan libatkan Yesus di sana, kasihan kita nanti. Nah, kita lihat ya di dalam di Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Ini nubuatan untuk Bang, Yesus. halo, Bang. Yesaya 7 ayat 14. Itu bukan untuk Yesus, itu untuk Hezekia. Di sini poinnya. Coba Anda lihat di dalam Yesaya 1. Coba Anda lihat dalam kitab Yesaya. Apa yang diterangkan kemudian? Enggak. Saya udah paham itu. Sekarang kita lihat dulu Yesaya 1. Ini kitab kan? Kitab Yesaya ini harus kita dudukkan perkara yang diterangkan Yesaya di dalamnya. Kita nggak boleh kemudian mentafsirkan kitabnya orang lain dengan pemahaman kita sendiri. Karena kita menginginkan itu terjadi pada keyakinan kita. Nggak boleh. Yesaya ini adalah kitabnya Nabi Yesaya. Oke? Di dalam Yesaya 1 dikatakan begini. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda, tentang Yerusalem, tentang Raja Usia, Raja Yotam, Raja Ahaz, Raja Hezekia, dan Raja-Raja Yehuda. Dan ini berbicara mengenai episode, ini berbicara mengenai zaman, ini berbicara mengenai era. Iya, Bang Zuma, di situ memang Ada nggak? tidak ada suaminya Ada nggak di juga, sini? Bang. Ada nggak di sini Kata berbicara Yesaya. mengenai zaman Yesus? Ada nggak? Ada nggak di sini berbicara mengenai zaman Yesus? Di sini berbicara tentang Yehuda, tentang Yerusalem, tentang Uzia, Yotam, Ahaz, Hezekia, dan raja-raja Yehuda. Ada nggak Yesus duduk di sini? Ada nggak disinggung Yesus? Penglihatan daripada Bang Juma, Yesaya ada nggak berbicara itu- tentang Yesus? Yang ayat itu kan memang seorang perempuan, Bang. Jadi tidak bersuami juga. Itu nubuatan, Bang. Yang mana di sini? Yesaya Yang mana? yang tadi. Yesaya tempat. Iya, penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda, tentang Yerusalem dalam zaman Usia, dalam zaman Yotam, dalam zaman Ahaz, zaman Hezekia, dan zaman raja-raja Yehuda. Yesus masuk nggak di sini? Nggak ada Yesus. Yesus itu masuknya di Yohanes 11. Saya bacakan ya. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang dilihat, apa yang dibuat oleh Yesus, dan mereka percaya kepada Yesus. Tetapi ada yang pergi melapor kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada orang Farisi apa yang telah diperbuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab Yesus ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Ini poin pertama. Kalau Yesus dibiarkan bermujizat dan banyak orang, dan semakin banyak orang percaya kepadanya, maka orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci orang Yahudi dan merampas bangsa Yahudi. Bukan Yesus itu kemudian bermujizat untuk mendirikan agama Kristen atau untuk menghapus dosa, enggak. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Tetapi seseorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun ini. Ini Kayafas ini imam besar, bukan pendeta, bukan sekelas pastor, apalagi jemaat biasa. Ini sekelas imam besar yang sudah makan mentah Yesaya, kitab Yesaya itu. Dan dia tidak menemukan adanya nubuat tentang Yesus. Seorang di antara mereka, yaitu Kayafas imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Coba, ini seorang imam kepala mengatakan kalian tidak insaf, dan lebih berguna bagimu
jika seorang Yesus mati untuk bangsa kita, bukan untuk bangsa dunia, bukan untuk dosa dunia, bukan. Daripada bangsa kita ini mati. Hal itu dikatakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, Kayafas bernubuat, bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Tuh, ini nubuatannya. Kayafas imam besar bernubuat tahun itu juga bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Jadi tidak bisa Anda mengambil di Yesaya, itu nggak ada. Ini nubuat untuk Yesus. Dan bukan hanya untuk bangsa itu saja, tetapi untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang bercerai-berai. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Ingat, imam-imam kepala, orang-orang Yahudi, mahkamah agama, orang-orang Farisi, 4 komponen ini beserta dengan imam tertinggi, imam besar Kayafas, bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Selesai. Karena Kristen ini bukan Bani Israel, dan Kristen pingin juga mendapatkan bagian dari nubuat tentang Yesus, maka karena di sini hanya tertulis untuk bangsa Israel saja, maka Kristen mengada-adakan, mencocok-cocokkan kitab Yesaya yang adalah untuk raja-raja Yehuda diperuntukkan kepada Yesus. Harusnya malu. Harusnya malu. Kok ngambil kitabnya orang untuk mencocok-cocokkan Tuhannya sendiri? Tidak nyambung. Untuk Yesus nubuatannya muncul di Yohanes 11. Bang, Itu Bang. Silakan. Itu kan mereka kan orang Yahudi juga kan, maksudnya Bang, Maria itu kan. Dan ini coba Bang Juma jelaskan soal, tunggu bentar, Yesaya 53 kalau nggak salah. Kenapa Yesaya 53? Yesaya 53 ayat 5. Itu kan nubuatan memang yang terjadi. Coba dibacakan. Saudara, kalau kita berbicara mengenai Yesaya ini, Yesaya 53, jangan ambil dari ayat 5 atau nomor 5. Ya. Ambil dari data nomor pertama. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Nomor 2, sebagai taru yang tumbuh, dia tumbuh di hadapan Tuhan. Kalau ini Yesus, masakan ada Yesus, ada Tuhan tumbuh di hadapan Tuhan? Hah? Ini bukan untuk Tuhan ini. Sebagai taru ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Siapa tanah kering yang dimaksud ini? Ya Bang, kami kan Katolik Bang. Jadi kami Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu setara Bang. Kalau Anda mengatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus setara, berarti Anda iblis. Itulah yang saya katakan tadi. Lucifer itu ingin menyamai Allah, ingin menyamai Elohim. Baca Yesaya 14. Kalau Bang Juma pernah dengar ayat menghujat anak akan dimaafkan, tapi menghujat Roh Kudus tidak akan dimaafkan. Karena berarti itu kalau menghujat Yesus dimaafkan, tapi untuk kedatangannya yang Yohanes, tunggu bentar. Oke, saya kembalikan kepada Anda. Yesus, Roh Kudus adalah satu hakikat. Betul? Betul Bang Suma. Oke. Yang digantung terkutuk di atas tiang salib ini sehakikat Roh Kudus tidak? Iya Bang Suma. Siapa yang menghujat Roh Kudus? Siapa yang mengatakan hakikat Roh Kudus terkutuk, mati digantung di atas pohon? Ayo, buruan. Ini yang dijanjikan yang ketiga ini Bang. Dia kan sebelum naik ke surga kan dijanjikan yang ketiga itu kebenaran itu. Jadi Tuhan Yesus itu memberikan jalan. Dan ini yang ketiga yang akan datang Bang.
Alfa dan Omega ini. Itu di Salah Yohanes. ente. Salah. Yang datang setelah Yesus itu bukan Alfa Omega. Alfa Omega itu adalah Mesias palsu. Itulah Lucifer yang mengaku AO itu. Itu adalah Lucifer, iblis. Akulah Alfa, akulah Omega. Itu siapa tuh? Pernah nggak Yesus ketika dia datang di tengah-tengah Bani Israel selama 3 tahun mengajar akulah AO? Nggak ada itu. Yohanes 14 ayat 26. Coba Bang Juma bisa jelaskan. Nanti kita lanjutkan nomor 27-nya ya. Iya. Oke, baik. Nah, di kitab saudara diterangkan kemudian dengan jelas di data nomor 26-nya kita lihat bahwasanya di sini perkataan Yesusnya, tetapi iya, penghibur. Itu dijanjikan. Iya, itu dijanjikan yang terakhir yang ketiga. Oke, Yang ketiga tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Oke? Jangan selalu ke perpustakaan. Buka mute-nya. Iya, Bang. Mute, jangan Iya, mute. lanjut. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Nah, sekarang penghibur ini disertai oleh Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan segala yang telah kukatakan kepadamu. Sekarang nih, tolong tunjukkan perkataan Yesus yang diulang oleh Roh Kudus. Akulah Alfa dan Omega. Di mana Yesus pernah mengatakan ini? Sebelum diulang oleh Roh Kudus yang ada di Kristen. Silakan. Tunjukkan kepada saya. Makanya aku bilang Bang, aku kan Katolik Bang. Jadi yang ketiga ini yaitu Alfa dan Omega ini Bang. Yang Nah sekarang dia mengingatkan akan perkataan yang pernah aku katakan. Berarti Yesus sebelumnya pernah mengatakan dirinya adalah Alfa Omega. Tunjuk di mana Yesus pernah mengatakan itu. Akulah Alfa dan Omega. Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Bang Juma salah nalar, kan aku udah bilang ini yang ketiga ini yang akan datang. Saudara, itu bukan di Yesus. sini dikatakan dia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah aku katakan. Dia akan mengingatkan akan semua yang telah aku katakan. Kalau Roh Kudus ini yang datang kepada Kristen adalah Roh Kudus yang benar, berarti Roh Kudus mengatakan akulah Alfa dan Omega. Dengar saya. Iya, Bang. Apakah Maksudnya, Yesus? Kalau menurut Abang itu siapa? Iblis, Lucifer. Kenapa bisa begitu? Itu kan sudah yang dijanjikan Tuhan Yesus untuk seorang penghibur itu yang akan datang. Yesus Itu mengatakan, kan yang Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 16, Yohanes 16 nomor 7. Yang datang setelah dia Yesus atau siapa? Bagaimana Bang? Yang datang setelah Yesus itu siapa? Yang di Yohanes 14 tadi. Yang datang setelah Yesus itu siapa? Yohanes 14 nomor 16. Itu yang ketiga itu Bang, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya itu Roh kebenaran itu yang ketiga. Yang ketiga ini Roh kebenaran. Sekali lagi saya tanya. Yesus mengatakan yang datang setelah dia ini siapa? Coba Anda baca nomor 16. Aku akan minta kepada Ayah dan Ayah akan memberikan kepadamu seorang kan? Coba Ya, baca benar, nomor 16 ya. Nah, seorang kan? Iya. Kalau seorang itu ada jasadnya kagak? Ya itu yang saya maksud Bang. Yang ketiga ini ya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang ketiga ini yang dibuatkan di Pulau Patmos itu Bang. Jadi yang ketiga ini yang akan datang. Jadi kan kita loncat. Gini Bang, Alfa dan Omega itu kan bukan Tuhan Yesus. Yang ketiga ini yang dijanjikan ini Roh kebenaran ini kan Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran. Dan ini anak domba ini yang Alfa dan Omega ini yang akan datang ini seorang manusia ini. Anak manusia. Sekarang kalau Anda mengatakan ada pengakuan Alfa dan Omega di sana, itu siapa menurut saudara? Yang mengaku Alfa dan Omega ini siapa? Seorang yang dibuatkan Tuhan Yesus. Siapa itu?
Ini yang kami tunggu. Makanya kami ke ajaran Katolik kami menunggu itu. Menunggu yang ketiga ini. Kan kami kan Bapa, Putra dan Kudus. Bapa kami Elohim, Yotevave, Anak, Yesus, Roh Tuhan Kudus. Yesus. Ini Roh kebenaran ini yang dinubuatkan terakhir di Wahyu itu. Jadi belum datang. Belum. Nanti dia akan memimpin. Oke, dan baik. menikah ya. Oke, Anda mengatakan belum datang. Nah, sekarang pertanyaan saya. Yang datang di Pulau Patmos mengaku akulah Alfa dan Omega ini siapa? Anda katakan belum datang. Iya, itu kan Wahyu kan belum terjadi Bang Juma. Jadi itu yang akan datang nanti. Yang akan datang. Jadi pada saat ada Gini, Bang suara, yang akan dengar, datang. dengar. Tuhan Yesus datang nanti di Harmagedon, Bang. Bang Juma Iya, di saya Wahyu. paham kalau itu. Saya paham. Itu kan masih jauh. Itu masih jauh. kedatangannya yang kedua. Lalu siapa Iya. ini? Yang Wahyu 22 nomor 16 ini siapa? Aku Yesus. Itu yang nubuat. Oh, bukan, Bang. Aku Itu Yesus telah Yang mengutus di mana? malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ini siapa ini? Siapa ini? Bisa dibaca ayat berapa itu, Bang? Di Wahyu? Wahyu 22 nomor 16. Ini siapa? Jangan lari kedua-dua dulu, Bang. Yang Alfa Omega ini dulu yang ketiga yang kami tunggu. Ini yang mengaku Yesus inilah Alfa Omega itu. Lah, Bukan, Bang. Salah, Bang. Kalau kami di Katolik bukan begitu. Wahyu 22 nomor 13, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang yang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan Gini, yang Bang. terkemudian, yang awal dan akhir. Ini dia sudah mengatakan dirinya. Ini yang berbicara kepada penulis Wahyu ini siapa? Aku Yesus telah mengutus malaikatku. Iya, Bang. Akulah bintang timur. Ini siapa? Cuma kalau kami di Katolik itu, Bang, Bapa, Putra dan Roh Kudus itu Saya berbeda. tidak peduli. Anda mau Katolik, Anda mau kalonjing, saya nggak peduli. Yang saya tanya di buku tapi ini yang itu mengaku nubuat, yang Bang. ini yang mengaku Yesus siapa? Kok masih nubuat? Enggak, maksudnya ini Alfa dan Omega ini bukan Tuhan Yesus. Dia kan nanti datang di Harmagedon. Iya, bukan. Yang Jadi kami tunggu yang ketiga. Sekarang begini, yang datang setelah Yesus adalah seorang penolong. Apakah bukan Yesus lagi yang datang? Yang mana ini? Bukan, Bang, bukan. Makanya gue bilang kan yang ketiga, doa yang ketiga ini kan kepada Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, yang ketiga ini kan belum dinyatakan, Bang, namanya. Kan Bapa itu Yotevave, Anak itu Tuhan Yesus. Yang ketiga ini belum dinyatakan namanya. Nanti di Wahyu itu nanti akan namanya, ada namanya. Oke. Sekarang yang datang kepada Paulus siapa? Tuhan Yesus. Mati meja. Yang datang setelah Yesus siapa? Ada ayatnya, Bang. Ada rekomendasi ayat biar aku baca. Aku lihat. Enggak, saya tanya dulu. Menurut Yesus, yang datang setelah Yesus terangkat ke langit siapa? Ada ayatnya, Bang. Aku belum bisa bersimpul kalau belum ada ayatnya. Saya tanya dulu, Anda jujur, yang datang setelah Yesus terangkat ke langit siapa? Tadi Anda menyebut yang ketiga katanya. Belum terjadi katanya. Kok sekarang jadi linglung? Kenapa jadi linglung ente? Karena ente tahu Paulus ngaku-ngaku bertemu dengan makhluk yang mengaku Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau niaya. Nah, ini siapa nih yang ngaku Yesus juga nih? Berarti ada 4. Yesus datang, terangkat dia. Setelah terangkat, yang datang adalah seorang penolong yang Alfa Omega kata Anda kan? Nah, sekarang ada yang datang kepada Paulus mengaku tapi Yesus. di Itu Wahyu. siapa? Wahyu belum, itu kan belum digenapi, Bang. Belum datang. Yang saya tanya, yang datang kepada Paulus ini siapa? Itu Tuhan Yesus, Bang. Loh, itu yang kan, datang setelah Yesus begini, Bang. terangkat ke langit siapa menurut Yesus? Begini, Bang, itu kan zaman anti-Kristus. Itu kan Paulus membunuh, menghakimi. Kan itu belum nubuatan ke Patmos, Bang. Loh, gimana sih orang ini? Yesus jadi kan kedatangan kedua kalinya terangkat, nanti dengar, di Pulau Patmos, sebelum, Bang. dengar, Tapi- jangan Anda kawin-kawinkan ajaran Kristen dengan ajaran Yesus. Yesus sebelum terangkat ke langit mengatakan, yang datang setelahku siapa? Jujur aja.
Yang datang setelah Yesus, menurut Yesus itu siapa? Aku nggak ngerti karena nggak tahu ayatnya yang di mana Bang Juma bicara ini. Kalau kalau dari Wahyu di Pulau Patmos itu dari zaman Antikristus, Paulus itu didatangi Tuhan Yesus kan belum itu, belum Kok sampai belum? dia. Itu bukan kedatangan kedua dia, Kok bukan belum? Kan nanti wahyunya di Pulau Patmos kepada Yohanes. Itu sudah terjadi atau belum? Iya, tapi dia mengikut itu Bang. Maksudnya kedatangan yang kedua kali yang dijanjikan itu belum terjadi. Berarti belum ada di Pulau Patmos. Berarti belum ada Belum makhluk turun. Alamak. Belum ada makhluk yang datang ngaku Yesus kepada penulis Wahyu. Aku nggak ngerti nih Bang. Aku bingung. Maksudnya Bang. Ya, Juma memang maksud- Anda bingung. Karena itu karena kedatangan kedua itu Bang Juma, dia itu kan nanti kan kedatangan keduanya wahyunya Yesus. Oke deh. Kedatangan Kan kabur keduanya Yohanes. Yesus itu Yohanes kapan? Kan kabur. Yohanes kan mau dibunuh. Oh, enggak usah ke situ. Yesus kedatangannya yang kedua itu kapan? Harmagedon Bang Juma. Lalu siapa yang datang kepada Paulus mengaku Yesus? Itu kan wahyunya belum turun Bang. Kan itu Yohanes kabur. Yang dikejar-kejar. Yang dikejar-kejar, yang mau dibunuh. Yang saya tanya, kedatangan pertamanya Yesus ketika dia keluar dari rahim ibunya, itu yang pertama. Kedatangan yang keduanya kapan? Armageddon, kata saudara. Lalu kedatangan yang keberapa yang datang kepada Paulus ini? Akulah Yesus yang kau aniaya. Begini, Itu Bang. siapa? Ini kan kedatangan kedua kalinya kan nubuat, tapi kan belum. Ini kan lagi dibunuh murid-muridnya. Sama Oke, mereka. sekarang yang datang kepada Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya ini siapa? Tuhan Yesus lah Bang. Tuhan Berarti Yesus. sudah datang kedua kalinya berarti. Tapi belum nubuatnya belum Bang. Nubuatannya kan di Pulau Patmos Bang. Jadi kan masih dikejar Yohanes. Kalau Abang ikuti itu Yohanes masih dikejar. Dia kan hampir dibunuh. Tapi lepas dia dan ke Pulau Patmos. Kalau Abang masih baca lagi kenapa Yesus sampai ke Pulau Patmos? datang kedua kalinya nanti di akhir zaman. Itu betul. Yesus kedatangan pertamanya pada saat dia dilahirkan melalui kandungan Maria. Itu betul. Lalu siapa yang datang kepada Paulus? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa? Yesus. Iya. Berarti itu kedatangan yang keberapa? Nubuatan. Tunggu dulu Bang. Itu kan masih dikejar. Ini kan dikejar ini. Dikejar-kejar muridnya. Nubuatan kedatangan kedua kali kan belum sampai Bang. Yang datang mengaku sebagai Yesus ini siapa? Tuhan Yesus Bang. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Bukankah Yesus mengatakan ayat itu. nanti kedatangannya yang kedua nanti di akhir zaman? Berarti yang kedatangan kepada kan masih Paulus ini lari Yohanes. Kan masih lari Bang Yohanes ke Pulau Patmos. Kan mau dibunuh semua muridnya itu. Saya tidak sedang membahas tentang Yohanes. Saya membahas tentang pengakuan Paulus Tapi kan lewat nubuatannya nanti di kedatangan kedua kali di apa? Di wahyunya itu kan di Pulau Patmos. Yesus mengatakan Jadi udah lewat masa Paulus itu udah lewat Bang Juma. Jadi nanti dia nubutkan akan datang kedua kali itu nanti di Pulau Patmos. Anda keliru. Matius 24 nomor 20, Matius 24 itu Anda katakan Yesus bohong. Matius itu di Pulau Patmos juga ditulis rupanya. Hah? Yesus mengatakan. Bagaimana Bang? Waduh, parah ini orang. Udah deh, gantilah pemainnya, Om. Ganti yang lain, Om. Boleh nggak? Susah ini. Otak nggak berfungsi soalnya. Kenapa Host. Bang Juma? Udah turun. Kamu ke gerejanya cium pantat pendeta, turun. Jangan gitu loh Bang Juma. Turun. Otak nggak berfungsi. Susah. Yang datang kepada Paulus itu makhluk mengaku Yesus. Oh, enggak, itu Yohanes. Belum dinubuatkan pula Patmos. Tuyul.
Wah, nyembah manusia kok nggak ngerti asal usulnya, sembah-sembah aja kau. Diskusi itu bawa otak. Naik-naik yang dibawa cuma mulut. Oke, lanjut saudara-saudara. Ya, ini ada tamu. Selamat malam, Pak Daeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang mau disampaikan, Pak Daeng? Cuma nyimak aja Pak, Bang. Oh, baik, siap. Boleh dibawa dulu ya. Kita kasih bangku Siap. ke teman-teman saudara Kristen kita ya. Di sini, Pak ya. Baik. Untuk teman-teman, ini ada Bang Najib ini. Selamat malam, Bang Najib. Halo, Bang Najib. Selamat malam. Tiga, dua, oke. Waalaikumsalam. Bang Jibril naik dong. Kenapa kabur itu Bang Alfi? Ya, untuk teman-teman Kristen yang sekiranya ingin sharing ilmunya, boleh tuh sharing-sharing kita ke atas gitu. Saling berbagi ilmu lah kita di atas. Ayo. Pada tidur apa? Enggak, ini Bang Kores sama Deng Handi, ada Ustaz Alif juga, itu lagi kumpul mereka itu. Yang tadi ngeyel, Pi. Udah mentok dia, pada saat dia katakan yang Alfa Omega itu bukan Yesus gitu. Wah, di situ tuh bahkan Kristen pun mungkin udah memusuhi dia itu. Ya, bagi teman-teman yang Kristen silakan naik. Bang Kevin naik sini, Bang Kevin. Bang Dewa monitor. Siap 86. Ini suara-suara Ngopi, wawan Bang Dewa. ini. Ngopi dulu Bang Dewa, ngopi. Dewa nggak ngopi dari dulu. Jadi apa, nyusu? Astagfirullahaladzim. Masa Cinta. ngusu? Mana ada ngusu kan? Nyusu yang ada. Iya. Aduh, kurang vitamin L nih Bang Juma. Aduh. Waduh. Vitamin L, lapar. Nasi goreng ini. Naikin aja yang lain. Pi. Bang masih Tiga kuat, lagi. Bang Juma masih kuat Bang. Permintaan Bang Alfi. Bang Zuma masih on fire dia. Iya dia. Ini tiga laginya Alfi perhatikan ini Muslim teman-teman. Kalau mau sapa sebentar nggak apa-apa. Sambil nunggu OT naikin aja, Pi. Tapi yang open mic. Nih tiga-tiganya Alfi naikin. Kita sampai pagi ya. Kita live sampai pagi, teman-teman. Nggak sampai maghrib, Bang. Assalamualaikum, Bang Zuma. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah bisa naik ya. Ini Bang Zuma, saya mau tanya tentang bahwasanya Burundanya ada nggak? Burunda, Assalamualaikum Burunda. Atau yang bisa Apalagi jawab? bikin kopi. Iya. Buat kopi itu. Iya Kenapa, begini.
kan Bang Juma sering mengatakan bahwasanya Nabi Musa itu atau Taurat itu diturunkan khusus untuk orang Bani Israel. Tetapi kan kita tahu dalam Al-Quran itu Nabi Musa itu berdakwah kepada Fir'aun. Fir'aun ini kan bukan orang Bani Israel. Bagaimana ininya Bang? Penjelasannya itu Bang kira-kira. Guru ndak monitor. Oh, masih jauh dari perangkat. Bang Dewa, silakan dijawab Bang Dewa. Bang Kevin, Bang KDB naik ya ntar ya Bang KDB. Ya, saya satu pertanyaan aja. Bang Dewa silakan. Bang Dewa, buka mute-nya itu. Tunggu ya, mungkin jauh dari perangkat mereka. Ustadz Alif monitor nggak Ustadz Alif? Mana nggak ada turun? Ustadz Alifnya turun. Ustadz Alif udah turun. Gini, Lihat HP, pada saat iya, pada saat Allah Subhanahu Wa Taala itu menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, kita tahu itu kan diberikan kepada Nabi Musa untuk diturunkan kepada Bani Israel atau yang kita kenal sebagai Bani Israel gitu ya, keturunan Yakub. Ya. Mengenai Firaun, nanti bisa ditambahin oleh guru-guru alf yang lain. Jadi Al-Quran kan ada menjelaskan begini, bukan hanya kepada Nabi Musa, tetapi perintahnya itu untuk dua orang gitu. Pergilah kamu berdua kepada Firaun itu, karena dia sudah melampaui batas kan gitu ya. Bahwa sejatinya Firaun ini kan diajak lagi gitu untuk balik kepada fitrahnya. Yang diajarkan tentu yang terikat dengan syariat-syariat yang ada di dalam kitab Taurat. Kalau dikatakan apakah Firaun itu Bani Israel? Ya kita kan sama-sama tahu itu tidak. Ya betul, dia kan orang Mesir. Namun dakwah yang disampaikan oleh Nabi Musa itu dilakukan atas perintah Allah karena ia itu kan sudah melampaui batas, bahkan menamakan diri sebagai Tuhan gitu kan. Iya. Bener nggak? Bahkan betul. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kamu yang tertinggi gitu kan. Tapi kerennya gini, sebenarnya sih Alfi nggak terlalu terpautkan sama itu tuh untuk Bani Israel, tapi kenapa harus untuk didakwahkan kepada Firaun? Gak gitu. Cuman yang kerennya tuh gini di dalam Al-Quran. Pada saat perintah untuk Nabi Harun dan Nabi Musa itu mendatangi Firaun kan, karena dia melampaui batas. Apa kata Allah di sana gitu? Datanglah kamu berdua kepada dia karena dia sudah melampaui batas. Lalu berkatalah dengan perkataan yang baik gitu, yang lemah lembut. Padahal tuh udah perbuatan yang paling kita bisa bilang bahasa kasar sekarang biadab ya, menyamakan diri sama Tuhan ya. Namun di situlah lemah lembutnya Allah tuh, bijaksananya. Sekelas Firaun pun Allah perintahkan untuk berkata lemah lembut tuh kepadanya tuh. Ya, artinya apakah Nabi Musa ini juga diperintahkan untuk mengajarkan Taurat kepada Firaun atau tidak kan gitu ya? Yang kalau yang sering kita dengar dari Bang Zuma kan Taurat ini hanya untuk orang-orang Bani Israel. Buktinya Firaun juga didakwahi oleh Nabi Musa gitu. Maksudnya ya. Udah jelas untuk Bani Israel gimana sih ya? Itu dengar dari Bang Zuma, enaknya dari Bang Zuma langsung lah. Soalnya bawa nama Bang Zuma kan. Iya emang begitu penjelasan Bang Zuma tiap hari kan. Iya enaknya langsung dari beliau aja menjelaskan.
Ada Bang Handi toh? Ada. 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 Allahu Akbar, Masya Allah. Masih Oke, ini lanjut, lanjut. Ngobrol-ngobrol sama Ustaz Alif sama Dekores. Masih bertiga di sini, bertahan. Iya. Ya, lanjut Ki. Silakan. Ada Oten? Ada Oteng? Enggak, itu ada pertanyaan dari saudara Muslim itu katanya dia terkait Nabi Musa. Diulangi lagi Bang Solder, silakan. Nabi Musa kenapa? Gini Bang Zuma, maaf. Nah, jadi kita Bang Zuma kan sering mengatakan bahwasanya Taurat itu diturunkan khusus untuk orang Bani Israel. Tetapi di dalam Al-Quran kita baca bahwasanya Allah menyuruh Nabi Musa untuk berdakwah kepada Firaun. Sedangkan Firaun ini kan kita tahu bukan orang Bani Israel. Bagaimana keterangannya tuh Bang Zuma? Oke, baik. Yang pertama dulu, Al-Quranul Karim menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim, wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila likulli syai' fakhuzha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Dan telah kami tuliskan untuk Nabi Musa pada Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu berpegang teguh kepadanya dengan sebaik-baiknya. Jadi perintah Allah kepada Nabi Musa agar Nabi Musa berpegang teguh kepada Taurat, dan begitu juga ke kaumnya. Kaumnya Nabi Musa diminta oleh Allah agar Nabi Musa mengajarkan Taurat, dan Nabi Musa mengajarkan kepada kaumnya untuk berpegang teguh kepada Taurat yang diberikan oleh Allah. Kemudian dalam Al-Quran diterangkan begini, Ishab anta wa akhu bi ayati wala taniya fi zikri. Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku, dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku. Jadi Nabi Musa, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memerintahkan Nabi Musa kemudian untuk datang membawa tanda-tanda kekuasaan Allah. Kepada siapa? Kepada Firaun. Ishaba ila Firaun innahu tagha. Pergilah kamu berdua kepada Firaun karena dia benar-benar telah melampaui batas. Apa tujuannya kemudian pergi? Faqula lahu qawlan layyina la'allah yatazakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepada Firaun dengan kata-kata yang lembut. Semoga kalian bisa menyadarkan Firaun dan Firaun sadar atau Firaun takut. Keduanya berkata, ya Tuhan kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas. Au ayat toga. Allah berfirman, jangan kamu khawatir, sesungguhnya aku bersama kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Maka pergilah keduanya kemudian kepada Fir'aun, sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel. Mana hukum Taurat untuk Fir'aun? Ada? Ada? Tak ada. Sama seperti di dalam kitabnya orang Kristen, Matius 7:23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada iblis dan berkata kepada iblis. Apakah berarti Injil ini untuk iblis? Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Apakah ketika Nabi Isa atau Yesus berbicara kepada orang yang di luar daripada Bani Israel, berarti Isa itu diutus kepada di luar Bani Israel seperti dalam Bible? Tidak. Sama dengan Firaun tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian bahwasanya kedua utusan ini hanya berbicara kepada Bani Israel, kepada Firaun,
untuk kemudian Fir'aun tahu bahwa mereka adalah utusan Tuhan dan agar Fir'aun melepaskan Bani Israel bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa datang kepada Fir'aun untuk membawa bukti kerasulan dari Tuhan. Tapi bukan datang untuk mengajak Fir'aun untuk melaksanakan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu hanya untuk Nabi Musa dan kaumnya. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 145. Gitu bang. Makanya dia mengatakan, "Faman rabbukuma ya Musa?" Siapakah Tuhanmu berdua wahai Musa? Maka Nabi Musa mengatakan, Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'. Seperti itu ayatnya ya, sahabat-sahabat sekalian. Musa kemudian menjawab, Tuhan kami adalah Tuhan yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberikan petunjuk kepada mereka. Lalu Firaun, fama balul qurunil ula. Jadi bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu? Nabi Musa mengatakan, ilmuha inda rabbi fi kitab la yadillu rabbi wa la yansa. Pengetahuan tentang itu ada pada Tuhanku di dalam sebuah kitab. Tuhanku tidak akan salah ataupun Tuhanku tidak akan lupa. Jadi di sini saudara, Nabi Musa bukan datang mengajarkan Taurat kepada Fir'aun. Nabi Musa datang kepada Fir'aun untuk kemudian memperlihatkan tanda kekuasaan Tuhan kepada Fir'aun. Adapun kitab Musa, adapun hukum-hukum Taurat itu hanya diberikan kepada Bani Israel. Percakapan antara Nabi Musa dan Fir'aun bukan menjadikan Nabi Musa mengajarkan hukum Taurat kepada Fir'aun. Sampai sini paham ya bang? Paham Bang Yuma. Masya Allah. Terima kasih Bang Yuma. Makasih. Bang Solder. Ya. Izin dikit bang. Oke, boleh. 12 imam itu maksum nggak bang? 12 imam yang mana bang? 12 imam di Syiah. Ini orang fitnah saya nih karena sering di room Kristen ya. Oh iya. Enggak, Alfi nanya aja. Biar teman-teman nggak tahu saya bang. Imam-imam itu nggak tahu saya. Iya, maksum nggak bang di luar dari para nabi bang? Nggak, udah jangan melebar. Nggak ada imam. Manusia tuh nggak ada yang maksum. Yang penting udah terjawab. Nggak ada. Manusia tuh nggak ada yang maksum selain nabi. Itu fitnahan aja bang di bawah. Saya masuk ke room Kristen itu hanya kalau yang bisa saya luruskan, yang nggak bisa saya jawab, nggak saya jawab. Itu aja sebenarnya. Enggak, ini bukan untuk Alfi bang, untuk kawan-kawan di bawah lah, biar. Iya biar betul, mereka lagi. itu memang sering melihat saya di room-roomnya Sofiatul. Sekarang saya kan baru aktif sekitar berapa bulan ini, kan ya setengah tahun inilah. Jadi saya dulu awal-awalnya memang suka marah dengan mereka, tapi lama-lama dengan duduk dengan mereka itu adalah sedikit turun tensi mereka itu ada. Cuma mereka yang dibawakan memang kadang-kadang saya menjawabnya agak nyeleneh juga, tapi makanya teman-teman tuh mengira saya mungkin ilmu agamanya nggak ada. Tapi kalau yang biasa memfitnah seperti itu saya suruh naik juga nggak mau. Tapi saya nonton di bawah juga pengen menjawab kan gitu. Akhirnya lama-lama saya akrab dengan mereka, dengan Sofiatul, dengan Faid, dengan Haleluya itu ya. Sekarang dengan Pak Bilal itu saya dekat sekarang dengan mereka, sudah kayak berteman gitu. Tapi bukan berarti saya orang Syiah, bukan. Saya asli orang kampung biasa yang dulu pernah belajar di madrasah. Makanya saya bisa bertanya seperti itu. Ya itu. Jadi teman-teman di bawah boleh dipikirkan sendiri ya, simpulkan sendiri. Biar terjawab lah semuanya. Alfi nanya itu untuk teman-teman yang di bawah kok Bang Solder, bukan untuk Alfi. Ya, terima kasih Bang Alfi, betul. Siap. Bukan, saya nggak pernah belajar Syiah sedikit pun, nggak kenal saya malah. Iya, siap. Aman ya, teman-teman di bawah ya. Udah Memang terjawab saya ya. sering diingatkan jangan masuk ke room Kristen, tapi bagi saya bukan apa ya. Justru saya lihat berkuranglah apanya hujatan mereka itu, apalagi kalau
dengan saya itu kata-kata botol, kata-kata fitnah terhadap Nabi itu, Nabi menikah dengan ini itu udah mulai udah pembahasan yang, maka justru saya tanya, kalian ini punya ilmu baru nggak? Ada yang itu aja kan kalian bahas tiap hari, kan udah dijawab semua gitu. Ya akhirnya jadi duduk di atas saja. Saya duduk seperti itu dianggap saya teman mereka, teman akrab mereka gitu, saya parkun gitu ketika saya sholat gitu. Ini enak nih diluruskan nih. Baik, izin ya Bang ya. Ya. Tadinya si Alfi cuman pengen teman-teman di bawah tahu aja, tapi ini harus Alfi kasih tahu dulu. Pertama begini Bang poinnya. Apabila muslim masuk ke forum mereka, room mereka, itu sifatnya udah dialog, bukan monolog lagi tuh. Itu poin pertama. Betul. Nah, jadi mereka akan leluasa membawakan data apapun yang bisa mereka bengkok kan, seperti Stang Mio ya. Apabila sifatnya itu udah dialog tuh. Nah, mereka nggak akan bisa leluasa apabila sama mereka aja tuh. Apabila itu roomnya terjadi permonologan gitu, hanya mereka aja, nggak ada muslimnya, itu tuh bisa kena deliknya. Tapi nih, seorang aja ada muslim yang naik ke room mereka, itu tuh mau mereka bengkokkan gimana pun, ini syukur-syukur ada yang bisa meluruskan Bang. Kalau nggak ada, nah ya, itu nggak bisa, nggak jatuh deliknya. Mau kita hantam lapor gimana pun, itu sifatnya diskusi, nggak akan kena delik dia. Iya. Makanya tadi kan Abang udah bilang juga jangan ramaikan room mereka. Kami pun tiap hari Bang menggaungkan demikian tuh. Jangan ramaikan room mereka, gitu kan? Jangan diramaikan room mereka. Jangan kasih mereka dialog gitu. Cukup kita ramaikan room kita aja gitu. Lebih berilmu, lebih berdaging, nggak ada tai sama sekali gitu ya. Kalau kita di room kita stay gitu, entah itu di bawah gitu kan, pasti kita dapat ilmunya tuh. Gak harus kurang mereka kok gitu kan. Iya, ini mohon maaf ya Bang ya. Maksudnya memang bukan saya mau melawan, tidak, tapi memang metode kita beda-beda ya. Mohon maaf, bukan saya nggak mau dinasehatin, bukan. Paham. Ya betul. Artinya Ya, udah, saya yang penting udah terjawab ya Bang ya. Kita udah seneng ya kalau Oke, udah begitu, terjawab Bang, ya. sama Terima kasih. Bunda. Oke, nasihatnya terima kasih. Oke. Terima kasih. Siap, makasih banyak Bang. Oke, terima Jazakallah. kasih. Saya turun semuanya. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam. Ini ada Boy. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan sedikit Bang, boleh dibantu jawab? Abang Muslim Bang? Muslim. Baik, silakan. Ini pertanyaannya kan biasa ditanyain tuh sama aku kemarin sempat masuk di forum Kristen juga. Sorry, bukan maksud mau ngeramein di sana ya, tapi karena panas gitu liatnya. Pertanyaannya tuh apakah ada nama Hawa di dalam Al-Quran dan kenapa disebut Hawa gitu sama kaum muslim? Nggak ada, yang ada itu di hadis. Bisa dibantu jawab Bang, biar kita ada ada bantahan juga kalau kita dapat pertanyaan gitu ulang. Pertanyaan kayak gitu tuh nggak salah. Jawabannya memang nggak ada di dalam Al-Quran, yang ada itu di hadis. Kalau mau tahu hadisnya nih bentar ya, Alfi ada catat hadisnya juga. Bentar ya. Di hadis Sahih Muslim nomor 2673. Sekali lagi Alfi ulangi. Ada di dalam hadis Sahih Muslim nomor 2673. Kalau ditanya di dalam Al-Quran yang nggak ada gitu. Karena itu nggak mempengaruhi akidah. Rusakkah iman kita kalau nggak ada nama Hawa di dalam Al-Quran? Dan juga sumber informasi dari Islam itu kan bukan hanya Al-Quran. Kita kan diperintahkan Nabi untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan hadis, sumber informasi kita tuh dari sana. Dari sanalah makanya bercabang-cabang berbagai ilmu. Udah terjawab Bang Boy? Udah Bang, tapi ya jawabannya ada lagi? Udah sih. Maksudnya jawaban yang itu yang Abang maksud udah ku kantongi sih. Terima kasih Bang. Kita jujur aja Bang. Kalau memang nggak ada ya untuk apa kan? Ada di sini
pas kita kasih dalilnya, oh nggak ada, kita nggak kayak mereka gitu. Al-Quran memang nggak ada yang menyatakan. Al-Quran itu hanya menyatakan istri Adam gitu, zauja di dalam Al-Baqarah itu. Tapi kalau nama eksplisit Hawa itu sama aja. Kalau abang dan Iwan Filah mau metode mirroring yang sama aja pertanyaannya itu seperti perintah sunat itu dikasih kepada Ibrahim atau Abraham. Ada nggak sih di dalam kitab mereka itu dalil Musa itu disunat? Musa ya, Musa aja nih. Ada nggak dalilnya Musa disunat? Oh nggak ada. Sampai mereka muntah pun nggak akan jumpa itu. Oh berarti Musa nggak sunat dong. Memang di dalam footnote-nya, di dalam tafsiran Yerusalem Keluaran 4 butir 26, catat ya. Keluaran 4 butir 26, di dalam footnote Yerusalem dikatakan kenyataan bahwa Musa itu tidak disunat. Itu tafsiran kalangan Kristen tuh. Mereka menuduh bahwa Nabi Musa itu nggak disunat tuh. Perjanjian kekal loh itu. Sama bang. Kalau pengen mirroring ya. Kalau hanya pengen sesuatu yang tertulis ya gimana ya sifatnya. Ada lagi bang Boy? Enggak, tapi aku mau lurusin dulu yang di typingan di bawah yang katanya nggak usah naik komal. Sebenarnya ini bukan tentang komal-komalan ya. Ini tentang membentengi diri kita. Jadi saat ada pertanyaan entah itu di mall, entah itu di matahari, entah itu di pasar, kita ketemu sama pendeta yang mau jermusin kita ditanyain dengan pertanyaan-pertanyaan menjebak, kita jadi ada jawaban gitu ya buat kalian yang di bawah. Aku turun ya. Assalamualaikum. Iya, Bang Boy. Waalaikumsalam. Kalau nggak salah itu udah dijelaskan sama Bang Zuman Alif. Iya. Mas Al, selamat malam, selamat pagi. Ini tidur nih, Mas Al. Ini ada Bang Yusuf. Ada musiknya tolong iniin dulu dong, musiknya ya. Soalnya lagi pada live di YouTube nanti kena copyright bang. Lagi apa di situ tuh kayaknya menjelang subuh itu. Masalahnya nggak ada ya, berarti izin ya, Alfi turunkan ya. Barangkali bang ya, kedengaran ya bang ya. Iya, ada suara air juga bang. Oh ya udah. Gedean suara airnya, udah suara Oh ya bangsa. udah. Ya udah kalau begitu saya turun aja dulu bang. Siap bang, siap. Ya Bang Andi, selamat pagi. Bang Andi Irfan, selamat pagi. Nggak ada juga, terima kasih. Siapa lagi ini? Ini estetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Iya. Gimana bang? Iya. Selamat malam semuanya. Termasuk selamat malam Mas Zuma. Ya. Iya. Saya mau menyampaikan saja. Tadi saya di komal saya buka komal sebagai host. Ada yang menyatakan di situ dan sudah saya screenshot ya, bahwa Bang Zuma dan Bang Nandar ditawarin 2 miliar untuk menjadi murtad. Ya, jadi itu suatu bukti itu fitnah ya. Saya udah screenshot ya. Jadi saya beritahu aja ke Bang Zuma dan Bang Nandar kalau ada di sini ya, atau mendengar bahwa Bang Zuma difitnah, telah dibayar 2 miliar, ditawarin 2 miliar untuk menjadi murtad. Dan itu ada screenshotnya sama saya. Gitu aja. Karena ini menurut saya ini adalah fitnah yang keji. Ini Bang Handi seharusnya yang jawab. Bang Handi monitor Bang Handi. Bang Handi. Nanti teman-teman yang ingin screenshotnya bisa saya kirim nanti DM saya. Karena ini udah memfitnah Gurunda untuk menerima duit 2 miliar bersama Bang Nandar ya, untuk menjadi murtad, masuk ke Kristen. Gitu aja sih informasi dari saya. Terima kasih semua guru-guruku
sama Bang Zuma juga. Kalau nggak mendengar, tolong di Bang Zuma lagi jauh dari berangkat, tolong disampaikan saja. Gitu aja semuanya, Alfi. Ya, Kayaknya masih saya turun. sungguhan Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi Irfan ini request lagi nih. Halo Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi menggantung kayaknya tadi. Tadi nggak ada suaranya. Kenapa Bang? Yang saya mau tanyakan ini mungkin agak sains mungkin ya. Saya juga kurang paham. Jadi dulu itu waktu belum ada Kompas, zaman-zaman dulu di kampungnya. Pada saat kita lagi di kebun misalnya, itu ada pada saat kita mau sholat, arahnya itu ke apa namanya, matahari terbenam. Ke batang pohon yang kering Bang. Jadi Jangan, sedikit serius, ya. serius. Alfi paham Serius, kok serius, itu. serius. Nah, ini kan kalau yang pernah saya dengar ini bahwa kiblat itu kan ada di center dari bumi kan. Apakah ini sudah terjawab secara sains ataukah mungkin di bagian negara lain itu patokannya itu bukanlah matahari terbenam? Bisa difahami, Bang Alfi? Gini mengenai saintik Alfi kurang nih ya. Namun gini, Alfi ikut organisasi Mapala namanya, mahasiswa pencinta alam. Ini yang Alfi tahu aja ya, nanti boleh ditambahkan yang lain juga. Bahwa di dalam organisasi itu kan kami biasanya melakukan kegiatan outdoor ya, terutama tuh pendakian gunung tuh, itu udah pasti. Lalu apa cuannya gitu? Benar tadi ke arah barat ya, kalau kita melihat dari sisi kita ya, apalagi Alfi yang di Riau sini, Sumatera. Kami melihat tuh bahwa pohon itu kebanyakan kalau di daerah perhutanan itu tuh memiliki dua sisi Bang. Ada sisi yang dia tuh basah dan berlumut, ada sisi yang kering. Itu tuh penentu di mana mataharinya terbit dan terbenam tuh. Sebenarnya kalau lihat bayangan susah ya kawan-kawan ya, karena posisi kalau di dalam hutan rimba itu gelap dia. Dia tuh susah untuk masuk cahaya gitu. Kan tadi katanya kondisinya di pedesaan ya, atau di perkampungan pedalaman ya. Iya. Jadinya gitu kan. Nah, kalau Alfi sih memperhatikannya gitu. Dari pepohonan tuh bisa kita perhatikan bahwa apabila dia posisinya matahari terbit itu kan masih embun-embunan ya. Di sana itu akan terjadi, Alfi tuh nggak tahu ya prosesnya itu namanya apa, namun sisi di mana matahari itu terbit akan membuat sisi pada bagian pohon itu menjadi basah tuh dan berlumut dia. Sementara sisi terbenamnya itu yang dipancarkan matahari panas ya, hingga dia terbenam, itu tuh akan menjadi kering dia sisi pohonnya Bang. Patokannya dari sana tuh mengarah ke sisi hadapnya pohon yang kering itu gitu. Berarti kalau di belahan bumi yang lain, di sisi kita nih, misalnya kita ada di utara, berarti selatannya itu mereka patokannya ke timur atau tetap ke matahari terbenam? Karena kalau misalnya ini terbukti bahwa memang patokannya semua ke barat, berarti benar titik yang ditentukan ini, kiblat ini berarti memang benar-benar ada di sentral bumi. Jadi tidak ada yang apa sih namanya? Tidak ada yang kebetulan Allah itu memindahkan kalau masalah kiblat Bang, jangan terlalu dipermasalahkan kalau masalah kiblat. Abang kalau naik pesawat mau sholat gimana Bang? Ini Bang, ini kalau terjawab berarti ini kan sains sebenarnya, bahwa penetapan kiblat itu tidak ada, bukan ada alasan yang bisa dibuktikan secara sains. Inilah sebenarnya yang penting untuk kita cari gitu, karena saya belum pernah dapat penjelasannya di room seperti ini. Tapi pernah saya baca bahwa Mekah Ka'bah itu adalah sentral bumi gitu. Iya tahu kan? Di sana kan gini, Alfi pernah juga pengen meneliti sampai ke sana. Abang lagi ngelakuin penelitian ya, jatuhnya nih ya? Enggak. Meneliti sampai ke sana. Abang lagi. Ini aja sebenarnya penguatan sih sebenarnya. Karena ini kan juga pernah dibahas nih. Kenapa Ka'bah? Ada kan beberapa materi itu perdebatan dengan Nonis yang bahas masalah Ka'bah kan. Nah ini kalau misalnya terjawab, ini juga sebenarnya jadi penguatan bahwa Allah itu menetapkan Ka'bah itu bukan hanya apa sih namanya,
Tidak ada yang kebetulan memindahkan dari Al-Aqsa ke Mekah gitu. Dia bahkan ya, Alfi pernah baca juga, bahkan sekelas pesawat pun nggak bisa melintasi di daerah atas Ka'bah itu sendiri karena tarikan magnetnya kuat. Itu dan indikasinya juga titik sentra bumi kan tadi kan. Iya. Alfi sih belum mempelajari sampai Ya baik, mungkin ini Pak, nanti dibahasnya itu di kajian-kajian yang khusus ini Pak. Kan kalau room kayak gini kan khusus debat Pak, diskusi ya Pak. Nantilah kalau ada ininya, ada Bang Jibril nanti ya, terus ada ini. Misalnya saya naik, kalau misalnya ada OTN saya tidak naik, tapi kan memang dipersilahkan kan untuk kita bahas seperti ini, makanya bertanya kan. Itu aja Bang sebenarnya, bukan apa sih ya kali aja teman-teman tahu kan. Kalau nggak tahu ya bilang aja nggak tahu, kita nggak akan bahas. Iya Pak, nggak tahu kita Pak, kita nggak tahu. Oh iya, makasih. Kalau nggak tahu, Alfi nggak tahu deh. Alfi udah kasih pemaparan tadi ya dari ilmu pemaparan sendiri, kami diajarin gitu.